kekristenan firman itu bagaimana? Definisi ciptaan itu seperti apa sih Bang? Menurut Abang sendiri gimana definisi ciptaan? Ya, kalau ciptaan kan pastinya ada dia bermula. Ada titik poin dia tidak ada. Maksudnya bermula gimana nih Bang? Ciptaan itu bermula. Sedangkan Yesus bermula atau enggak? Ya, kemanusiaannya atau kedatangannya sebagai manusia itu yang bermula. Tetapi dia sebagai firman, makanya dia bilang tadi, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, konteks waktu itu adalah soal dunia, adalah segala ciptaan. Sedangkan kalau dia bilang, aku memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dia dijadikan, itu hanya dua, kekekalan dan dunia ini. Ya, makanya kan gini, itu yang dilihat itu adalah sisi manusianya atau ada sisi yang lain. Nah, pertanyaanku, kapan dia mengenalkan sisi manusia dan kapan dia mengenalkan sisi keilahian? Karena tadi Bang Herman bilang, gini loh Bang, sisi keilahian itu tidak bisa dilihat. Dan sisi ilahian itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipikirkan seperti di KPR ada tuh. Dipikirkan seperti ciptaan emas, perak dan lain-lain. Aku lupa ayatnya ada tuh di situ. Bang, apa namanya? Itu kayak apa namanya? Berisik-berisik pas ngomong abang ini. Kenapa ya? Berisik. Iya. Kayak gitu. Iya, kayak di atas motor, kayak kalau kita nelpon di atas. Oke. Jadi gitu Bang. Ya, lanjut gitu loh. Kalau misalkan dari sisi apa sih namanya keilahian, karena di KPR itu jelas dituliskan bahwa keilahian itu tidak bisa digambarkan, gitu loh. Tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dipikirkan oleh manusia seperti emas, Kisah para Rasul berapa Bang? Coba deh, bentar aku lihat dulu ya. Itu ada Bang, Kisah para Rasul berapa ya, bentar. Betul, memang ada. Nah, tidak bisa dipikirkan seperti itu dan seperti manusia pun tidak bisa dipikirkan. Makanya kalau Abang bilang tadi ini adalah sisi keilahiannya, kenapa kok bisa dipikirkan oleh manusia? Ya, baik Bang. Kita harus luruskan dulu bahwa sisi keilahian Allah tidak bisa difikirkan. Kita harus luruskan dulu, apakah kita tidak bisa memikirkan ketika dikatakan Allah Maha Kuasa? Atau apa ini maksudnya? Harus jelas bagi saya, apakah wujudnya karena gini? Abang buka dulu KPR, nanti aku cari dulu ya. KPR, Kisah Para Rasul. Ya. Kisah para apostolos itu loh Bang. Iya, tapi saya lupa di mana ayatnya itu sih Bang. Saya yang memang, aduh. Saya cuma punya satu HP juga Bang. Bisa kalau di. Cari Bang, aku yang cari. Dapat Bang? Aku sudah screen. Bagaimana Bang? Aku sudah screenshot, aku lupa. Sebentar aku cari ya Bang ya. Oke. Ini Bang. Coba Bang buka deh.
Nah, kalau abang mempunyai pikiran dia punya dua natur ya, dan dua natur yang satu sisi Kisah Rasul keilahian. 17:29 Bang. 17 ya. Nah, kalau abang berbicara dia punya dua natur, ke sisi keilahian dan sisi kemanusiaan, dan misalkan abang berpikir tentang sisi keilahian, di sini sudah bertentangan bang, karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan, kesenian dan keahlian manusia. Iya, iya. Nah, berarti di situ adalah sebuah ciptaan. Jadi sisi keilahian itu tidak bisa Anda pikirkan seperti ciptaan yang dilakukan oleh manusia. Contoh, kalau misalkan ada manusia itu adalah ciptaan. Nah, dari sisi keilahian itu tidak bisa digambarkan gitu. Kalau misalkan abang bilang, oh Yesus punya dua natur, yang satu sisi kemanusiaan, yang satu sisi keilahian, gitu loh. Nah, karena Yesus itu adalah, abang bilang, oh Yesus bukan ciptaan, ternyata dilahirkan. Itu sisi kemanusiaannya, sisi keilahiannya tidak. Abang akan berbenturan dengan ini bang, gitu loh. Bisa saya jelaskan Bang? Lanjut. Di ayat itu dikatakan bahwa keadaan ilahi adalah tidak seperti emas, perak, atau batu, atau ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Nah, itu betul Bang. Allah bukan materi atau bukan ilahi. Tetapi ini jangan langsung disamakan dengan Allah tidak bisa atau yang ilahi tidak bisa menyatakan dirinya dalam rupa. Dalam konteks Kekristenan gini Bang, Allah manusia mengetahui, Allah maha mengetahui, artinya tak terbatas. Manusia punya kehendak, Allah maha kehendak, artinya kehendaknya tak terbatas. Jadi semua contoh-contoh dalam pribadi manusia dimiliki oleh ilahi hanya bagi dia tak terbatas. Nah, demikian dalam konteks wujud. Tetapi wujud Allah adalah tidak bersifat jasmania, tetapi dia bisa menyatakan diri dalam wujud apapun tak dibatasi oleh satu wujud statis. Nah, itu bagi kami dalam kekristenan. Artinya, kalau mungkin secara, jangan jauh-jauh lah kepada keadaan ilahi, Bang. Kalau dalam konteks mungkin yang kosmik ini aja, bahwa H2O itu saja, katakan itu adalah seperti keadaan ilahi, tetapi dia bisa menyatakan wujud menjadi air, cair, atau padat, es batu, atau gas, uap. Jadi, cara keberadaannya tidak sama dengan hakikat ilahinya. Itu yang harus bisa dibedakan. Jadi dalam kekristenan itu poinnya, bahwa Allah yang ilahi bisa menyatakan diri dalam keberadaan, berjumpa dengan manusia, tapi tidak dibatasi oleh wujud itu. Sama seperti H2O tadi, hanya konteks ini, hanya analogi saja. Itu bang, makanya abang sudah berpikir seperti itu. Karena ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Abang sudah berpikir seperti itu. Karena apa? Abang menganalogikan H2O menjadi air. Itu jadi sebuah pemikiran-pemikiran yang menjadi ciptaan. Sama seperti di Roma 1 nomor 18 sampai 29 kalau nggak salah 25 ya. Ya, Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Di situ di bilangan juga dijelaskan seperti itu. Nah, di Roma 1 nomor 19 sampai 25 itu Allah itu bukan makhluk, bukan manusia, bukan seperti binatang. Tidak bisa digambarkan seperti itu. Nah, dijelaskan lagi di Kisah Para Rasul ini. Kalau kita menggambarkan yang seperti abang tadi jabarkan loh, bla 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 bla, secara tidak sadar abang sudah mengimplementasikan, secara tidak sadar abang sudah memikirkan rupa, sudah memikirkan, oh ini keterbatasan, tidak bisa membatasi. Berarti itu ada pikiran bang di situ. Lanjut. Harus bisa dibedakan, Allah bukan makhluk. Ini sering sekali disepahami hanya dalam konteks wujud. Tapi makanya saya bilang tadi, dalam kekristenan harus bisa dibedakan Allah bukan makhluk. Apa maksudnya? Manusia punya pikiran, Allah punya pikiran, manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Lalu dalam konteks aja, apa maksudnya tidak berupa makhluk? Artinya dia bukan berupa makhluk, artinya dia bukan ciptaan. Itu sebenarnya, dia maha. Bukan berarti kalau manusia berkehendak, berarti dalam konteks kealahan tidak boleh dia punya kehendak, karena itu hampir mirip-mirip.
Kalau Allah eh, punya pikiran bisa berarti kalau dimiliki oleh manusia punya kasih, contohnya manusia memiliki kasih, tetapi Allah kan maha kasih. Berarti kalau Allah memiliki kasih artinya dia adalah serupa dengan makhluk. Lah, kalau semua contoh-contoh itu kenapa pada akhirnya dibatasi dengan wujud? Nah, ini yang salah. Jadi artinya dalam kekristenan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, bukan makhluk, artinya dia bukan ciptaan. Tetapi menjadi persoalan, apakah kalau Allah punya kasih, lalu dia juga membuat manusia punya kasih walaupun tidak sebanding, itu salah. Tidak. Demikian juga dalam wujud, Allah memang ada wujud, tapi bukan wujud materi, tetapi dia bisa menyatakan dirinya karena Allah maha bisa bagi kekristenan, Bang. Artinya dia bisa tidak dibatasi oleh apapun. Allah apakah, walaupun katakanlah dia bukan punya wujud materi, tetapi Allah kan pasti punya wujud. Tidak mungkin tidak ada, apakah dia wujudnya yang dapat dilihat seperti apa, tapi yang jelas dia punya wujud, itu intinya. Tidak mungkin ada sifat tanpa ada wujud. Di mana melekat sifat itu kalau bukan wujud? Apakah wujud Allah itu statis? Tidak mungkin, dalam kekristenan nggak ada seperti itu. Itu bukan artinya bukan Allah maha wujud. Bukan, karena sifat-sifat itu pasti melekat kepada wujud. Nah, tidak statis, entah apapun bentuknya. Yang jelas dia bukan materi, tetapi ada. Tidak mungkin kita katakan bahwa wujud Allah tidak ada, wujud Tuhan tidak ada. Tapi apakah wujudnya materi? Bukan. Nah, bagi kekristenan, wujudnya dia bisa menyatakan diri dalam wujud kalau bukan, apapun. sorry. Kalau bukan materi, wujudnya apa, Bang? Nah, itu ilahi tadi, tapi wujud itu ada. Enggak, iya. Abang kan bilang itu bukan sifat. Karena kalau kita lihat dari mulai perjanjian lama, itu yang disebut wujud itu adalah sifat. Ya, di mana itu ada El Shaddai, ada El Shaddai yang maha tinggi, YHWH pun itu adalah sebagian wujud, sebagian sifat. Karena pada zaman itu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, tadi abang berbicara Allah itu tidak punya harus ada wujud, ya berarti harus ada materi, tapi bukan materi. Nah, ini yang akan berbenturan nih, Bang. Ada wujud, ya, tapi tidak boleh materi. Nah, kalau abang bilang itu berubah menjadi manusia, itu berubah menjadi materi, Bang. Gitu loh. Kalau tidak boleh menjadi materi, percaya ada itu wujud materi dan ada non materi. Itu kontradiksi, Pak, itu, Pak. Kontradiksi banget ya. Makanya saya bilang, apakah ruang ini, Bang, gini, apakah ruang ini materi atau bukan? Tahu ruang kan? Di mana benda-benda ini menggantung, itu ruang, itu materi atau bukan? Kalau yang bisa Anda pegang, bisa Anda. Ruang itu materi. Ruang itu materi, ada bentuk, Bang. Ada bentuk kotak. Apa bentuknya ruang, Bang? Ada bentuknya ruang itu kotak, ada bentuknya bulat. Itu, Bang. Bukan, Bang. Ini, Bang. Itu saya tidak berbicara dengan kalau misalkan kita bilang ruang tamu, itu bentuknya apa, Bang? Makanya itu ruang, bukan itu ruang yang saya maksud. Ini, Bang, ruang yang di mana seluruh seluruh materi menggantung. Seluruh materi apa nih? Kalau Anda aku nggak maksud nih seluruh materi, ya, seluruh apa yang menggantung itu apa? Bahasanya coba yang seluruh lebih, materi. Benda-benda angkasa, Bang. awan, bintang-bintang, bumi dan seluruh gambar. Pasti berbentuk. Di mana menggantung semua itu, Bang? Pasti di mana berada? Di ruang kan? Pasti berbentuk, Bang. Berbentuk apa? Bumi ini pasti berbentuk, Bang. Kan yang Anda bilang itu gambar, kubus itu masih ada di atas bumi. Ini semua seluruh benda-benda yang ada baik di bumi, yang di atas bumi, bintang-bintang, seluruh angin. Di mana dia ada, Bang? Di ruang. Ada ruang bentuknya. Itu bukan materi. Bukan materi. Apa pasti bentuknya? Materi, Bang. Ruang itu pasti berbentuk. Apa bentuknya, Bang? Pasti berbentuk. Di bumi ini berbentuk, Bang. Karena itu di dalam bumi. Dan itu ada di luar bumi pun ada bentuknya.
Apa bentuknya abangku? Ini semua Yang tidak terlihat, apakah dia di yang seperti tidak dalam terlihat. Contoh misalkan gini bang, yang masih bisa dipikirkan manusia itu pasti berbentuk. Angin itu pasti berbentuk. Ruangnya di mana? Ya mengikuti ruang itu, mengikuti bentuk itu. Iya, Bang, wujud kita bersoal tadi ini materi ini loh, Bang. Maksudnya materi ini Iya, yang bisa betul. kamu raba, Bang, itu materi. Makanya saya bilang tadi ada wujud non materi, ada wujud materi. Nyawamu ada nggak, Bang? Anda imannya apa, Pak Tian? Bukan. Nanti Bang saya agak aneh. Rohmu ada nggak? Nggak gini loh Bang Tian. Nah, kalau roh bukan non materi, Bang. Itu udah beda. Ada nggak wujudnya? Non materi, Bang. Betul, itu yang saya bilang tadi. Ada wujud, Bang. Ada wujud itu bersifat materi. Dia tidak di ruang, Bang. Tidak, bukan ruang, Bang. Roh itu bukan ruang. Karena ruang itu, roh juga adalah sesuatu yang tidak bisa kamu masukkan ke dalam kantong, tidak bisa kamu raba. Ruang nggak bisa kamu raba, Bang. Itu bukan ruang, Bang. Lah, ruang itu yang bisa kamu melambaikan tanganmu di awal-awal ini, Bang. Ruang itu yang bisa dijangkau oleh manusia. Ruang namanya, Bang. Cuman kalau roh itu non materi dan bukan ruang. Tidak, itu abangku materi bukan tidak. Ruang, Bang. Bukan ruang. Materi enggak? Ruang itu materi. Karena masih bisa dijangkau manusia. Lah, rohmu di dalam dirimu itu masih di dalam diri. Itu bukan ruang, Bang. Enggak, karena roh kamu itu bilang tidak berbentuk ruang, Bang. Bukan bentuknya loh. Aduh abangku, saya bilang tadi ada wujud yang materi, ada wujud yang non materi. Bentuk itu, Bang, bukan sudut-sudutnya yang membentuk sudutnya itu, bukan itu maksudnya bentuk, Bang. Oh, berarti kalau ada sudutnya ini itu bentuknya. Jadi seolah-olah pikiran abang bentuknya itu. Yang saya bilang tadi ada wujud materi, ada wujud non materi. Bahkan bukan di semua agama kita nggak berbicara ruang lagi ya. Baik. Kita nggak bicara ruang lagi. Kalau ruang itu pasti ada bentuk. Masih bisa dijangkau oleh manusia, itu ruang. Apapun roh itu. Ada bentuknya tidak? Nah, kalau kecuali roh itu tidak ada bentuknya, tidak ada materinya, bukan bentuk ya, tidak ada materi. Ada wujudnya tidak? Ada wujudnya tidak? Tidak bisa dilihat roh, tidak ada wujud. Iya, bukan bisa dilihat. Saya makanya kalau yang materi tidak ada wujud, tidak ada wujud. Nah, makanya Bang, kalau misalkan gini, Bang, kalau misalkan abang berpatokan ke seperti itu, berarti jelas ya Allah berasal dari keturunan kita berasal dari keturunan Allah, dan tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama seperti emas, perak, batu, besi yang berwujud ya. Berarti kalau tidak berwujud berarti gaib, tidak terlihat oleh mata atau tidak terlihat oleh panca indera, tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Iya, itu saya tidak keilahian gitu loh. Tapi kalau sudah berubah menjadi manusia dan berubah wujudnya menjadi manusia, itu adalah sebuah materi. Tidak mungkin keilahian itu bisa dilihat oleh manusia. Kalau misalkan keilahian itu abang gambarkan seperti bla 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 bla, itu berarti bukan keilahian. Baik, Bang. Nah, gitu itu maksudnya keterbatasan abang menalarnya. Gini, Bang. Ketika H2O itu menjadi gas, bisa Anda lihat, Bang? Hakikatnya itu makanya saya bilang hakikatnya air, Pak Tian. Dia tidak kehilangan H2O itu bukan hakikatnya air, Bang. Itu cara dia berada, bisa jadi batu, es batu, bisa jadi uap. Iya, tetapi hakikatnya adalah H2O. Air, Bang, Pak. Abang tahu H2O dari mana, Bang? Enggak, aku tanya dulu. Abang tahu H2O dari mana? Enggak, H2O abang bisa tahu dari mana? Ya, kita belajar itu udah pengetahuan umum. Berarti ada ilmu pengetahuan yang menelitinya. Betul iya, maksudnya berarti itu masih bisa dijangkau oleh manusia, Bang.
Jangan berpikir ke situ, Bang. Yang mau Kalau saya misalkan bilang gini, kita Bang. bilang H2O tidak terlihat, tapi masih Abang tahu H2O ini unsurnya dari mana? Seorang kimia bisa menurunkan loh H2O itu seperti apa. Itu masih dijangkau oleh pikiran manusia, Bang. Dan masih Yang bisa mau saya dijangkau oleh manusia, Bang. Jadi kalau keilahian itu tidak sama sekali tidak bisa dipikirkan oleh manusia, gitu loh. Simpel loh, Bang. kalau kayak gitu, kamu sama sekali, abangku, tidak akan pernah mengerti tentang Allah kalau kayak gitu. Allah bilang Allah Maha Kasih, lalu Anda tidak bisa masuk akal sama sekali bagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu. Sifat. Lah, sifatnya itu semua mau kasih, abangku, mau wujud dalam saya Beda, pikir Bang. dalam kitab Muslim Sifat itu, itu al-wujud, sifat. al Sifat itu tidak apa bisa namanya, berwujud. iradanya semua. Hah? Sifat itu tidak bisa berwujud. Yang Kita berwujud juga medianya, Bang. dalam kitab Muslim pun al-wujud, Allah itu al-wujud. Itu sifat. Nah, maksudnya sifat yang Maha Kasih itu, Anda mengerti gimana sifat Allah, kasih Allah? Oke. Abang bisa begini, Bang. Abang lagi jalan, ya. Terus ada pengemis, Abang kasih uang. Itu adalah sifat. Abang bisa Saya melihat tidak gak berbicara wujud sifat kasihmu, itu? abangku. Ini kasih Allahmu. Iya, kita berbicara Saya sifat. tidak berbicara ini Kita berbicara perbuatan sifat, manusia. Bang. Gini loh, Bang. Kita berbicara sifat, Bang. Kita garis bawahi, kita berbicara sifat. Iya, abangku, betul. Nah, kalau Al-wujud juga abang adalah sifat dalam Islam pun itu. sifat. Nah, kira-kira sifat bisa dilihat atau tidak? Betul. Bisa dilihat tak? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa Ya, dilihat. betul, itu dalam betul, tapi dia harus melekat kepada sesuatu yang ada. Tidak Maka semua. kalau al-wujud itu, Bang, kalau al-wujud itu kalau hanya sifat, maka Allahmu adalah sesuatu yang tidak ada. Karena Ada. semua sifat kasih dia melekat pada yang al-wujud itu. Selamat siang, Nih, mohon izin agak Bang aneh. Meong. Lanjut. Mohon Agak izin, aneh nih. Kenapa, saya Pak? coba menengahi begini Bang Tian. Bang Meong ini coba berusaha menjelaskan tentang Donatur Kristus. Nah, kita memahami bahwa Yesus itu sebagai Allah seutuhnya, manusia seutuhnya. Lalu dibenturkan dengan ayat Kisah Para Rasul yang 17:29 itu. Bagaimana bisa mungkin? Karena Paulus mengatakan, nah kalau kita baca konteks ayatnya itu secara utuh, nah coba kita perhatikan, itu yang mau kita jelaskan. Nah kalau berbicara Allah dan sifat-sifatnya, kita yakin kita memiliki pemahaman yang sama, Allah itu bukan wujud. Ya, kita pahami di situ. Tapi yang coba mau dipahami oleh Bang Meong ini mengenai kemanusiaannya Yesus. Nah itu yang perlu dijelaskan, lalu dibenturkan dengan Kisah Para Rasul 17 itu tadi. Nah Bang Meong, itu nanti kita diskusi Bang Tian. Yang itu Lanjut. sampaikan. Nah, cuman Lanjut. saya terbatas Bang Meong ya. Saya kan ada kegiatan, tapi nggak apa-apa nanti. Lanjut, Bang Chris. Nah jadi gini Bang Meong, kalau Kisah Para Rasul 17 itu berbicara Paulus sedang menghadapi para filsuf di Athena, dan di kota itu, di Athena itu ada banyak sekali patung-patung yang mereka sembah sebagai berhala. Nah, Paulus sedang menjembatani pemikiran Kristiani kepada pemikiran Athena, karena ada di situ tulisan Allah yang tidak dikenal, tetapi mereka membuat wujud Allah yang tidak dikenal itu melalui patung. Nah, karena itulah Paulus mengatakan Kisah Para Rasul 17:19 itu. Nah, kalau kita coba baca, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, ini yang sedang mau disampaikan oleh Paulus, mengkritik sesembahannya orang-orang Athena yang dalam bentuk patung. Itu Betul. konteksnya. Nah, Itu konteksnya, makanya Bang. ya, makanya keilahian itu kan tidak bisa diimplementasikan sebagai wujud. Kalau kita sudah mengimplementasikan sebagai wujud, itu udah salah. Itu yang pertama. Yang kedua, di Kisah Roma 1:18 sampai 25 itu pun sudah dituliskan oleh Paulus juga. Aku ngutip karena banyak surat-surat Paulus juga yang menjadi kontradiksi ya. Tapi
Tapi aku mengambil ini Kisah Para Rasul yang punya surat Paulus. Roma 1 nomor 18 sampai 25. Coba Bang itu baca. Di situ Allah itu bukan manusia juga, dan bukan manusia juga di situ. Satu berapa Bang? Roma 1 Bang. Ya, Roma 1. 18 kalau nggak salah deh. Coba deh. 18 sampai 19 sampai 25 itu. Endingnya di 25 sih, nggak salah. Endingnya di 25. Ya, baik, sambil dicari itu Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Yang mana itu? maksudnya, Bang? Nah, itu kan Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan ciptaannya. Abang mau menggarisi makhluk penciptaan gitu. yang ya. Nah, makanya di sini Paulus pun menceritakan tentang ini yang di Kisah Para Rasul nomor 17 nomor 29 tentang ciptaan-ciptaan manusia yang diciptakan oleh manusia, yang dipikirkan keilahian itu tidak bisa digantikan dengan pemikiran manusia. Yang pertama, yang kedua, Paulus pun menegaskan di situ bahwa janganlah menyembah selain yang tidak kelihatan ini, gitu loh. Menggantikan dengan dusta. Dusta itu berarti menyembah yang lain dan menyamakan seperti makhluk apapun. Di atasnya ada tuh di nomor 22 kalau nggak salah ya, 22 itu ada manusia, ada ular, ada dan lain-lain, binatang melayap, melata ya kalau nggak salah ya, burung-burung gitu loh. Baik, gini Bang Meong, yang di situ keadaan ilahi adalah bukan pribadi, itu soal kuasa. Nah, ketika di dalam Roma itu artinya mereka menganggap yang berkuasa itu adalah keadaan daripada batu itu. Nah, ilahi itu bukan soal apa, itu kuasa. Nggak ada batu. Jadi Bang, artinya nggak ada batu Bang. Coba Abang baca nomor 22 lah. Coba baca dulu nomor 22 di situ. Nomor 22 sampai nomor 20 ya, 20, 21, 22. Bukan, ini berkaitan tentang Kisah Para Rasul tadi Bang. Kan itu sama korelasi juga yang Anda baca itu. Makanya keadaan yang dimaksud ilahi ini bukan itu, ini soal kuasa. Nah, itu yang dipertentangkan di situ adalah kuasa ilahi yang harus disembah itu adalah yang berkuasa, tidak seperti batu atau apa. Nah, soal Yesus dalam kekristenan keadaannya ilahi, tetapi menyatakan diri, makanya harus bisa dibedakan, menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, itu dia bagi kekristenan, Allah yang maha kuasa, yang dia kuasanya ilahi, bisa menyatakan diri. Sebab Abang bisa tidak bisa menyatakan diri, mengimplementasikan kekuasaan ilahi nggak di situ? Bagaimana? Abang bisa mengimplementasikan bagaimana kekuasaan ilahi nggak di situ? Dari Abang bilang tadi saya mohon maaf, itu Bang ada Meong. manusia. Saya mencoba menangkap pesan yang disampaikan oleh Bang Meong. Jadi begini Bang Tian. Jadi Bang Meong ini sedang mengcounter atau mengklarifikasi pernyataan-pernyataan di Roma, Kisah Para Rasul mengenai menyembah makhluk. Nah, kita ini kan dianggap sebagai orang Kristen menyembah makhluk, yaitu Yesus. Ya, Nah, makanya saya meskipun bilang tadi bukan itu. Ya, bentar Bang. Meskipun Bang Tian kan tadi sudah berusaha menjelaskan Duinatur Kristus. Nah, tapi memang teman-teman Muslim juga berusaha tidak bisa terima itu. Nah, meskipun ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail lagi secara teologis mengenai Kristologi. Nah, banyak tema-tema yang harus kita kupas satu persatu mengenai Kristologi ini. Yep, betul. Begitu Bang Tian. Tapi kita butuh ruang yang panjang. Yang panjang sih, betul. Dan Ruang kita yang panjang karena gini. Sebentar. Kita butuh topik yang nanti akan ke situ, Kristologinya dulu. Nah, terkait nanti mengenai kritik teks, seperti yang Bang bilang, mengenai Roma 1, lalu Kisah Para Rasul 17. Nah, ini kan nanti masuk ke dalam ranah hermeneutika. Di situ konteksnya boleh, apa? bisa. Gramatikal. Nah, betul. Nanti kita kesananya Bang. Jadi butuh waktu untuk membahas itu. Nah, hanya memang begini Bang. Memang teman-teman Muslim kan selalu menolak Allah bisa menjadi manusia. Karena nggak mungkin Allah mau merendahkan dirinya mau menjadi manusia.
Nah, kalau kita mau melihat misi keselamatan, ini bukan tidak masuk akal. Ada misi keselamatan, maka dalam natur Kristus ada relasi yang disebut relasi ontologis, ada relasi hubungan atau masih banyak lagi Bang. Mohon maaf, hanya yang saya ingat tadi relasi ontologis, baru relasi misinya. Gitu. Ada lagi banyak. Nah, hanya begini Bang, kita diskusi nih Bang ya, saya juga belajar. Di Maryam 17 di situ dikatakan kami mengutus roh kami dan menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau kita jujur nih Bang, di sini Allah atau siapapun rohnya yang diutus itu menjelma menjadi manusia seutuhnya. Nah, kalau teman-teman muslim menolak Allah bisa menjadi manusia, oke, kita nggak usah lari kemana-mana, tapi sumber informasi dari Al-Quran sendiri mengatakan di Maryam 17 itu Allah atau roh Allah itu menjelma menjadi manusia seutuhnya. Itu nggak ada Bang, nggak ada roh Allah di situ Bang. Oke, saya Jibril baca. menjadi manusia sempurna itu bagi mereka Bang Kristo. Saya baca Bang ya. Nggak ada roh Allah. Buka dulu Bang. Oke, saya Maryam baca Bang. 17 katanya. Saya baca Bang ya. Gitu. Dan sampai yang di bawah tuh. Memang Bang Kristo, tapi pada akhirnya pada translate-nya itu ada dalam kurung dibuat. Iya betul. Nah di sini dikatakan dan kami. Oh bukan, ini bukan Maryam. Sebentar, Maryam ya. Maryam 17. Kita ke 17. Kalau bisa dibesarkan sih lebih bagus sih Bang. Jadi orang bisa melihat semua. Maryam 17. Nah, coba kita ya. Lalu dia memasang tabir. Ini nggak usah kita baca dulu ya dalam kurung ini, karena itu tambahan ya dari mereka. Lalu kami, ini huruf besar, mengutus roh kami. Ini lagi roh kami. Nah ini lagi dalam kurung Jibril. Ini kita hilangkan dulu kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke. Nah, di sini itu adalah mengutus malaikat Bang, sebenarnya di situ kan disebut malaikat. Sama karena ini ceritanya hampir sama dengan cerita di Bible. Gitu loh Bang. Dimana kalau kami Jibril, kalau di Abang Gabriel yang mendatangi Maria gitu. Ya, kalaupun contohnya gini lah Bang Aku Meong, izin turun dulu ya, mungkin ada kerjaan sebentar. Ya sebentar Bang Meong, saya klarifikasi dulu ya. Kalau kita jujur, di sini nggak ada malaika, yang ada ruhana. Ini ruhana. Jadi kalau kita cari kata malaikat di sini nggak ada, tapi ruhana itu roh kami. Nah, kalau kita berbicara kembali lagi, kita jujur dengan teks di sini adalah ruhana, nggak ada malaika, nggak ada Jibril, nggak ada Rohul Kudus, yang ada adalah ruhana. Ya. Jadi kalau kita mau jujur dengan teks ini, nah artinya bahwa di dalam Al-Quran sendiri pun roh Allah itu menjadi manusia yang sempurna. Oke Bang, jadi gini Bang, itu kan di situ ada dalam kurung itu Jibril. Jadi kosakata bahasa Arab atau kosakata di dalam Al-Quran itu tidak semuanya bisa diterjemahkan di dalam kosakata bahasa Indonesia, karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia itu kan cuma sedikit, jadi tidak bisa mengadopsi semua bahasa Arab. Jadi di situ sudah ada keterangan bahwa yang dimaksud roh tadi itu adalah malaikat Jibril, sudah ada di tanda kurung, artinya itu keterangannya bahwa roh yang dimaksud itu malaikat Jibril. Jadi yang menjadi manusia waktu diutus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menjadi manusia ketika menemui Bunda Maryam. Seperti itu penjelasannya. Bukan Tanya, Bang. Allah menjadi manusia. Jadi sebentar Bang Kristo. Kalau Ian Firma berkata demikian, maka sebenarnya seperti yang dikatakan Bang Kristo tadi, itu ruh apa tadi katanya Bang? Ruhana, bukan ada kata Jibril. Ruhana. Nah, jadi kalau kita dalam Al-Quran surat Al-Hajr 15:29, maka apabila aku menyempurnakannya dan aku tiupkan kepadanya dari ruhku. Jadi dalam penciptaan pun Allah meniupkan ruhnya, maka hiduplah
Adam dari tanah liat itu. Pertanyaannya, apakah ruhana itu juga itu malaikat ditiupkannya ke dalam? Betul. Atau Apakah ruhnya? itu Jibril? Oke, gini Bang. Atau itu Roh Kudus? Oke, jadi pemahaman kita orang Islam itu bukan seperti ya tentunya kita beda. Kalau di dalam kekristenan kan bahwa roh Allah itu maksudnya ya Allah itu yang menjadi gitu kan. Nah, kita tidak, kita semua makhluk hidup itu memang Bukan Allah ada yang rohnya. menjadi, Ibu. Rohnya yang ditiupkannya Iya, dari rohnya. dirinya ini masuk ke Adam. Iya, jadi kalau Nah. oke, tunggu dulu Bang Tian. Menurut kekristenan bahwa roh Allah seperti yang Bapak maksud itu, yaitu roh Allah cuma satu itu gitu kan. Nah, kami itu enggak. Di dalam Islam itu semua manusia punya roh. Jadi bukan satu roh Tuhan saja gitu. Bukan Betul. Ya, ditiupkan persoalannya kayak gini. kemudian itu rohnya Tuhan, bukan gitu pemahamannya. Bukan. Gini maksudnya. Tadi kalian yang di Maryam 17 itu, yang dikatakan roh di situ adalah malaikat. Baik, kita terima. Tetapi dalam penciptaan, Allah meniupkan ruhnya ke dalam ciptaannya. Apakah itu malaikat yang ditiupnya? Maksudnya itu ke dalam si Adam? Nah, itu saya katakan artinya bahwa tidak Iya, ada pun saya- satu ayat pun dalam Al-Quran yang pernah ada berkata bahwa Jibril itu adalah atau ruh itu maksudnya jangan bilang adalah tidak ada satu ayat pun. di mana? Di mana satu ayat dalam Al-Quran Itu nggak katakan semuanya. bahwa Jadi jangan. ruh itu maksudnya malaikat. Iya, makanya saya Kan itu tambahan Bu, yang tadi makanya makanya di saya dalam bilang itu. tadi bahwa semua manusia itu punya roh. Punya roh ya. Ya. Tunggu, semua Ya, manusia jadi itu punya begini roh. Pak Ian, tadi Pak Ian kan tadi bilang kalau itu adalah pemahaman Islam. Nah, kita kan tidak mau terjebak di asumsi. Kalau ada data yang mengatakan ruh kami adalah Jibril, itu lebih akurat, ada data. Nah, itu yang kita butuhkan. Ada nggak Lah, data tadi di itu kan Al-Quran? sudah jelas, Bang. Ruhana itu adalah Jibril. Ini ruhana loh, ruhana Tadi kan adalah sudah jelas Jibril. di situ yang di surat Maryam 17 tadi kan di situ sudah ada tanda kurung, itu artinya itu keterangan tentang roh Ya itu siapa. tambahan Bu, Roh bukan Jibril. teks. Makanya kita bilang, Bukan tambahan, coba kita itu jujur. bukan tambahan. Kita jujur dengan teks, jujur dengan teks. Ada nggak di situ kata Jibril? Ada nggak kata Jibril di situ? Kita jujur dengan teks. Ada nggak kata Jibril di situ? Nggak ada. Itu Atau begini Nah, Bang iya, Kristo, itu nggak kita ada. ikutinlah si Ian Firman Iya. berkata itu malaikat. Tetapi menjadi persoalan sama juga kata-katanya, lalu kami tiupkan ke dalamnya dari ruh kami, atau ketika Adam kami ditiupkannya ruhnya ke dalam apa? Itu malaikat yang ditiupnya ke dalam Adam, itu persoalannya. Ya, jadi kalau kita semua manusia ini punya roh, apakah itu sama dengan Bukan roh kita itu roh Ian Tuhan Firman. juga, gitu? Kalau tadi di Maryam 17 itu ruhana itu kamu bilang itu Jibril. Sedangkan ruhnya ruhnya juga ditiupkan ke dalam si Adam, itu juga malaikat Jibril masuk ke dalam Adam. Itu maksudnya, bukan persoalan, kita tahu manusia semua punya roh. Iya. Karena di ruhana tadi di ayat Maryam 17 itu malaikat Jibril, dan yang Makanya, ditiupkan saya ruhnya ke katakan dalam dari tadi, Adam itu ruhnya. Roh itu Apakah dimiliki itu oleh semua maksudnya manusia. supaya selaras semua? Apakah itu artinya Jibril juga masuk ke dalam Adam? Hanya mengikuti Anda konteks, karena ya. itu Jadi beda Jibril itu konteks, dalam tunggu dulu, kurung. beda konteks. Jadi roh yang di dalam surat Maryam 17 itu memang dia dikatakan di sana roh Jibril. Lah, sama-sama menjadi manusia, kata-katanya kami Nah, tiupkan ruhana, kami tiupkan ruh kami ke dalamnya. Sama Kenapa juga. kamu enggak mau gantian? Iya, mau dijawab atau enggak? Iya, jawab lah. Punya roh juga yang diberikan oleh Allah, bukan berarti roh di dalam manusia itu adalah Allah. Bukan berarti kalau Allah menitipkan roh ke dalam Nabi Adam. Bukan itu yang firman gini. Saya tidak persoalan itu gini. Di Maryam 17 kami tiupkan ruh kami, lalu kamu jelaskan ruh kami di situ adalah Jibril. Seperti ini ya Bang ya. Sedangkan di dalam sebentar Bang. Sedangkan di dalam Adam kami tiupkan ruh kami Iya. juga ke dalam Adam. Oke, tapi Bang itu Tian udah bukan paham. Jibril. Tadi udah berulang-ulang. Jadi biar dijawab dulu sama Bang Iftahul. Iya, yang saya tangkap ya. Jadi begini Bang, pada dasarnya kita membicarakan hal-hal yang tidak kita pahami dengan benar. Kita hanya berasumsi untuk itu. Tapi apapun itu, saya ingin menyampaikan bahwa proses peniupan roh ke tubuh Adam dan ke tubuh Isa
itu tidak menyebabkan keduanya menjadi Tuhan, baik itu Yesus maupun Adam. Nah, bahkan roh yang ada pada tubuh manusia itu sama dengan roh yang ditiupkan kepada Yesus. Perbedaannya di informasi yang kita temukan di Al-Quran ditiupkan secara langsung. Seperti itu, abangku. Jadi, Betul Bang, bukan persoalan Yesus adalah Tuhan di sini Bang. Artinya Allah meniupkan ruhnya di Maryam 17 dan diterjemahkan di situ adalah Jibril. Sedangkan Allah meniupkan ruhnya ke dalam Adam, tapi bukan Jibril yang ditiupkan ke dalam Adam. Jadi ini perbedaan yang sangat Penafsiran yang nggak jujur, tidak punya dasar. penafsiran. Kalau Makanya saya jujur, bilang, kita membicarakan adalah tentang tafsir hal yang yang enggak. jadi kita selamat tidak- siang. tidak Jadi kita ketahui. Al-Quran Kita hanya ini, berasumsi, jadi Mas Al-Quran Firda. ini adalah kitab tafsir, kitab reka-reka. Bener nggak Bang? Kenapa Karena harus pakai dibacakan seperti tafsir-tafsir. itu? Jadi seperti itu, Bang. Informasi ilahi, informasi Tuhan itu harus dipahami dengan baik. Karena Ya setiap dipahami ayatnya kan itu udah bener yang membawa dipahami makna. dia tadi. Jadi kayak mana lagi? Ya, maksud saya begini. Kita membicarakan hal-hal yang tidak kita pahami. Ada nggak ya memahami keadaan yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya? Ada nggak? Ada Ya, yang bisa makanya itu bukain, ada yang bisa bukain Anahal 102. Ya, Kenapa jadi surat begitu, An-Nahl betul. 102 Jadi itu, begini Bang? Bang Iti, kami hanya pingin gini loh, kita jujur dengan teks. Kalau Iya, memang itu penafsiran, ruhana, Bang. Kalaupun penafsiran enggak, sebentar itu Bang. menurut Abang Kalau salah, ada yang ruh- kontradiksi, sebentar, Bang. tidak berarti Al-Qurannya salah. Ya. Jadi gini, kalau memang ruhana di situ adalah Jibril ditafsirkan, ada nggak dasar yang kuat mengatakan di Al-Quran bahwa ruhana itu adalah Jibril? Bukain Anahal 102 yang bisa bukain. Yang saya tahu begini, Bang, ya, ruh yang ditiupkan, yang saya tahu ruh yang ditiupkan ke dalam Adam maupun ke dalam Isa, dalam hal ini Yesus, itu tidak ada bedanya. Bahkan dengan ruh yang ditiupkan kepada kita itu tidak ada bedanya, dan itu tidak menjadikannya Yesus sebagai Tuhan. Cuma proses peniupannya itu yang Konteksnya nanti berbeda. ke sana, Ada Bang. yang ditiupkan Kalau secara kita nanti langsung, ada yang berbicara mengenai ketuhanan Yesus, beda lagi konteksnya. Kita coba mengenang kritik teks. Nah, coba kita belajar kritik teks mengenai Maryam 17 ini. Apakah memang ruhana di sana adalah Jibril? Lalu dasarnya ruhana itu adalah Jibril, ada nggak landasan dasarnya itu? Landasan sampai sekarang saya teorinya nggak itu tahu ada? itu, Bang. Yang lain mungkin ada yang tahu, kalau saya nggak tahu Oh, itu. gitu. Tapi sekali lagi itu penafsiran, Bang. Oh, kan makanya, aduh, naik po, mana hotel tadi kan? Naik lagi Tian, naik lagi Tian. Sinyalku kurang waras sinyal. Astagfirullahaladzim. Sorry Stian. Mas dia nggak monitor ya? Lanjut. Mas nggak monitor tadi ya? Mana Ustadz itu, Fir? Nggak ada di bawah. Boleh dulu, Bo.
Gua lagi ikan goreng ikan, Bo. Aku mau mandi lo ini sebenarnya lo nih. Lanjut lo, Tian. Iya mau mandi aku sebenarnya mau sholat dulu kan. Cuman gini loh, Ten, kamu paham nggak Maryam 17 itu bunyinya kayak gimana? Di situ apa yang dituliskan gitu lah? Ya, silakan jelaskan bang. Nggak usah jelasin, kamu kan tanya, paham nggak kamu dengan pertanyaanmu? Iya, maksudnya di sini kami mengutus kepadanya ruh kami, oke. Dan dalam terjemahan ruh kami di situ di dalam kurung adalah walaupun tidak ada Jibril di sana, tapi saya terima nggak masalah, oke. Nah, ruh kami dikatakan diterjemahkan di surat Maryam itu adalah malaikat Jibril. Sedangkan di ayat-ayat lain ruh Allah yang ditiupkan ke dalam apa itu tidak diterjemahkan sebagai Jibril. Jadi apa bedanya, padahal di surat Maryam 17 itu tidak ada dalam kurungnya Jibril. Jadi itu sepertinya sebuah tambahan. Maka harus cocok, ketika ada ruh kami itu artinya adalah malaikat. Kenapa tiba-tiba di surat Maryam? Nggak, maksudmu kamu maunya yang ditiupkan kepada roh apa, kepada rahim Maryam itu adalah roh malaikat gitu, bukan roh Nabi Isa. Bukan, saya tidak bermaksud Maunya dia konteks itu, roh Bang. Allah itu Tuhan gitu. Bukan. Nggak bisa bang, gini Yang loh bang. saya bilang gini bang, Jelasin dulu, Bang. kalau di apa itu di surat Maryam, roh apa namanya, ruh itu bisa menjadi manusia, menyatakan diri dalam rupa manusia yang sempurna, oke? Itu roh Allah. Dan roh Allah itu dijelaskan itu adalah Jibril, yang diutusnya itu roh Allah itu Jibril. Tetapi di ayat lain, roh Allah yang ditiupkan itu bukan Jibril. Walaupun di Jibril di dalam surat Maryam itu tidak ada sebenarnya dikatakan malaikat Jibril itu roh kami. Tapi saya terima, Bukan itu asbabul intinya. nuzul aja. Jadi Bang Tian, kalau Al-Quran itu kan ada asbabul nuzulnya. Jadi ada asal sebab musababnya ayat itu diturunkan. Bukan kita menambah-nambahkan. Kalau kamu bilang tadi Jibril, kata Jibril itu tambahan, ya enggak. Jadi ada sebab musababnya kenapa ayat itu turun. Itu kalau Al-Quran Bang, bukan asal-asalan. Yang dimau Bang Tian kan seperti ini. Yang dimau Bang Tian adalah roh kami. Di situ dimaksud adalah roh Tuhan kan gitu. Iya, Benar nggak, Bang Tian? mau menggiring ke sana. Maunya kan seperti itu. Cuman gini Bang, untuk mempelajari Al-Quran itu nggak semudah yang abang kira gitu lah. Itulah, nggak bisa membaca hanya sekedar terjemahannya, nggak menyalahkan terjemahan gitulah. Karena gini Bang, kata kami di situ maknanya itu sangat luas. Maknanya itu majasi Bang, serius, maknanya sangat luas. Di saat Allah bilang itu roh kami, itu artinya juga bisa diartikan sebagai roh itu dari kami, dari Tuhan, bukan berarti roh Tuhan. Makanya saya tadi minta bukakan An-Nahl 102 karena di situ tertulis dengan jelas Rohul Kudus yang biasa kalian gunakan sebagai Tuhan itu adalah malaikat Jibril. Gitulah. Paham, syukur, nggak paham ya udahlah gitu. Makanya nggak bisa kamu memaksakan kamu bertanya begitu dijelaskan jawabannya harus sesuai dengan keinginanmu, nggak seperti itu konsep diskusi. Enggak, saya bukan bertahan sesuai keinginan saya, hanya saya mempertanyakan tadi Bang, bahwa Allah mengutus rohnya, lalu kalau dalam terjemahan, dalam tafsirnya dikatakan itu Jibril. Tapi ketika Allah meniupkan ruhnya, itu tidak berarti Jibril. Itu kenapa bisa ada? Itu bisa dibedakan lah. Ruh dari Allah itu, saya tidak mengesut Allah, rohnya itu adalah Allah itu sendiri. Saya tidak bertanya itu tadi loh. Artinya kan kamu maunya bahwasanya ruh yang berada di dalam kandungan Maria itu Saya adalah ruh tidak bilang Jibril. itu abangku. Narasi Yang saya barusan loh, bilang Bang. itu ruh dari Allah itu dikatakan itu Jibril. Lalu ketika dalam penciptaan Adam, ruhnya yang ditiupkan itu tidak Jibril, tapi itu perbedaan itu. Bukan saya bilang roh dari Allah itu Iya, Allah. makanya dengerin dulu gitu loh. Makanya dengerin dulu, nggak usah banyakin ngeyelnya gitu lah. Terus kamu Bukan mau menyipta ngeyel. Kenapa? Hanya saya tanyakan tadi. Sabar dulu, aku belum Itu selesai dia. jelasin. Kamu mau nyamain antara ruh manusia dengan ruh malaikat gitu. Berapa juta malaikat dan berapa juta manusia gitu. Dianggap semua adalah satu ruh, Karena yaitu ruh Allah Tuhan, berkata kayak gitu. itu ruh Nggak kami. bisa Bang, nggak bisa. Ajaran Islam dengan ajaran Kristen itu jauh berbeda gitu loh. Ruh dari Saya ruh tidak kami, menyoal, ruh aduh, kami, abangku.
Ruh kami maknanya adalah ruh itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya coba dibuka An-Nahl 102 di situ dikatakan saya terima Bangku. Yang saya bukan itu, makanya Anda nggak mengerti pertanyaan saya. Saya terima ruh kami itu abangku ciptaan. Ampun. Oke? Tetapi di surat Maryam roh kami ciptaan itu adalah Jibril. Sedangkan di ayat-ayat lain itu adalah ruh yang menghidupkan, yang masuk ke dalam tubuh Adam. Bukan saya bilang roh Allah yang bagian Allah, bukan. Ruh ciptaan juga, tapi itu yang menghidupkan Adam. Kenapa berbeda? Itu perbedaannya. Saya tidak bilang bukan diciptakan. Sudah saya jawab. Ruh dari Allah itu banyak. Bukan hanya ruh yang kepada Jibril. Kau kira aku samakah dengan Jibril? Kalau roh itu hanya satu. Kau kira Adam samakah dengan Jibril? Bukan itu. Yang dimaksud itu saya bukan itu, Bang. Yang di ruhnya di roh Allah di dalam surat Maryam itu artinya Jibril, oke? Sedangkan rohnya yang kalau di ayat-ayat lain itu bukan berbicara tentang malaikat, tapi itu rohnya untuk menghidupkan, roh yang diciptakan untuk menghidupkan Adam. Perbedaan itunya yang saya bilang. Kenapa di ayat ini dikatakan kalau Allah di sini simpel, Bang. Malaikat. Maryam dengan Adam beda nggak? Maryam dengan Adam beda nggak? Saya tidak bertanya itu loh abangku. Saya tanya samamu, Maryam dengan Adam beda nggak? Jawab aja, Maryam dengan Adam beda nggak? Yang kita tanya abang, kenapa ruh Allah di dalam surat Maryam itu dalam kurung Jibril? Kalau ruh Allah di ayat lain bukan Jibril, tapi itu roh ciptaan untuk menghidupkan. Maria dengan Adam ya itu beda apa enggak? Waktu Allah meniupkan ruh melalui malaikat Jibril ke rahim Maria ya, dengan proses penciptaan Adam ya, yang sama-sama meniupkan ruh. Ruh itu berbeda apa enggak? Antara Adam dengan Maria itu berbeda enggak? Kan jelas berbeda, Bang. Artinya enggak bisa hanya dengan satu ruh. Makanya maknanya adalah ruh kami itu artinya adalah ruh ciptaan Allah. Gitu loh. Iya, kalau roh ciptaan Allah, kenapa malaikat Jibril dikatakan di sana? Anda nggak ngerti maksud saya. Saya tidak mengatakan roh itu bukan ciptaan, ampun. Saya tidak mengatakan itu, abangku. Saya percaya itu ciptaan yang dimaksud di semua ayat Al-Quran. Tian, Hanya pertanyaan sesuatu saya. itu diciptakan, Tian. Ada di kitab Tian. Gimana? Segala sesuatu itu diciptakan. Iya betul Bang, iya yang saya bilang Bang, makanya kalian malah menafsirkan saya lain-lain. Yang saya bilang, roh kami di surat Maryam saya percaya ciptaan, roh kami di ayat-ayat lain adalah saya percaya ciptaan, oke? Nah, persoalannya kalau di Maryam, roh kami di situ adalah pribadi Jibril. Dijelaskan sedangkan roh kami di ayat lain bukan Jibril. Bang, izin Bang Sambo. Jadi gini Tian, kalau misalnya Tuhan menciptakan pertama Tuhan menciptakan binatang ikan misalnya. Kemudian Tuhan menciptakan lagi binatang. Apakah binatang yang diciptakan itu artinya ikan semua gitu? Tuhan itu bisa mempunyai roh jutaan miliaran. Ya terserah Tuhan memberikan rohnya kepada siapa gitu. Bukan berarti bahwa rohnya itu satu aja, Jibril aja, bukan gitu. Sudah dari tadi dijelaskan, masih muter-muter aja. Di dalam kekristenan justru malah roh itu kalian bilang itu Roh Kudus itu malah Tuhan. Itu lebih gabrol lagi. Iya, saya tidak begini maksudnya. Terjemahannya roh kami di situ adalah Jibril. Roh kami di yang lain adalah bukan pribadi, tapi Ya, adalah tergantung dari konteksnya. untuk Apa di menghidupkan situ? Adam. Konteks ayat itu apa? Sama itu adanya dia. ruh, Berarti adanya yang ruh. salah justru ketika Tian, ditafsirkan ayat 17 itu, Maryam 17 fungsi itu daripada ruh, Tian, fungsi daripada ruh itu untuk menghidupkan. Bahkan Tuhanmu Yesus nggak hidup kalau nggak ada ruh. Fungsi utama ruh itu untuk menghidupkan, gitu loh Tian. Ruhnya beda antara Adam saya dengan tidak Maryam, membantah beda itu, ruhnya. Sambo. Saya tidak membantah itu. Yang saya bilang tadi. Sekarang aku tanya samamu, gantian. Sekarang aku yang tanya samamu. Sejak kapan Roh Kudus itu ada? Ya selesaikan dulu. Artinya gini. Udah selesai. Udah selesai. Ruh itulah yang menghidupkan. Sekarang aku tanya samamu.
Ya, Roh itu yang ruh itu, menghidupkan, tapi kenapa artinya Jibril di situ? Itu fungsi dia. ruh Kalau itu di ayat untuk lain, roh itu menghidupkan. yang menghidupkan, yang masuk ke dalam Adam supaya hidup dia. Oke? Sekarang aku Sedangkan tanya di sama sini Bung adalah roh itu apa diterjemahkan, roh Allah itu diterjemahkan Jibril. Sejak kapan Roh Kudus jadi Tuhan? apa Itu fungsinya dia. ruh itu ditiupkan kalau tidak untuk menghidupkan? Ya, Aku tanya belum, sama enak aja Apa kamu. kau kira ruh itu iseng-iseng? Apa fungsinya ruh ditiupkan kalau tidak untuk menghidupkan? Hah? Iya, bukan persoalan itu, Sambo. Kenapa yang dalam surat Maryam roh yang ditiupkan itu namanya Jibril, sedangkan roh yang Sejak kapan ditiupkan Roh ke Kudus Adam jadi itu bukan Tuhan? Jibril. Yang, sejak kapan Roh Kudus jadi Tuhan? Mana coba kamu tunjukkan di mana Jawab ada dulu itu keterangan kenapa di kalau surat Roh Maryam Tuhan. 17 roh itu dikatakan Jibril, kalau di Udah, ayat nggak usah lain roh itu dijelaskan. adalah bukan Jibril. Udah dari tadi dijelaskan. Dia Karena nggak mau yang terima ya. gini, Tian, karena yang melaksanakan perintah Allah waktu itu dia bernama Jibril, Roh Kudus yang meniupkan ruh kepada Maryam atas izin Allah dan atas perintah Allah gitu loh. Sementara ruh yang lain enggak punya nama, ya. Fungsi Nah, daripada berarti ruh itu itu tafsiran karena tidak menghidupkan. ada, makanya kalian salahkan roh. Tafsiran, kok tafsiran? Udah dijawab. Sekarang aku tanya sama kamu, sejak Bagaimana kapan? bukan tafsiran? Tidak ada yang dijelaskan bahwa Kau mau roh di jawab situ pertanyaanku adalah nggak? maksudnya malaikat. Kau mau Tetapi- jawab pertanyaanku nggak? Kalau nggak mau jawab kamu turun aja, enak aja Kau nanya mau terus. jawab pertanyaan Jangan nggak? Sudah jangan jelasin diturunin, nggak? jangan lihat, jangan diturunin. Ya, Jangan, Bang biarin. Udin ini Kalau nggak seharusnya bertanya kepada yang hujan menafsirkan nggak apa-apa, itu. jangan limit, biarin aja. Bertanya kepada yang Lanjut aja. menafsirkan di situ Jibril, karena memang pertanyaan itu beralasan. Tapi sekali lagi Abang, tafsiran itu tidak menyebabkan Al-Quran salah. Nah, benar kata Abang tadi, roh itu sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan ada pada materi. Materi itu memiliki potensi hidup, yang kemudian ketika materi itu dirangkai dan ketika sampai kepada tingkat kesempurnaan perangkaiannya, materi itu hidup. Jika dari Al-Quran sewaktu membicarakan penciptaan bashar itu faiza zawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika kami menyempurnakannya, apa yang disempurnakan? Materi, dasar-dasar dari bashar ini nih. Nah, ketika sampai kepada tingkat kesempurnaannya, materi itu akan hidup seperti HP misalnya, Bang. HP ini materi yang dirangkai ya, Bangku. HP, pesawat terbang, motor, itu semua materi yang dirangkai. Ketika sampai kepada tingkat kesempurnaannya, materi itu hidup, HP itu hidup, motor itu hidup, pesawat itu hidup. Nah, ketika Allah menciptakan manusia dari bahan-bahan materinya, disebutkan diantaranya tin, solsolin fakhar, ada banyak tuh materinya. Ketika sampai kepada tingkat kesempurnaannya, dia akan hidup. Hidupnya itu memiliki roh. Roh itu potensi hidup, seperti kata Abang tadi. Seperti itu, Bang. Kalaupun ada yang Iya, Bang. menafsirkan di situ di surat Saya Maryam percaya itu, Bang. Saya tidak menolak itu. Yang saya makanya kalian Ya tidak sudah, kalau mengerti. percaya gantian lah, jangan tanya terus lah. Bisa ditanya. Abang Bang seharusnya Juma naikin, Bang Juma. tanya kepada Kalian sekretaris Bentar, jelaskan. bentar, ada Yang abang saya nggak? tanya, Assalamualaikum. Abangku. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mohon izin terima. Iya. Gerendah. Ya. Silakan berundaku. Lanjut, saya nyimak. Silakan gerendah. Ya, Belum tahu materinya apa, lanjut. ya. Itu temanya. Jadi pertanyaan Silakan. saya tadi di surat Maryam, Iya, ruku di situ diterjemahkan Yang lain Jibril. diam. Sedangkan di ayat lain, ruku itu adalah ruh ciptaan, bukan Jibril. Itu maksudnya. Kenapa ruku di surat Maryam adalah Jibril, tapi kalau ruh Allah di dalam ayat lain adalah bukan Jibril, tapi ruh ciptaan Allah. Jadi kalau memang ruh Allah artinya namanya Jibril, berarti semua juga ruh Allah ke dalam Adam itu namanya Jibril. Roh yang memberikan hidup kepada orang yang masuk roh manusia namanya Jibril. Harusnya demikian. karena tidak semua tafsiran itu sama. Bang Isi, diam, tolong dong izin diam dulu biar Bang Juma dulu izin ya. Bang Isi, ya silakan. Iya, lanjut aja dulu. Kalau masih ada mau disampaikan silakan. Nanti kalau Tian sih kan murid saya ini, silakan aja dulu dilantin tuh. Iya. Orang Kristen bertanya tentang Al-Quran. Oke. Al-Quran ditanya tentang ruh, itu sama halnya anak TK bertanya tentang komponen kapal selam. Lanjut aja dulu. Silakan.
Silakan Tian, Ya Bang silakan Tian. Ikhtilaf, silakan. Begitu ya Bang Ikhtilaf. Yang saya katakan tadi saya ulang lagi, faiza sawaituhu, apa yang disempurnakan di situ materi bahan-bahan dasar dari Adam nih. Ketika sampai kepada tingkat kesempurnaan materi itu, materi akan hidup. Wa nafakhtu fi min ruhi, menggunakan karena wa nafakhtu, Allah langsung yang meniupkan rohnya, bukan tidak seperti penciptaan manusia. Fanafakhna, menggunakan fanafakhna fihi, seperti itu. Itu aja Bang. Jadi terlalu berat untuk membahasakan roh itu, dan terlalu berat untuk menentukan siapa roh di situ. Nggak bisa. Saya kira di luar kemampuan kita untuk itu. Mungkin orang-orang tertentu ada yang bisa menerjemahkan itu, menafsirkan dengan benar. Seperti itu Bang, itu aja yang saya sampaikan. Sebenarnya simpel pertanyaan saya dari di surat Maryam 19 ayat 7 itu adalah ruh kami di situ adalah dikatakan pribadi. Sedangkan dalam ayat yang lain ruh Allah di situ adalah daya hidup, bukan pribadi. Nah, di sini terjadi perbedaan besar. Kalau di surat Maryam, ruh Allah adalah pribadi yang namanya Jibril atau malaikat. Sedangkan ruh Allah kalau di ayat lain adalah daya hidup, bukan pribadi. Nah, di situ konteksnya. Jadi kesimpulannya apa Bang di situ? Pemahaman Bang di situ? Ya, saya tidak memberikan kesimpulan, Bang. Soalnya nanti Anda bilang. Enggak, siapa tahu Abang memberikan ke itu yang saya Nggak ada tanyakan, Bang. Trinitas dalam Islam, nggak ada. Saya tidak, abang ini mengarahkan kemana-mana. Saya tidak bilang, Bang, kenapa ruh Allah di dalam surat Maryam diterjemahkan pribadi, malaikat, sedangkan ruh Allah dari ayat-ayat lain adalah daya hidup yang menghidupkan Adam. Di situ perbedaan. Makanya saya bilang kalau begitu justru kalau tidak cocok dengan kebanyakan ayat, jangan-jangan ayat 19, 17 itu atau yang surat Maryam itu dalam kurungnya yang perlu dipertimbangkan. Kenapa harus dalam kurungnya adalah malaikat Jibril? Karena tidak cocok dengan seluruh ayat dalam Al-Quran. Karena ruh kami kalau dalam seluruh ayat dalam Al-Quran itu daya cipta, daya hidup yang diberikan Allah ke dalam hidup manusia atau ciptaan supaya dia hidup. Nah, di surat Maryam adalah pribadi yang namanya Jibril. Nah, jadi gitu Bang. Jadi sehingga saya punya Udah. apa? Sudah yang Ya, lain udah. sebentar, ya. Jadi sehingga saya punya apa tadi? Kalau begitu yang perlu dipertimbangkan adalah dalam kurungnya itu, karena tidak ada di dalam ayat Al-Quran yang yang asli dalam kurungnya itu berarti hanya tafsiran karena tidak cocok dengan ayat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, masih ada yang ingin menyampaikan narasi terkait ini? Cukup Bang, lanjut. Kalau saya cukup. Oke, baik. Jadi saudara Kristen itu harus tahu dulu, dalam pandangan Islam roh itu apa? Karena orang Kristen ini kan untuk membedakan antara makhluk dan khalik itu nggak bisa mereka. Antara manusia dengan Tuhan mereka nggak bisa bedakan. Jadi roh ini kalau dalam pandangan agama Islam adalah makhluk imaterial yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluknya. Jadi sekali lagi saya katakan ruh adalah ciptaan imaterial yang Allah gunakan untuk menghidupkan makhluknya. Sama seperti air. Air adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa cairan. Sama seperti tanah. Tanah adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berupa benda padat. Jadi ruh adalah kehendak yang ada pada diri Tuhan berupa makhluk yang kemudian diberikan kepada makhluk yang ingin dihidupkan. Nah, ruh ini adalah
serpihan cahaya Tuhan yang Tuhan berikan kepada makhluk. Jadi ruh yang tak terjangkau, tidak terdeteksi psikologis sekalipun, itu dikarenakan karena ruh ini adalah makhluk ciptaan imaterial. Nah, jadi kalau dikatakan rohku, maksudnya ciptaanku yang berupa makhluk imaterial aku berikan kepada makhluk malaikat bernama Gabriel. Atau rohku yang berupa Al-Quran yang aku wahyukan kepada nabiku Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu kepunyaan Allah. Rohku, tanahku, airku, alamku, langitku, bumiku. Ketika dikatakan rohku, itu kedudukannya sama bumiku, langitku. Bukan berarti aku adalah langit, bukan berarti aku adalah bumi, bukan berarti aku adalah roh. Sekali lagi saya katakan kepada saudara Kristen, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Jadi jangan Anda menggiring opini, wah ini roh ini ternyata di Islam juga itu Tuhan. Enggak, roh itu bukan Tuhan, roh itu makhluk ciptaan Tuhan. Alat yang Tuhan gunakan untuk menghidupkan makhluknya, itulah roh. Kalau dikatakan Jibril ini adalah rohku, betul, karena Jibril ini adalah makhluk Tuhan berupa roh yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Kalau dikatakan Yesus atau Isa itu adalah berasal dari rohku, betul, karena memang Yesus itu berasal dari makhluk ciptaan Tuhan. Gak ada yang salah. Tapi kalau eksistensi roh, tidak ada manusia yang tahu roh itu dimensinya seperti apa, wujudnya kayak mana, itu nggak ada yang tahu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan manusia tentang roh itu cuma sedikit. Kristen penyembah roh, ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 5 nomor 6, Kristen ini penyembah roh-roh. Tapi kalau Kristen ditanya apa itu roh, bingung. Bingungnya karena mereka menyembunyikan identitas roh yang adalah makhluk. Kenapa? Karena Tuhan mereka roh, iblis juga roh. Ketika ditanya apa perbedaan antara sembahanmu yang adalah roh dengan iblis yang juga adalah roh, bingung jadinya. Jadi roh itu urusan pencipta langit dan bumi. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu roh, karena roh itu adalah makhluk. Coba aja buka di Google, roh adalah, nah pasti orang Kristen malu tuh. Kalau sudah ditanya roh itu apa, nggak mau mereka menjawab. Kenapa? Karena mereka ini adalah manusia yang agamanya penyembah roh. Itulah kalau dikatakan Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh teos, roh dewa yang turun ke bumi. Nah, jadi mereka ini adalah penyembah roh-roh, padahal roh itu adalah ciptaan pencipta langit dan bumi. Bahkan dalam Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, termasuk roh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kesimpulannya Kristen ini adalah penyembah roh, penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Yesus makhluk, roh yang mereka sembah juga makhluk. Saya kira begitu teman-teman. Maaf kalau saya tidak nyambung, saya nggak ikuti dari awal. Silakan. Ya, Bang Juma, makasih penjelasannya Bang Juma, luar biasa. Ya. Sedikit aja bahwa memang tadi Bang Zuma bilang bercerita tentang roh. Nah, sebenarnya gini Bang Zuma, roh itu dalam kekristenan adalah yang seperti Bang Zuma ceritakan. Artinya imateri. Jadi tidak, artinya ada materi dan imateri. Imateri itu roh. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti jenisnya atau apa namanya iblis roh, bukan. Itu membedakan antara imateri dengan materi. Jadi yang materi dan imateri namanya roh. Iblis imateri artinya maksudnya. Jadi bukan menyembah roh, itu adalah keadaan apa namanya, contohnya lah materi, ada banyak materi, emas, batu, apa namanya, itu materi. Imateri apa? Itulah keadaan roh. Jadi bukan kata rohnya yang disembah, bukan materinya yang disembah, roh juga. Orang jahat juga kita ini roh. Ini jaringanku ya putus ya teman-teman. Ya, itu aja lah apa namanya sama Bang Zuma tadi.
Bisa. Beliau yang putus berarti ya. Dia mengatakan manusia ini roh yang jahat. Mana sih? Sabar Bang Jack, biar selesai dulu Bang Tian. Iya, jadi Makanya kalian juga Kristen, roh. Kalian juga Kristen itu terciduk penyembah roh. Kristen ini agama yang menyembah roh. Mereka bukan menyembah Tuhan, mereka penyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Nah, sembahan Kristen ini yang kemudian diajarkan dalam Bible ya makhluk. Yesus makhluk, jasadnya makhluk, rohnya makhluk. Kristen penyembah roh. Dengan kata lain, ya Kristen bukan menyembah pencipta langit dan bumi, bukan menyembah pencipta roh, tapi dia menyembah ciptaan, yaitu roh. Mau kayak mana lagi? Itu fakta, itu real. Dalilnya mengatakan itu kok. Bang Jack, itu noise nah. Itu fakta, sahabat-sahabat. Jadi Kristen adalah penyembah roh, penyembah makhluk. Silakan. Bang Zuma, yang makanya saya bisa sampaikan, artinya roh itu Bang Zuma keadaan yang bukan materi. Jadi ini nggak bisa disembah, itu kata umum yang dikatakan contohnya adalah materi. Jadi materi itu ada banyak, benda-benda semua, emas atau apa. Jadi itu kata yang menggambarkan bukan materi. Jadi iblis adalah keadaannya, roh, apa namanya, semualah. Jadi artinya membedakan antara materi. Jadi ada roh dan materi. Itu kata imaterinya seperti yang Bang Zuma tadi, itu roh. Jadi bukan, bagaimana saya bilang, bukan menyembah itu membedakan antara materi dengan, artinya keadaan Tuhan adalah bukan materi, tapi roh, imateri artinya. Iya, Kristen menyembah roh. Kalian itu penyembah roh. Mau Anda definisikan roh itu adalah imateri, ya jelas kalian menyembah roh, bukan menyembah Tuhan. Saudaraku Kristen itu penyembah roh. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 6 itu, atau Yohanes 4. Yang kalian sembah itu adalah roh. Apapun ceritanya, bukan mengatakan bahwa Anda itu penyembah yang goib. Meskipun roh itu goib, tetapi Anda bukan menyembah pencipta langit dan bumi yang maha goib dan maha zahir, bukan. Tetapi memang kalian penyembah roh, penyembah makhluk halus Bang, makhluk halus yang kalian sembah. Aduh, saya sudah jelaskan Bang Zuma, itu kata roh itu keadaan yang bukan materi. Itu bukan bersifat pribadi maksudnya, bukan nama pribadi, bukan identitas pribadi. Jadi kata roh itu bukan identitas pribadi, sesuatu keadaan yang bukan materi. Jadi itu jangan dikatakan itu roh itu sepertinya adalah identitas pribadi, bukan. Keadaan yang bukan materi. Jadi nggak bisa disembah, dia hanya sebuah konsep bahwa itu bukan materi, dikatakan dia roh. Makanya saya, bagaimana disembah sebuah konsep? Hanya perkataan. Jadi materi dan dunia materi dan dunia roh. Ini saya Jadi bacakan bukan identitas dalilnya. pribadi itu. Saya bacakan dalilnya. Kalau Anda itu penyembah identitas pribadi, makhluk bertanduk 7 bermata 7. Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Itu sembahan Anda kan? Seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Roh Theos, kalian kan penyembah Theos kan, penyembah roh kan? Nah jelas itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 4, apa yang diceritakan kitab saudara itu menggiring manusia untuk memahami bahwa kalian saudara Kristen ini memang adalah penyembah roh. Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Theos itu roh, Tuhan itu roh. Sedangkan roh itu apa? Makhluk halus. Berarti Tuhan itu adalah makhluk halus. Itu di dalam agama saudara. Makanya coba Anda lihat tuh di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Anda yang adalah makhluk halus,
mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Itu siapa? Yang tadinya makhluk halus masuk ke dalam tubuh Maria, lalu membesar dia menjadi manusia Yesus. Itulah makhluk halus yang turun ke bumi jadi Yesus yang saudara sembah hari ini. Coba Anda baca nomor 11-nya, baca nomor 12-nya, data Filipi 2 itu. Bagaimana Tuhannya Yahudi menyempurnakan kemudian makhluk halus yang Anda sembah itu. Itulah makanya Elohim. Itulah makanya Elohim. Apa katanya? Itulah makanya Elohim sangat meninggikan makhluk halus ini ketika dia nuzul ke bumi menjadi daging. Baca itu, Bang. Baca kitab Anda itu di Filipi 2 itu, Bang. Jadi Anda tidak bisa mengatakan kami tidak menyembah pribadi, roh yang dimaksud itu adalah gaib. Enggak. Tuhan Anda bukan hanya gaib. Tuhan Anda memang makhluk roh. Itu fakta. Nih aku bacakan dalilnya pada saudara. Jadi dikatakan dalam Filipi 2 nomor 6-nya, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia yang makhluk roh menjadi manusia itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan apa yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Ada dua Tuhan kan? Yang satunya adalah makhluk roh yang menjadi manusia, kemudian yang satunya ada lagi Tuhan Bapa, Allah Bapa tuh. Jadi ada dua Tuhan di situ. Nah, sedangkan kamu jelas terciduk menyembah makhluk roh karena sembahanmu adalah roh. Begitu saudara. Sampai sini paham? Baik. Begini Bang Zuma, betul memang bahwa Tuhan itu adalah keadaannya bukan materi, tapi soal tadi mengambil rupa itu betul juga, karena yang bukan materi tidak bisa dilihat di dunia materi, maka dia harus mengambil rupa. Bahkan di dalam hadis pun Bang Zuma, kalau Anda bersedia mendengarkannya, di dalam hadis kitab Ar-Riqaq itu di Sahih Bukhari itu nomor 6573 atau 7439 berkata begini, Allah datang kepada mereka dalam suatu bentuk yang tidak mereka kenal, lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang mereka kenal, lalu dia berkata, aku adalah Tuhan kalian. Mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami. Jadi Allah memang bisa menyatakan diri dalam rupa, dalam bentuk yang lain. Makanya di dalam hadis ini dikatakan bahwa dia datang dalam hadis dalam bentuk yang tidak mereka kenal, lalu mereka bilang, oh kami berlindung kepada Allah kami. Mereka pikir itu siapa? Hantu itu. Tiba-tiba baru datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal, barulah mereka berkata, engkau adalah Tuhan kami, lalu mereka mengikutinya. Itu di dalam hadis Bang. Jadi dalam mengambil rupa itu, hadis, kalau berbicara mengenai hadis, kita justru buka kitab gundulnya dulu, kita baca siapa perawihnya. Karena dalam Islam itu hukum terutama itu Quran. Tuhan pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu wujud. Iya betul, Tuhan itu wujud. Tuhan itu ada, bahkan dia itu ada di atas segala yang ada. Dia az-zahir, dia nyata, dia benar-benar wujud Tuhan itu. Tetapi bukan roh. Bukan roh. Roh itu makhluk. Coba saya saudara Tian, coba Anda definisikan. Roh adalah, coba Anda jawab dulu. Roh adalah bukan materi. Dan dalam roh adalah iya, sesuatu wujud yang bukan materi. Roh adalah, waduh,
Saya sudah bilang roh itu adalah sesuatu yang wujud yang bukan Ya, materi. itu iblis juga begitu. Saya definisi roh. Iya, Kan makanya saya bilang itu artinya roh bukan adalah identitas, Bang, keadaan. definisi roh Bukan adalah materi. roh adalah Ya, saya sudah bilang, Bang, itu adalah keadaan yang bukan materi. kok keadaan, itu bukan situasi, itu makhluk. Roh adalah Tidak dibilang itu makhluk, abangku. Keadaan yang bukan materi. Kan abang bilang tadi bilang itu roh itu adalah sesuatu wujud yang Sesuatu. materi yang Iya. diciptakan oleh Allah untuk menghidupkan ciptaan. itu Jadi makhluk atau itu bukan? artinya makhluk iya, atau tapi bukan? keadaan yang bukan materi artinya Makhluk kan. atau bukan? Makhluk atau bukan? Iya, maksudnya Maksudnya iya ciptaan, apa? abangku. Tapi kata roh itu adalah keadaan yang bukan materi artinya. Berarti sudah selesai. Kristen adalah agama yang menuhankan ciptaan. Titik. Bukan. Artinya gini, roh itu bisa iblis dalam kekristenan, bisa malaikat. Tetapi Terus? itu bukan roh adalah identitasnya iblis, bukan. Roh itu sesuatu keadaan. Tunggu dulu. Iblis, malaikat apa lagi? Yang makhluk roh selain iblis, malaikat apa lagi? Iya, keadaan mereka itu bukan materi. Itu maksudnya. Udah, jangan dipersulit. Kesimpulannya, agama Kristen adalah agama penyembah makhluk roh. Dah, titik. Roh itu bukan artinya makhluk, abangku. Keadaan yang bukan imater, yang bukan materi. Roh bukan makhluk. Barusan tadi mengatakan makhluk, sekarang bukan makhluk. Coba. Iya. Anda lebih pintar Iblis dari diciptakan, malaikat diciptakan, abangku. Terus? Tetapi keadaan mereka semua itu namanya Mereka ini roh atau bukan? Mereka ini roh atau bukan? Iya, keadaan mereka maksudnya keberadaan mereka itu bukan materi, itulah bahasa roh. Iya, berarti mereka adalah makhluk roh kan? Iya, makhluk yang tidak materi artinya. Iya, berarti Jadi roh Anda, itu bukan apa ya? Roh adalah Roh itu bukan maksudnya ciptaan. Iya. Sesuatu keadaan untuk menggambarkan keadaan, bukan. Roh bukan ciptaan lagi. Tadi roh adalah ciptaan, sekarang bukan ciptaan lagi. Malaikat memang dan dan iblis adalah ciptaan. Nah, mereka itu adalah roh. Keadaan mereka roh. Iya. Roh itu makhluk kan? Sama seperti gini lah Bang Zuma. Benda-benda semua, bintang-bintang, manusia, bumi ini adalah ciptaan. Oke? Keadaannya apa? Materi. Terus? Itu jadi seperti itu bahasanya. Iya memang. Sekarang roh adalah ciptaan. Ya, sekarang roh adalah makhluk yang bukan roh itu makhluk. Lalu apa? Sama seperti materi adalah ya, apa jadi namanya? kalau roh itu bukan makhluk, lalu bukan roh artinya itu roh adalah makhluk. Jadi roh itu sebuah maksudnya keadaan. Apa? Keadaan untuk apa? Untuk siapa? Keadaan untuk siapa? Keadaan dunia iblis, malaikat itu dunia orang maksudnya gila. itu roh. Itu bagaimana bukan gila, memang begitu. Memang sulit karena kamu lebih pintar dari Bibelmu. Bibelmu itu masih standar pengetahuan manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Masih kau jadikan sebuah kitab, sementara hidup sekarang itu sudah canggih. Tinggal diklik. Roh adalah ketahuan. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan makhluk jasmani atau biologis. Nah, Anda kembali ke Bible. Tuhanmu adalah roh, maka sembahlah dia dalam roh. Berarti gimana nih? Aku harus putar otak ini. Makanya saya katakan firman Tuhan itu harus lebih tinggi derajatnya, isinya, kandungannya, ilmunya, pengetahuannya daripada perkataan kita manusia ini. Jadi kita bukan lebih tinggi ilmu kita daripada kitab suci. Kitab suci harus lebih tinggi daripada kita. Nah, sementara pengetahuan Anda sebagai seorang Kristen jauh lebih tinggi daripada pengetahuan Bible. Coba Anda lihat tuh Yohanes 4 nomor berapa itu? 24. Apa yang dikatakan kitab saudara? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh.
Nah, bagaimana dengan logika Anda? Roh adalah berarti Tuhan Anda ketinggalan zaman. Kitab suci Anda, kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu keadaan, berarti kitab suci Anda bodoh, Anda yang pintar. Nah, itulah mujizat Al-Quran. Allah itu adalah roh, bukan materi. Makanya tadi saya bilang materi dan lawan katanya adalah roh. Baik. Jadi artinya kalau keadaan yang namanya materi itu keadaan yang bersifat. Kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah makhluk halus. Bukan itu keadaan. Iya, maksudnya itu keadaan yang bukan materi. Tapi bukan berarti Allah sama dengan malaikat atau sama dengan apa namanya ya? Roh adalah keadaan bukan materi. Makhluk atau bukan roh itu? Bukan, roh itu bukan makhluk maksudnya. Itu adalah sebuah keadaan. Itu Bang Jumaah. Roh bukan makhluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, beginilah kalau kita beragama dengan menggunakan buku-buku yang bukan firman Tuhan. Kita kelabakan ketika menghadapi orang yang berakal, hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bible tidak diketahui siapa penulis buku Yohanes. Di catatan penulis buku Yohanes ini, di bab 4 nomor 24, Theos itu adalah roh. Roh adalah makhluk. Berarti Theos adalah makhluk roh. Berarti Kristen penyembah makhluk halus. Dan itu memang betul. Bahwa Kristen penyembah makhluk halus itu memang betul. Coba kita lihat di dalam pengakuan Paulus di Galatia 1. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus katanya, bukan manusia, berarti makhluk halus. Gimana dong? Belum lagi kalau kita lihat Wahyu 5 nomor 6. Jadi Kristen ini memang penyembah roh-roh, penyembah makhluk halus. Makanya tidak diterima di negara-negara tempat kelahiran para nabi. Agama Kristen itu, agama Kristen gagal untuk bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi. Kenapa? Karena bukan agama dari langit Kristen itu, tapi agama dari barat, buatan kekaisaran Romawi. Karena agama para nabi tidak menyembah roh. Agama pagan, politeisme dan Hellenismesto itulah yang menyembah roh. Kristen masuk ke situ. Tetapi pintarnya Kristen, karena mereka memasukkan pengajaran-pengajaran penyembahan terhadap roh-roh ke dalam kitabnya Yahudi. Inilah yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan ke dalam kitab-kitab para nabi. Begitu saudara Tian, harusnya Anda belajar dari kemarin. Jangan ngotot menggurui Bible. Masa kamu lebih pintar dari Bible? Bukan Bang, apa yang saya katakan adalah sesuai dengan keadaan dalam kekristenan. Kecuali kalau abang bawa dalam sesuai pemahaman abang dalam Islam, saya tahu. Contohnya dalam Al-Quran 17:85, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ketinggian. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi artinya, memang manusia, semua umat muslim tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang ruh. Apa artinya? Makanya Anda bingung-bingung. Termasuk Anda bingung. Iya Bang, makanya orang abang bingung-bingung. Karena memang ayat Al-Quran berkata, itu urusan Tuhanmu. Enggak ada yang bingung. Kalau kekristenan tahu, apa itu maksudnya ruh? Apa itu ruh itu adalah keadaan imaterial. Iya, kalau itu semua orang tahu ruh itu keadaan imaterial. Justru, saudara Tian, tadi saya buka mulut di sini itu memberikan pengertian. Roh adalah makhluk imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan jasad biologis. Saya yang ngajarin di awal. Abang tahu dalam Al-Quran 17:85 mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Tiba-tiba Bang Zuma ini sekarang menjelaskan
Apakah Bang Zuma lebih pintar daripada ayat Al-Quran? Loh, Al-Quran yang menerangkan itu bahwa manusia ini dalam Al-Quran dia bilang mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Artinya nggak bisa kamu jelaskan, jangan tanya. Dengarkan ayatnya. Wa ma utitum minal ilmi pengetahuan. Ada pengetahuan tentang roh, ada. Cuma sedikit, illa qalila, cuman sedikit. Apa itu? Bahwa roh itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kemudian diberikan kepada jasad manusia atau makhluknya supaya bisa hidup gitu. Itu pengetahuan yang sedikit. Nah, karena Has turunin dulu Has, ini orang gila. Penyembar roh. Soalannya gini Bang Zuma, bagaimana Bang Zuma bisa tahu sedangkan kepada Nabi Muhammad saja ia tidak tahu sama sekali karena tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Makanya jangan berbohong. Ini abangku, Al-Quran 17:85. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang bertanya tentang ruh, itu nggak bisa kamu jelaskan sama sekali, itu urusan Tuhan. Jadi artinya jangan tanya bila kaif. Kamu bohong, kamu penipu, kamu pengikut Paulus. Enggak Bang, ayatnya ayat sudah saya bacakan. 17:85. Kalau nggak percaya coba buka. Saya baca, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu tentang ruh, kamu bilang tak ada sama sekali. Kau pembohong, kau penipu. Al-Quran 17:85, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Kenapa Bang Zuma ini sekarang terus bisa baca terus. Iya, artinya kalau dikatakan katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Memang pengikut Paulus itu tujuannya untuk menyesatkan manusia. Kalian itu adalah pendekar-pendekarnya iblis untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Iblis menggunakan mulut-mulut kalian untuk menggiring manusia ke neraka. Kalian itu pasukan iblis. Jelas-jelas ayatnya mengatakan wa ma utitum minal ilmi. Tidaklah diberikan pengetahuan kepada kalian illa kecuali hanya sedikit. Kalau sedikit itu berarti ada atau tidak ada? Ada, cuman sedikit. Mana sedikit itu? Yaitu tadi, manusia terdiri dari makhluk roh, di mana roh ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia diberi pengetahuan bahwa roh itu adalah makhluk imaterial. Lebih daripada itu tidak ada pengetahuan. Makanya kamu kelabakan. Sabar. Berarti ketika saudara itu kemudian ditanya tentang Tuhanmu yang adalah roh, kamu kelabakan kemana-mana. Sampai kau berani mengatakan roh itu bukan makhluk. Coba, ayo. Roh itu bukan makhluk. Begini Bang Zuma, kalau di Al-Quran saja artinya hanya sedikit dan itu urusan Tuhan Bang Zuma, maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Bang, pengetahuan karena cuma sedikit di dalam Al-Quran, makanya dikatakan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang yang diturunkan kepadamu, tanyalah kepada ahli kitab. Apakah pernah Muhammad melakukan itu Nabi Muhammad? Sekarang ketika kalau pertama begitu, sekali datang wahyu kepada dia pergi kepada bin Naufal. Kalau begitu saya tanya sama Muni. Kalau gitu saya tanya sama Muni, karena kau merasa sebagai ahli kitab. Saya tanya nih, mewakili umat Islam. Roh itu adalah Bang Zuma, apakah Anda tidak mentaati firman Tuhan? Jangan tanya Bang Zuma. Harus Anda taat firman Al-Quran Bang Zuma. Jangan tanya. Mencret. Kan Al-Quran sendiri sudah bilang, jangan Nabi lagi Muhammad, tanya bila mereka bertanya kepadamu itu urusan Tuhanmu. Inilah bukti Al-Quran itu adalah benar. Kenapa? Tidak ada manusia yang tahu tentang roh kecuali pengetahuan kita roh itu makhluk ciptaan. Udah selesai. Kalau Anda merasa lebih tahu dari Al-Quran, saya tanya, roh adalah
Ampas kelapa, mencret. Roh itu adalah, makanya saya jelaskan tadi Bang Zuma, roh sesuatu keadaan yang imaterial. Ya, kalau Sekarang itu Bang semua Zuma juga orang menjelaskan. tahu. Tuyul, kalau itu semua juga orang tahu, anak TK juga tahu. Apa itu roh? Makhluk halus, makhluk Bukan imaterial. makhluk halus. Lalu apa? Lalu apa roh Makanya Roh itu apa? sebabnya Bang Zuma bilang roh adalah, itu artinya makhluk, bukan roh adalah sesuatu keadaan yang bukan materi. Masa keadaan? Roh adalah keadaan. Ya Allah ya Karim. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Roh adalah keadaan. Di mana dalilnya? Coba. Lah, Anda percaya nggak saya adalah pengikut ahli kitab? Mana dalilnya, saudaraku? Jangan Aku ini memperbodoh sama diri. posisinya seperti Waraka bin Naufal, Bang Zuma. Ya, sekarang kalau begitu, mana dalilnya roh itu keadaan? Ayo. Kau permalukan dirimu. Kau permalukan dirimu. Dan kau permalukan agama Kristen. Dan kamu benar-benar memperlihatkan kebenaran Al-Quran bahwa tak ada manusia di atas muka bumi ini yang punya pengetahuan sedikit pun melampaui pengetahuan Al-Quran tentang roh. Kau hanya mengatakan apa? Roh adalah satu keadaan yang mana keadaan itu tidak terlihat. Kamu hanya menunjukkan itu. Anakku, bahkan kucingku, bahkan angsa peliharaanku atas nama Bom-Bom juga bisa menjawab. Kau cuma modal kayak gitu, Tuyul. Kau ditanya di mana dalilnya roh adalah keadaan, pret. Makanya kurangi makan ampas kelapa. Tapi ginilah Bang Zuma, kita harus jujur. Apa Bang Zuma tidak bisa memahami apa yang saya katakan? Jangan terlalu pamer Karena isi memang agamamu yang adalah penyembah makhluk roh itu. Jangan terlalu pamer. Jangan Bukan terlalu Bang Zuma, Anda nggak dipublish. mengerti tentang roh. Anda Jangan malah terlalu dipublish. Mana ada roh adalah keadaan? Mana ada? Roh itu makhluk. Ya Allah ya Karim. Berarti pengetahuan Al-Quran lebih tinggi daripada pengetahuan lo. makanya tadi Bang Zuma gini, itu persoalannya. Makanya. Kalau Ada roh nggak, Allah tadi di surat teman-teman, Maryam ada nggak orang dikatakan Kristen Jibril, yang lebih berisi di roh daripada lain ini? itu daya hidup. Makanya ini perbedaan, makanya jadi bingung-bingung Bang Zuma kan. Naik ten. Apa sih ini sampai dia. Tian ini sampah, maaf, ilmu Anda cocok di gereja. Bu masa ini Kristen ini. Silakan Bu. Anda di gereja, jangan di sini. Kok di gereja tuh tempatnya begitu? Halusinasi, ilusi. Nah, itu tempatnya di sana, jangan di sini. Selamat siang Zuma. Selamat siang penyembah makhluk roh. Oke. Tolong kau jelaskan bagaimana Saya mau mungkin jelaskan Muslim kepada masuk siapa? surga. Saya mau jelaskan kepada siapa? Makhluk surga teralah katanya. Kan? Saya mau jelaskan kepada siapa? Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Iya. Anda tidak berakal. Bagaimana saya mau jelaskan? Dengarkan dulu. Jangan Ini kok ada langsung. pembatasan, teman-teman. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Iya Bang dah. Saya dibatasi ya. Nabimu tidak Tuhan, Saya turun ilahmu dulu juga ya. tidak Tuhan. Naikkan lagi ya. Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga Ya, teman-teman. padahal Masa kau biawak Nabimu tidak Tuhan, ilahmu juga tidak Tuhan. Teman Kristen jangan seperti itu. sekali loh, padahal sabar dulu nggak apa? Diskusinya baik-baik kita ya. Jadi teman-teman Kristen yang di bawah Sabar dulu Masak. jangan nombak-nombak. Bang Joma lagi tukar akun nanti dinaikin ya, Bo. Aku lagi itu. Nah, itu atur ya, Bo. Ya, makasih. Lanjut. Ya, Bang. Kalau nggak menghujat jangan limit. Kalau nggak menghujat jangan limit. Kalau menghujat baru limit. Ya enggak, ini kena Lanjut. tombak itu kayaknya Bang Zuma. Dinaikin lagi. Lanjut. Iya, teman-teman Gini. Kristen di bawah. naikin, Bo. Jangan Bang Zuma yang Diskusi dibesar. baik-baik. Maksudnya besarin dua. Sin 10 menit, kenapa ya? Ganti akun ya. Nanti Iya, Bang Juma. Siap, Bang Lah. Udah Siap. udah ditombas malam. Tunggu. Iya. Lanjut Oh, dulu iya, dah. siap, Bang Lah. Makasih. Silakan teman Kristen yang lainnya yang mau diskusi. Gue masak aja nih kalau mau ditombak nih. Tombak gue masak aja udah. Ya, Mas. Udah ini udah digedein, gue Tombak aja masak. itu Tombak nama aja udah, nggak apa-apa, ikhlas aja. Oke. Tombak aja itu. Mau siapapun di sini tolong dijawab. Ya, teman Kristen silakan multi. Yang multi yang Kristen aja dulu ya, teman-teman.
Santai aja gue masak. Gak usah kepanasan, gue masak santai aja. Tidak perlu banget. Oke, saya tanya. Boleh saya tanya? Emang Tolong kau jelaskan bagaimana Muslim menjadi warga surga padahal Nabi kalian tidak Tuhan. Bu, kalau ada Allah kalian juga tidak Tuhan. Bikin ya, Bu. Kalau goreng. Iya, host. baik. Orang namanya Nabi ya bukan Tuhan, bro. Jangan lucu kau ini. Mana turun dia ya? Turun dia. Menjawab. Iya. Kita nunggu Bang Zima lagi ganti akun ya, teman-teman di bawah sana. Itu sahabat Bang Juma, itu Bang Juma kali. Pertanyaannya saja Lihat sudah Bang Juma sama. kayaknya, coba. Bentar. Itu sahabat Bang Juma kayak itu, Bang Juma itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Beda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba ini dua tempat nih buat Kristen, coba yang mau naik silakan, yang agak pinteran dikit lah. Maaf, ini nanti kurang satu lagi, ini bukan Bang Zuma kan? Ini sahabat Bang Zuma bukan Bang Zuma. Bang Juma, coba Saya. Bang Juma itu. Bang Juma. Iya, saya suara saya kedengaran kan ya? Bagus, Siap, mantap, Bang, udah mantap. Lanjut. Saya Bang Suma dalam rupa lain, santai aja kita. Soalnya ada yang kawinnya Bang Zuma. Soalnya ada akun sahabat Bang Zuma tapi punya oten Bang Zuma. Iya, betul. Makanya jarang kita pakai karena dimanfaatkan oleh penyembah makhluk roh untuk cari nafkah gitu. Pakai akun itu, akunnya dia. Tapi followersnya kan beda. Oten, Bu. Iya. Gue masak ya boleh gue masak. Selamat kenal Gerunda ya. Selamat kenal Gerunda. Iya. Siap kalian. Apalah ini gue masak ini. Ini kita diskusi sama Kalomang ini. Oh, bukan ya. Kalau mau gitu dia. Turunin itu Sambo, turunin dia. Atur, Buat Bu. mainan dulu nggak apa-apa, yang Iya. tunggu yang lain. Oh, Iya, dulu, Bang, ya, atur aja bikin ya. dulu udah, aku udah. mainan. Oke, siap. Hmm. Mau dia. Oke ya, saya ulang. Nabimu jelas-jelas tidak Tuhan. Ilahmu juga jelas-jelas tidak Tuhan. Terus bagaimana kalian bisa menjadi Tuhan? Oh, tengok. Guru udah lanjut, guru udah. Ini lucu. Kita mau kemana ini? Jadi kalian Kristen itu jadi Tuhan? Yang boleh masuk surga itu hanya orang-orang yang Tuhan. Weh, mati meja belas yang mana? Berarti orang Kristen tidak ada yang masuk surga dong, karena Kristen bukan Kristen Tuhan. itu adalah menjadi Tuhan. Mati meja. Bubar gereja Yohanes ini 1 bubar. ayat 12. Gereja tutup ini. Ternyata Kristen itu semuanya Tuhan. Iya, Yang mana- Kristen itu adalah menjadi seorang Tuhan. Tapi betul sih itu, Bang. Didukung oleh 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen akan melihat Tuhan Yesusnya dalam keadaan yang sebenarnya, sebab Kristen semuanya akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Nah, kalau Yesus ini adalah Tuhan dalam keadaan yang sesungguhnya, maka seluruh Kristen juga adalah Tuhan. Iya. Wah, mantap kali dah. Jadi Kemarin- seorang Kristen disebut seorang Tuhan. Weh, mantap. Dan yang boleh lulus menjadi warga surga hanya adalah yang Tuhan. Kristen yang Tuhan. Teman saya baru-baru saya jenguk, Bang. Dia habis mancing di Tanjung. Begitu dia mancing ikan, dia salah tarik. Begitu dia sangat semangat, ya muter, putus tali, tapi kailnya nyangkut di bibir. Dibawa ke rumah sakit. Saya sempat berpikir di depan dia ketika saya jenguk dia, ini kok anak Tuhan bisa kena pancing kayak ikan ya? Kemana bapaknya si Tuhan itu?
Saya ngakak, tapi saya juga sedih karena dia meringis di situ. Kurang ajar. Kutanya, kurang ajar siapa kau bilang? Aku. Enggak, kurang ajar kailnya. Yang narik kailnya di situ siapa? Aku sendiri loh. Kok kamu ngatain dirimu kurang ajar? Dalam pikiran saya tuh ini kan anak Tuhan kok ngatain dirinya kurang ajar. Udah bibirnya kena kail kayak ikan gitu. Nah hari ini ternyata yang kena kail itu Tuhan, saudara-saudara. Tuhan, saudara-saudara. Jadi yang kemarin pas apel pagi. Tunggu. Jadi yang apel pagi kemarin itu, yang saya baris terus ku tampar mukanya satu-satu itu Tuhan rupanya semua. Mereka ketahuan pas lagi dinas, mereka minum bir. Disuruh jaga kantor malah minum bir dia. Ku tampar pagi-pagi, ku baris dia di lapangan, ku tampar ketepak. Ternyata yang ku tampar itu Tuhan semua. Adalah hebat kali bang semua nampar Tuhan, oknum yang bersemayam di surga. Oknum yang bersemayam di surga. Oknum yang tidak berdosa. Segala sesuatu yang berada atau bukan penghuni surga dan bukan penjabat surga, maka dia pasti sesuatu yang berdosa. Jadi segala sesuatu yang berada di luar surga, yaitu boleh yang tidak bukan masuk penghuni surga itu, Bang? dan bukan pejabat surga, maka dia itu pasti berdosa. Bang Gumasa, boleh nggak masuk surga orang yang tidak bersunat? Apa? Boleh nggak masuk surga orang yang tidak bersunat? Yang masuk surga adalah orang-orang yang Tuhan. Yang tidak bersunat boleh masuk ke situ. Tuhan yang tidak bersunat. Sunat bukan menentukan masuk surga atau tidak. Bah, di dalam Yesaya 52, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat nonotnya atau yang tamek najis akan masuk ke dalammu. Tak boleh. Dalam kota Yerusalem baru itu nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam. Gimana itu? Gimana itu? Maksudnya gini, kan ya? Ya. Orang yang bersunat maksudnya dia sudah terpisah dari hal-hal yang bejat. Bukan misalnya potong nonot seperti nabimu. Jadi sunat kulub itu bukan itu maksudnya, bukan kulub yang dimaksud di situ. Itu kan pemahaman orang-orang botol. Oh ya. Jadi Yesus itu pada hari ke-8 apanya yang dipotong? Waktu Yesus disunat, apanya yang dipotong? Nonotnya. Ya apa masalahnya? Yesus memang bernonot. Ya itu maksudku itu. Nah, Yesaya 52 Yesus itu bernonot. Waktu nonot Yesus disunat, bukan berarti itu memisahkan dia dari dosa. Sebab Yesus itu dari sejak semuda Allah seorang Tuhan, seorang yang tidak berdosa. Ya. Di situ dikatakan begini, saudaraku Gumasa, di Kolose 2 nomor 9. Segala tubuh Yesus adalah Tuhan. Nah, apakah termasuk potongan kulupnya juga Tuhan? Segala tubuh Yesus adalah Tuhan, maksudnya segala tubuh Yesus adalah sangat suci, tidak berdosa. Ya, Tuhan maksudnya. Apakah Tuhan kulupnya itu juga Tuhan? Apakah kulupnya juga Tuhan? Artinya tidak berdosa. Apakah kulupnya juga Tuhan? Iya, segala sesuatu dalam diri Yesus adalah tidak berdosa atau jadi Tuhan. Tidak salah kalau kami mengatakan saudara penyembah kulub gitu. Tuhan artinya Kolose 2 nomor 9. Iya, nggak ada masalah segala itu. tubuh, segala jasmani Yesus adalah Tuhan, betul? Iya, segala jasmani Yesus adalah suci. Tuhan. Suci artinya Tuhan. Tuhan artinya berarti suci. Berarti kulupnya yang dipotong itu juga Tuhan. Kulupnya yang dipotong itu juga suci. Tuhan berarti. Tuhan artinya sangat suci. Iya, berarti Tuhan juga kulupnya itu. Iya, hafal dulu semua. Jangan ketutup orang. Berarti saudara Kristen, sudah gagal nih Trinitas. Karena ada penambahan Tuhan
satu lagi, tapi tercecer tadi mana? Dengarkan, kutanya samamu. Masolang generasi. Nabimu hancur berkulub sudah enggak? hancur. Nabimu Hancur, berkulub enggak? hancur. Nabi kami Berkulub enggak? Black. Islam atau Kristen? Nabi kami Yang itu mana? lahir. Nabi kami kulubnya lahir itu dalam Nabi itu keadaan enggak? tanpa kulub. Enggak. Nabi kami Kulubnya lahir itu suci, Nabi enggak? Abang. Nabi Apa kami kulubnya lahir. nabimu adalah nabi? Nabi kami lahir tanpa kulub. Oke. Dan tidak ada dalil. Nabimu apakah nabi? Tidak ada dalil di dalam kitab kami bahwa seluruh tubuh Nabi Muhammad itu adalah penuh kenabian, enggak ada. Jadi yang nabi ada dalam Kolose bagi, 2. yang nabi di dalam diri nabimu itu apa? Ajarannya yang membuat beliau nabi. Di Kolose jadi Muhammad 2, tidak nabi, sabar. cuma ajarannya. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh. Iya, memang seluruh tubuh Yesus adalah sangat suci atau Tuhan. Bukan, anda jangan pelintir. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhan. Iya, Tuhan artinya sangat suci, sangat mulia. Berarti kulubnya juga adalah. Iya, semua bagian diri Yesus juga adalah adalah sangat suci. Kulubnya sangat juga suci adalah artinya Tuhan. Kulubnya adalah. Iya, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan atau sangat suci. Kulubnya adalah Tuhan, betul? Segala sesuatu bagian diri Yesus adalah Tuhan. Tuhan artinya sangat berarti, suci, sangat mulia. Kulubnya berarti Tuhan. Berarti Hafal kesimpulannya. dulu Tuhan artinya. Pertanyaan, Tuhan artinya? Tuhan artinya pencipta langit dan bumi. Itu ajaran iblis. Tuhan artinya sangat mulia. Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Mulia, bukan pencipta dan langit ternyata pencipta langit bumi itu adalah kulubnya. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Tuhan penyembah kulub. Jadi gini, dengarkan cuma. Tuhan itu berasal dari Jadi kata kalau Tuhan. selama ini kita dituduh menyembah batu Hajar Aswad, ternyata mereka keciduk nyembah kulub. Jadi dengarkan ya. Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Nenek mulai diciptakan. Tuhan bukan pencipta. Siapa yang mau masuk ini? Aduh, pening saya langsung dengar orang gila ini. Aduh, gimana ini? Tuhan bukan pencipta. Ya, gantikan saya. Aduh, pening aku dengarkan dia. Silakan yang Kristen yang multi ya, yang Islam jangan multi dulu lah. Ya, tunggu Bang Simak, saya carikan dulu. Teman-teman ini. Oh, kayaknya gitu. Ya, iya. Jadi nggak ada ilmu sebenarnya, di asal ngomong itu. Oh. Kelihatannya begitu. Makanya nggak ada gunanya, cuman nggak ada Kristen aja. Tapi kalau kita baca Kolose 2 nomor 9, kelihatannya dia benar tuh. Benar, ya betul. Segala seluruh tubuh adalah Tuhan. Nah, tapi giliran kulubnya berat jawabnya. Giliran kulub jawabnya berat. Langsung berubah jadi barang yang suci kata dia. Iya, barang. Aduh, Masya Allah. Dan dia katakan seluruh Kristen adalah Tuhan. Parah kali, Bang. Ya, selamat pagi, siang ya. Selamat siang, Gustina. Dari mana, Gustina? Aduh, turun lagi. Yang Kristen silahkan multi. Ya, Kristen silakan multi ya. Maaf untuk teman-teman yang Islam, maaf dulu ya. Ini tinggal 2 untuk teman kita Kristen dulu. Gue masa betul-betul menghibur kita ya, teman-teman. Ya, betul sekali, Gurunda. Hiburan yang tidak menghibur.
Anehnya ya Kristen itu seluruh Kristen kok berbeda-beda. Ini lebih lagi nih, tidak sesuai dengan yang lain. Mending yang lain masih ada. Oh ini tuh berarti sama pendapatnya. Ini beda. Nggak ada yang sama sekali sama yang lain. Begitu juga Luga. Iya. Itu Luga. nah itu mungkin 11-12 kalau sama Luga itu. Iya. Allahu Akbar. Untung Luga ini nggak sesaman penulis kitab Wahyu. Kalau sesaman saingan mereka. Ya, kita sapa dulu VJ Boyong. Selamat siang. Dari mana VJ Boyong? Selamat siang. Ya. Nah, kenapa dinaikin bang? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Tapi mau Gak apa-apa. Yang Kristen yang multi. Ya. Yang Kristen multi yang sedikit berilmu lah. Ya kalau bisa banyak lah. Jangan cuma sedikit ilmunya. Kalau sedikit ngambang. Yang punya ilmu. Ini Bang Repal selamat siang. Bang Repal selamat siang. Islam atau Kristen? Bang Repal. Wah turun kalau ditanya takut nanti. Kenapa pada turun? Yang multi banyak tapi pada Islam semua. Bukan sabar Dinda, kalau sama beliau harus banyak-banyak liur untuk tertawa. Karena pasti kita tertawa. Cuman kapasitasnya Gurunda ini nggak elok kalau ngadepin dia itu. Yang ada ilmu. Enggak juga. Yang ada ilmunya nanti ya kita menyerap ilmu kan dari Gurunda, tapi lawannya itu lawan lucon yang nggak jadi. Ilmu yang disampaikan orang-orang yang mendengar lebih ini kan. Karena Kumasa itu hanya apalah candaan kita aja, bukan orang yang mau berdiskusi. Iklan. Cuman iklan betul Gurunda. Bobsen naikin Ian. Bang Ansel, Bobsen. Saya sudah di moderatoring ya. Oke, siap. Udah. Ya mana Bang Sambo tadi ya? Minta naik tadi mana ya? Ya, Bob Chan. Bang Sambo nanti aja. Selamat siang Bob Chan. Ayo, selamat siang para kawanan-kawanan pencari domba. Siang silakan. Juma, apa kabar kau Juma? Baik. Kamu gimana? Masih hidup? Apa Juma? Itu siapa ini? Saya. Sebentar Juma. Iya. Bob Chan mau diskusi atau gimana nih? Mau bertanya atau mau gimana? Saya mau bertanya pada Juma karena dia kan mempelajari Bible ya. Saya tanya, ada berapa pohon di surga Juma yang di kitab Kejadian itu aja? Ada banyak pohon. Yang dilarang. Yang dilarang ada 2. Sebutkan Juma. Pohon buah pengetahuan baik dan jahat dan pohon kekekalan. Kenapa? Iya, pohon kekekalan itu ada di mana sih? Yaitu atau apa itu? Jelaskan. Ada di sebuah taman, di mana tamannya berada di alam Eden. Dijaga oleh malaikat kerub kan? Kerub, iya. Ya. Lalu tanda-tanda dari penjagaan malaikat kerub itu ada di apa? Pakai pedang. Iya, ada di apa itu? Takut kan? Takut kan dijaga oleh malaikat kerub? Ya enggak? Tabut perjanjian. Iya. Itu lalu tabut perjanjian itu di bumi. Isi tabut itu apa? Itu tabut perjanjian Musa, 10 hukum. Kenapa emang? Iya, 10 hukum kan. Berarti
kekristenan itu sudah benar itulah pohon hayat itu yang dijaga malaikat kerub, yaitu 10 pantangan Tuhan. Iya, orang Kristen itu mempantangi 10 hukum itu, karena itu adalah pohon hayat. Hukum pertama aja itu kalian sudah langgar. Kalian sudah langgar. Itu kan penafsiranmu, cuma. Oh, nggak bisa. Yang jangan ada yang mulia ilah Paulus lain. sudah menyatakan ini loh pohon hayat itu yang jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak mengilahkan anak manusia? Ya, menurut pandangan Kristen ilah Ya, itu itulah, ya Yesus Christ. itulah yang melanggar. Itulah pelanggaran kalian Ya, yang siapa pertama. bilang itu kan masih perjalanan ya, belum tentu penghakiman itu. Jangan ada nanti ilah saat lain. Yesus Kristus datang kedua itu penghakiman, ini loh yang benar, ini yang salah. Jangan ada Kita ilah ini masih lain. berjalan gitu loh, Yuma. Kalian mengilahkan makhluk kuburan, itu nggak boleh, melanggar. Makanya agama Kristen itu tidak bisa berkembang di tanah kelahiran para nabi. Kristen hanya berkembang di tanah kelahiran pengajar-pengajar paganisme. Itu fakta, Bob. Agamamu berkembang di tanah para paganisme. Tanah para nabi nggak bisa berkembang. Begitu, Bob. Karena agamamu itu penyembah makhluk kuburan. Sejak kapan paganisme itu dilarang? Dahulu pada waktu era Kabil Habil itu kan nggak ada sesembahan. Setelah era Kabil dan Habil berakhir, barulah era Set itu, era sesembahan dimulai. Dulu ya, sebentar Bang Amor, saya jelaskan dulu ya. Di kejadian Bang Bob, kalau lagi makan habisin dulu, nggak jelas suaramu. Ngomong apa lah nih orangnya. Aduh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat kangen sama Bang Juma nih, Saya dari Bang Amor. Siap. Saya penggemar berat Bang Juma, ini suka dengar di YouTube, di TikTok. Sama Bangku. Cuma bisa mendengar suaranya aja, Bang. Semoga Bang penggemar berat umat ya, Bang, Islam ya. saya juga. Siap. Semangat, Bang. Oke, bosku. Ya. Bob, Bang, saya mau bicara dikit, Bang. Boleh. Gimana, Bang? Ini gini ya, Bang ya. Untuk sekelas para Kristen yang kroco-kroco ini, saya pikir mereka harus bayar deh kayaknya ngomong sama Bang Juma. Mereka tuh terlalu rendah, Bang. terlalu mulia mereka itu bilang ngomong sama Bang Juma, Bang. Aduh. Iyalah. Sama pendeta aja mereka siapa yang bilang saya kroco? Oke, makasih Bang Amor ya. Iya, makasih ya. Bang Amor, makasih. Iya, makasih. Gitu aja, Bang ya. Semoga kalian Makasih, sehat Bang. selalu semua ya. Sip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dibawain aja, Bang. Bo, naikin Bo, yang Kristen Bo. Bob. Iya, cuma Bob. saya terangkan sedikit tentang ajaran Kristen ya. Yang pertama itu pohon pengetahuan. Tuhan nyatakan di dalam kejadian itu, manusia telah menyerupai kami karena sudah tahu tentang yang jahat dan yang baik. Jangan sampai mereka memakan pohon hayat juga, nanti dia hidup kekal. Nah, pohon hayat itu adalah 10 hukum Musa yang nggak boleh dilanggar oleh umat Kristen. Begitu, agar mereka bisa hidup kekal, mereka harus benar-benar menjalankan 10 hukum itu, atau jangan sampai melanggar 10 hukum itu. Kenapa Kristen melanggar hukum pertama? Itu hanya pandangan Anda ya. Kok pandangan saya itu Kristen, Yesus itu Tuhan gitu. Dari mana matamu suwe? Gimana ceritanya? Tuhannya Yahudi kok jadi bayi, piye Thomas? Hukum pertama itu, yang Tuhan. Hukum pertama itu sudah dibatalin oleh pendiri agama Kristen.
Makanya kalian bebas menyembah anak orang, menyembah makhluk kuburan, manusia yang mati di kutu kalian sembah. Kenapa? Ya sudah bebas, karena batal sudah 10 hukum. Aziza, masuk sini. Mono katanya itu ada kalimat istirahat. Masih kerja kau, abang tuh. Nggak bawa. Amin, alhamdulillah. Siap, Mage. Bang Zuma di grup sebelah Natoba. Mudah-mudahan geser ke sini ya Ustadz. Ya, mudah-mudahan. Nah, tapi percuma sih geser di sini, orang rungkat juga tidur. Sri mana Sri? Kan diem aja nggak. Ya lu mah kesindir mulu lu ah. Sri kemana, dia lagi mabok? Lagi di rumah sakit. Israel kan pertanyaan Bapak yang mana nih? Bapak Badila. Ya, biar maksud agama Bapak itu menyampaikannya itu gimana? Imani boleh, tetapi kalau beriman Yunani begitu kitabnya itu loh. Ngerti nggak maksudnya Bang? Bang Badila. Ajaran yang tidak. Terus ada acara di sekolahan hari ini nggak masuk. Oh bolos Ustadz. Ya semua. Bolos. Meliburkan diri, besok baru ke Bandung, itu kesiksa besok. Lu buka Komal tuh, dah. Besok gue pagi tuh udah ke Bandung. Ya Ustadz naik ya, jadi narasumber tetap. Iya kan, nggak bisa kan, kita lagi bawa mobil. Kalau pagi tuh banyak. Maksudnya, kalau malam lu kan tidur, kalau pagi masa iya lu sholat duha ditinggal rungkat. Duh, itu saya dewasa, semoga dapat rezeki hari ini, boleh kita pakai bahasa lain. Tapi ketika kita menuju ke perbuatan ibadah, sama kita menggunakan bahasa apa yang diturunkan sama Tuhan kita, Pak. Bahasanya khusus yang harus berbahasa Arab. Ada juga bahasa di situ tidak harus berbahasa Arab gitu. Jadi kalau saya sih menilainya agak aneh juga. Ada yang harus bahasanya tetap bahasa original, tapi dalam waktu lain bisa juga bahasa yang lain gitu kan. Jadi buat kita penasaran juga, bagaimana sih Tuhan ini kok kadang hanya bisa berbahasa aslinya, kadang bisa berbahasa ini juga gitu loh. Jadi kan jadi tambah aneh kalau menurut saya teman-teman ya. Begitu. Jadi Tuhan Awang ini pun ini juga aneh-aneh juga nih. Ada harus bahasa asli, bisa juga pakai bahasa Indonesia, kan aneh-aneh ini. Gitu loh, Bang. Izin, kalau izin saya, maaf. Oke, izin aku potong ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, saudara non Muslim. Lanjut. Semangat siang di rumah. Bang Zuma, jadi begini, Bang Badilah ini kan dari Hindu Bali. Jadi dia melayangkan protes bahwasanya teman-teman Kristen ini menggunakan Tuhannya mereka umat Hindu ini dengan sembarangan begitu, Bang. Tadi itu makanya kami juga teman-teman sini berdiskusi antara Hindu, Kristen dan Muslim juga begitu tadi, Bang Zuma. Kurang lebih seperti itu, Bang. Terima kasih. Lanjut, mungkin Bang Da, silakan.
Iya. Itulah mungkin yang menyebabkan kita orang Islam ini mengatakan bahwa agama Kristen ini tidak memiliki jati diri, gitu, percaya diri. Tetapi di sisi lain, memang ada amanat dari pendiri agamanya untuk mengikuti teladannya, yaitu selalu berpura-pura mengelabui dengan semangat palsu, sebagaimana yang tertuang di 1 Korintus 9, 21, 20, 21. Jadi Paulus ini mengajarkan pengikutnya untuk selalu bersifat bunglon. Kemana kamu pergi, gunakan identitas mayoritas tempat di mana jadi sasaran. Begitu juga ketika berbicara mengenai Tuhannya, yang lebih parah itu, karena Tuhannya mau diberitakan dengan maksud menipu, mengelabui, atau berpura-pura, atau maksud yang asli. Ya, Paulus sebagai pendiri Kristen itu tetap bersuka cita di Filipi 1:18. Jadi memang kita ini harus memperkuat akidah supaya jangan diserang oleh mereka ini. Umat Islam, umat Hindu, Buddha, dimanapun berada memang harus memperkuat barisan pertahanan. Karena agama Kristen ini itu sifatnya bunglon mereka. Mereka bisa menjadi apapun demi untuk membawa orang lain masuk ke agamanya. Karena itu adalah sudah merupakan misi. Misi kekristenan itu begitu. Untung saja mereka cepat mengangkat kaki dari Nusantara ini. Kalau tidak, ya kita semua bisa babak belur dibuatnya. Jadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Karena mereka memiliki pola cara yang apa ya? Ya sama seperti Paulus. Aku menjadi semua di dalam semua. Maksudnya menjadi semua itu menjadi apapun. Kalau misalnya di situ ada sesuatu yang sifatnya di luar daripada Yahudi dan juga Romawi, itu pun dia ikuti. Kepada orang lemah, aku menjadi orang lemah. Kepada orang kuat, aku menjadi orang kuat. Supaya aku memenangkan banyak orang lemah, supaya aku bisa memenangkan banyak orang yang kuat. Itu misinya itu begitu. Jadi mereka mau menghalalkan segala macam cara demi untuk memperbanyak massa mereka. Entah apa keinginannya, memperbanyak massa ini untuk tujuannya kemana gitu. Bahkan semakin mereka berpura-pura menjadi mewarnai diri mereka dengan kepura-puraan, itu semakin nyata nubuat Yesus bahwa orang yang menggunakan nama Yesus kemana-mana ini tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Itu Yesus katakan tuh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Nah mereka ini menggunakan kemudian jurus halal seluruhnya, bisa menjadi apa saja dengan memakai nama Yesus. Apa tujuannya? Ya itu untuk menjaring banyak orang. Nah inilah penggenapan, mereka yang menggunakan namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana mereka mau menyesatkan banyak orang kalau mereka datang tampil dengan menggunakan ajaran Roma? Ya nggak bisa. Mereka harus berpura-pura menjadi seperti apa yang ada di situ. Kayak di Indonesia ini secara umum, mereka menggunakan kata Alkitab. Itu tujuannya apa? Yaitu amanat agung itu. Mereka menggunakan istilah Allah. Tujuannya apa? Yaitu kata Rasul, kata Roh Kudus, kata Imam, kata Berkat, kata Jumat Agung, kata Kalam, kata Ilahi, kata Ayat. Itu diambil semua tuh. Apa tujuannya? Yaitu untuk membawa manusia-manusia Islam masuk ke dalam agama mereka untuk menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Itu fakta itu real. Begitu juga ketika mereka masuk ke Bali. Karena di Bali mayoritas Hindu, penyembah Sang Hyang Widi, ya mereka ke sana berpura-pura juga tuh, mengelabui juga tuh dengan mengambil istilah Sang Hyang Widi itu. Apa tujuannya? Untuk menjadi Hindu? Enggak. Supaya orang Hindu itu bisa masuk menjadi pengikut mereka menyembah makhluk kuburan. Begitu saudaraku. Jadi itu sudah lumrah 2000 tahun melakukan praktik seperti itu mereka. Oke, silakan. Ini kenapa ada Bang Zuma kok pada diam nih hotel-hotelnya nih? Ngeliat singa. Boleh nanya sama Bang Badila? Udah cukup Bang, ke Bang Zuma saja. Bang Zuma kan sudah saya sama Bang Badila, boleh kan sama Bang Badila. Bang, sudah tadi Bang sama Bang Badila. Biar nggak apa-apa Dinda, saya nyimak. Oke. Iya. Gimana Pak? Gini Os,
Kalau kira-kira kami Kristen mencap Bang Badila bahasa Sanskerta, kira-kira nanti di surganya Bang Badila tuh pakai bahasa apa itu Bang? Bahasa Sanskerta atau bahasa Arab atau bahasa apa Bang? Gini Pak ya, kalau kepercayaan kami orang Bali, orang beragama Hindu Tirta. Ini saya tegaskan umat beragama Hindu Tirta, bukan Hindia ya Pak ya. Beda kami. Karena kami datangnya dari kerajaan Kutai Kartanegara. Itu kerajaan tertua Nusantara, Hindu tertua. Jadi beda ajaran. Nah ini nih. Jadi ketika Bapak bilang begitu, di agama saya berkata bahwa Tuhan saya ini dengar. Tuhan saya Ida Sang Widiwasa itu dijelaskan hanya mempertimbangkan amal baik dan amal buruk manusia. Tidak dijelaskan bahasa di sana Pak, biar nggak salah nanti Pak. Gitu, karena sampai situ aja. Karena yang jahat akan jatuh pada Narita namanya. Narita itu adalah, kalau orang bilang di sini bahasa Indonesia lah neraka, Narita. Kalau berbuat baik yang amalan baiknya banyak, itu masuk ke Rongtlu namanya. Atau yang bisa dikatakan bahwa surga itu beda. Rongtlu dan Narita gitu. Tidak ada bahasa gini enggak, tapi Tuhan saya berkata, Ida Sang Widiwasa, Tuhan saya adalah, nih saya bacain ya Pak ya. Om Narayana Erwe Doang Sawam Ya Butwam Ya Sebuaham Niskalan Ko Nirandana Nerwi Kalpo Nirajata Suda Dewo Eko Nadwitya Cikascit. Nah dari sana kita bisa menilai Pak, esensi Tuhan saya seperti apa Pak. Dari nih ya Sang Yang Widi, dari mula segala yang sudah ada dan yang akan ada di alam ini berasal dan akan kembali nanti kepada dirinya. Nanti kita akan kembali lagi gitu. Dan engkau adalah gaib. Nah Tuhan saya gaib Pak, tidak berwujud, di atas segala kebingungan dan tidak termusnahkan. Tuhan saya tidak bisa musnah, Tuhan saya tidak berwujud, dan Tuhan saya adalah gaib Pak. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Tuhan saya. Jadi kalau ketika Bapak bertanya apa bahasa, ya kembali kita serahkan semua pada Tuhan. Tapi ajaran saya mengatakan bahwa Tuhan sampai kita nanti di alam moksa. Nah di dalam moksa itu amalan kita gitu, yang ditimbang sama Tuhan. Apakah kita berbuat baik dan kita menjalankan apa yang dikatakannya dalam Trisanya, atau kita melakukan hal buruk gitu. Gitu. Kalau sudah begitu nanti kita dijatuhkan ke Narita atau kita ke Rongtlu namanya gitu Pak. Biar Bapak biar Bapak mengerti gitu. Ya, terkait tentang yang Bapak komplain tentang bahasa itu, apakah karena Bapak merasa itu bahasa Tuhan Bapak atau karena itu hanya penggunaan bahasa yang di kitab Bapak? Gini Pak, kalau dari saya Pak ya begini. Ida Sang Widiwasa saya pernah berkata bahwa ini Om Papa Ham Papat Mo Papa Sembawo. Nah itu artinya aku yang Maha Satu ini telah menurunkan kata-kataku ke berbagai bangsa melalui resi-resinya. Bapak terjemahkan sendiri itu. Berarti Bapak sudah ngerti itu sampai sana. Karena setiap bangsa itu punya resinya masing-masing. Kami memanggilnya resi Pak. Resi itu adalah penyampai kata apa yang diperkatakan Tuhan kami Ida Sang Widiwasa yang diucapkan itu melalui iswara. Itu iswara itulah penyampai Pak, penyampai, dan turun ke resi. Dari resi itu menyampaikan ke umat. Nggak langsung Tuhan saya turun ke dunia ini Pak, hancur dunia ini Pak, gitu Pak. Ngerti nggak Pak? Tuhan saya baru berkata aku datang aja udah hancur itu dunia itu gitu. Makanya dia menyuruh makhluknya iswara namanya Pak, iswara parameswara gitu. Nah dari suara itulah menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan saya kepada resinya gitu. Resinya itulah menyampaikan pada umatnya. Begitu Pak kalau di konsep Hindu Pak, biar nggak salah. Itu
yang Bapak katakan tadi itu bahasa yang diucapkan Tuhan Bapak atau itu bahasa yang disampaikan resi kepada orang pada umatnya gitu loh. Bahasa yang disampaikan iswara, Pak. Iswara, Pak. Ya, Iswara tadi itu kan penyampai, Pak. Iya, tadi kan Bapak mengatakan tadi ayat tadi Bapak bacakan Ye. Tuhan saya berkata gitu. Itu memang Tuhan Bapak berkata seperti menggunakan bahasa itu ya. Maksudnya dalam artian penggunaan, iya karena pada zaman itu ya menggunakan Sanskrit gitu loh. Ngerti kan Bapak? Pada zaman itu ya orang mengertinya dengan bahasa Sanskrit. Masa bahasa binatang kan nggak mungkin. Kan bingung Bukan, juga orang maksudnya bisa gini loh. mengartikan. Bahasa apa yang digunakan Tuhan Bapak saat dia berbicara kepada resinya? Bahasa yang diturunkan ke Iswara, Pak. Iswara lah yang menyampaikan, bukan Tuhan saya yang menyampaikan langsung ke manusia, Pak. Enggak, melalui Iswara, Pak. Penyampai suaranya, Pak. Ya, Dari Pak, penyampai apa? suaranya itulah menyampaikan apa bahasa manusia yang pada zaman itu, bangsa itu apa gitu loh, Pak. Biar Bapak ngerti. Oh, berarti kayak bahasa Sanskerta gitulah ya. Iya kan Iswara, Pak. Penyampainya bukan kita Tuhannya gitu, enggak gitu loh. Kalau dari konsep Hindu, Pak ya, konsep Hindu ini kembali bukan bergeser ke konsep agama lain, enggak. Konsep Enggak. Hindu. Iya, Hindu. Gitu. Jadi melalui Iswara lah yang mengerti aku mau turunkan ke bangsa apa. Kalau bangsanya bangsa Spanyol gitu ya pakai bahasa Spanyol, Pak. Tapi kita yang mengimani ya tetap pakai bahasa Spanyol, bahasa aslinya apa yang diturunkan. Sekarang melalui Hindu, melalui bangsa Sanskrit ya menggunakan bahasa Sanskrit untuk memuja Tuhan kita gitu. Nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Spanyol ketika kita berdoa, Pak ya, gitu maksudnya. Berdoa dalam artian berdoa ritualnya, ketika melakukan ritual doanya gitu. Gitu. Berarti Bapak setuju nggak kalau Tuhan itu mengerti bahasa semua manusia saat dia berdoa? Kalau dia berdoa harusnya melakukan apa bahasa asli yang diturunkan, Pak. Misalnya Iswara menurunkan dengan bahasa Sanskrit, ya kita melakukan dengan bahasa Sanskrit, mau nggak mau ya harus terpaksa kita harus pelajari gitu loh, Pak. Nggak Jadi mungkin kita menurut pakai bahasa lain gitu loh. Jadi Ketika menurut melakukan Bapak, ritualnya ya. kalau kita menggunakan bahasa Indonesia saat Bapak berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan Bapak nggak mengerti ya? Karena ajaran kami adalah diturunkan menggunakan bahasa Sanskrit, Pak, bukan bahasa Iya, bahasa berarti ini. Tapi di ketika saat berdoa, umat misalnya Hindu kayak berdoa menggunakan bahasa Indonesia, berarti Tuhan Bapak nggak akan bisa mengerti ya? ketika melakukan ritual doa, Pak. Ritual itu dalam artian kita benar-benar kayak kita sujud gitu loh. Kita sujud di pura gitu. Nah, itu tuh kita menggunakan bahasa Sanskrit, Pak. Ketika kita puja gitu tuh kita melakukan bahasa Sanskrit, Pak. Nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia, Pak. Karena itu ritual doa, Pak. Doa itu mendekatkan diri ke Tuhan. Gimana cara kita mendekatkan diri ke Tuhan, ke Ida Sang Yang Widi Wasa, kalau nggak menggunakan apa yang bahasa yang diturunkan oleh Iswara kepada sersinya gitu loh, Pak. Paham nggak, Pak, sampai sini? Gitu. Ya, intinya berarti hanya menggunakan bahasa yang disampaikan Iswara itu aja ya. Berarti Iya, Tuhan Pak, Bapak selebihnya tidak kalau pernah misalnya ya Sang Widi semoga hari ini dapat rezeki ya boleh lah kalau bahasa doa seperti itu. Tapi ketika ritual doa benar-benar datang ke tempat ibadat atau nggak kita sedang memuja, ya harus pakai bahasa asli apa yang diturunkan pada dari Iswara ke resinya dan ke umatnya, Pak. Begitu. Bang Badila, izin sedikit saya tanya. Nggih, Pak. Nggih, boleh. Ada nggak umat Islam di Bali yang ketika menyampaikan ajaran Islamnya itu mencaplok istilah-istilah ya dalam agama Hindu yang di Bali itu ada nggak? Seperti Karisteng ini, ada nggak? Nggak kan? Tetap dengan istilah Nggak ada, Pak. Tahu saya nggak ada kan karena Islam kan pakai bahasa sendiri, Pak. Bahasa yang diturunkan dari ininya, Pak, kan beda itu, Pak. Berarti cuma Karisteng ya, yang didapati mencaplok nama-nama istilah di agama Hindu di Bali ya, cuma Kristen ya yang Ya mencaplok. makanya itu saya bertanya ini kenapa pakai Ida Sang Yang Widi Wasa mempunyai anak, Sudah sedangkan fix. ini kan sudah dijelaskan di sini. Sudah sih ajaran perampok memang. Oke, sip. Makasih, Bang. Gitu. Saya ingin meneruskan agama saya pribadi ya ini ya, tidak meneruskan agama saya pribadi karena ini kan ajaran dari Kutai Kartanegara gitu. Hindu Kutai Kartanegara ya, bukan Hindu India yang menyembah sapi, menyembah manusia, enggak, itu beda itu. Karena apa? Pertama mereka
akidahnya udah beda Pak. Sedangkan Hindu Nusantara ini yang masih dipegang sama Bali Pak, gitu Pak. Makanya kita selalu berdoa tuh tiga kali dalam sehari, pagi, siang sama sore gitu. Sebenarnya menjelang malam lah gitu. Makanya kita selalu melantunkan 3 Trisanya ini gitu. Dan dari sini kita sudah bisa melihat gitu loh. Pak Badillah, Tuhan Hindunya India sama yang di Indonesia di Bali beda ya? Gini Pak, karena pertama kalau kita berbicara masalah Hindu tuh datangnya dari mana? Dari Sungai Hindustan Pak, dari Sungai Hindu. Dari Sungai Hindus itu makanya kita namanya dibilang agama Tirta Pak. Sebenarnya agama Nusantara itu Tirta Pak namanya Pak. Karena Hindu termasuk agama besar, dimasukkanlah sama pemerintah Indonesia. Sebenarnya agama kita itu agama aslinya lah Tirta. Tirta itu datang dari kerajaan Kutai Kartanegara Pak. Itu adanya di Kalimantan itu zaman dulu Pak. Zaman berapa itu kan pasti pernah diajarin di dalam sejarah Pak. Tidak tahu kerajaan. Itulah. Tidak tahu. Nah, maksudnya itu. Kasih saya satu kepastian. Apakah Tuhan yang disembah Hindu di India itu berbeda dengan Hindu yang ada di Bali? Ya di sini kan sudah dijelaskan Pak. Nih saya bacain lagi ya. Om Narayanan Edwedam Sawam Ya Butwam Yasen Baham Niskalan Ko Niranjana Nerwika Ponirajata Suda Dewa Eko Nadwitya Kaset. Nah di sini sudah jelas Pak. Tuhan saya seperti ini berbicara. Nih ya yang Widi, dari mula segala yang sudah ada dan yang akan ada di alam ini berasal dan kembali lagi nantinya pada ide saya Widiwasa. Dan engkau adalah gaib, tidak berwujud, di atas segala kebingungan, tak termusnahkan Pak. Nah itu engkaulah adalah maha cemerlang, maha suci, maha esa, dan tidak ada duanya. Tuhan saya tidak ada dua Pak, Tuhannya satu. Gitu loh, dia tidak berbeda, tidak makhluk. Bang Badillah sepertinya kebingungan gitu loh. Apakah Tuhan yang di India saat dia menyampaikan firman-Nya Iswara itu dia juga menggunakan bahasa Sangkerta sama yang di Bali atau berbeda? Ini saya yang jelasin Pak. Gini saya jelasin Pak ya. Agama ini kan agama tertua Pak. Mudah sekali diselewengkan oleh manusia. Gitu loh Pak. Mudah sekali diselewengkan. Kalau kita nggak berpacu pada apa yang kita diajarkan, menyelewenglah kita. Contoh kayak sekarang Bapak mungkin ada orang bertanya, Siwa itu siapa? Brahma itu siapa? Wisnu itu siapa? Nah, ini saya mau jelasin Pak. Ini saya baca ya. Om Tap Siwam Tua Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Rudraksa Purusan Parekentita. Nah, jadi gini Pak, Siwa Mahadewa, Siwa itu sifat Pak, kata sifat Pak, sang pelebur Siwa itu. Tuhan itu punya sifat sang pelebur. Iswara, Tuhan itu punya sifat juga penyampai suara. Terus Tuhan itu juga punya sifat Brahma, itu adalah pengasih. Terus Wisnu itu artinya penyayang, dan juga Rudra, pemarah Tuhan itu, sombong Tuhan itu. Karena apa? Cuman dia satu-satunya, nggak ada lagi, dianya yang boleh sombong gitu loh. Dan engkaulah asal mula dari segala yang ada. Itu Tuhan saya Pak. Itulah Tuhannya Tirta agama saya di Bali. Begitu. Iya, saya belum mendapat jawaban yang pasti. Di saat Tuhan Hindu yang ada di India, saat dia menyampaikan iswaranya kepada resi yang ada di India, apa juga menggunakan bahasa Sangsekerta seperti yang ada di Bali gitu loh Pak. Ya Sanskrit itu kan serumpun Pak, bahasa serumpun Pak. Sanskrit itu ada Sanskrit Thailand, ada Sanskerta Myanmar, tapi rumpunnya sama Pak. Tapi yang dipuja juga sama Pak. Cuman diselewengkan karena apa? Kembali lagi uang jatuhnya. Hindu di India itu memprioritaskan karena saking miskinnya orang sana, jadi mulai membuat dirinya sebagai Tuhan, dipuja, akhirnya itu sudah salah konsep Pak. Tapi Hindu Tirta yang turun dari Nusantara, turun ke Nusantara ini melalui puja Trisanya ini dari Kutai Kartanegara, ini seperti ini Pak. Tuhannya Hindu Tirta di Bali itu satu Pak, tidak beranak, tidak berwujud. Nah, dia adalah gaib. Nah, dia tidak termusnahkan, tidak terbinasakan, dia maha suci. Nah gitu.
Nah, gitu Tuhan kami Pak di Hindu Pak. Biar nggak salah. Gitu. Berarti sama Pak ya. Berarti Tuhan Hindu yang di India itu sama juga yang di Bali ya. Kalau secara esensi sama Pak, tapi yang menyelewengkan manusianya Pak. Kembali ke manusianya, tapi kalau kita berkaca pada Puja Trisanya, bahwa Tuhan kami itu satu gitu. Tuhan kami itu Ida Sang Widiwasa gitu loh. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak berwujud, dia adalah gaib, dia segalanya di atas kebingungan orang. Nah, ini orang kebingungan nih, dia di atas kebingungan itu dan tidak termusnahkan Tuhan saya Pak. Gitu. Berarti sama juga kayak yang digunakan di India, ada Dewa Siwa, ada Dewa Brahma, itu sama berarti Pak ya? Nah, itulah nih saya mau jelasin sekarang. Itu adalah sifatnya Pak. Makanya diselewengkan Hindu itu diselewengkan melalui karena manusia tidak mengerti apa itu Siwa, apa itu Brahma, apa itu Wisnu. Akhirnya mereka buat patung Pak, gitu loh. Tapi di Bali patung itu adalah karya seni, gitu loh. Ngerti kan? Beda sama punjaan. Sama kayak orang berpikir kayak di Bali itu menyembah pohon. Enggak, kita menghargai pohon itu sebagai wujud Tuhan. Itu ada, Ida Sang Hyang Widi itu ada Pak. Bukan kita mau menyembah pohon, enggak. Kayak gitu contohnya Pak. Tapi di India, orang menyembah literally orangnya langsung gitu loh. Orang yang mengaku sebagai utusan dewa lah. Nah itu yang salah Pak di Hindu. Sedangkan Hindu Tirta yang asli, Tirta namanya Pak ya. Tirta di Kutai Kartanagara. Memberikan seperti ini Pak. Bahwa Tuhan kami sebagai orang umat Tirta Hindu di Bali itu ya tidak berwujud. Tuhan kita gaib, tidak wujud, tidak termusnahkan gitu. Maha pengasih, maha penyayang Tuhan saya. Begitu Pak Tuhan saya Pak. Dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu Tuhan saya Pak. Jadi dia tuh cuma satu-satunya, Maha Esa dan tiada duanya. Itu Tuhan saya Pak di Bali. Gitu. Kalau saya sekarang mau tanya ini kan karena Bapak bertanya tadi pakai sekarang saya mau tanya balik nih Pak, biar fair nih. Dari tadi saya sudah menjelaskan semua tentang agama saya mau tanya balik. Agama Bapak ini lahirnya di mana gitu loh. Itu dulu. Agama lahir di mana? Iya, agama Bapak ini agama saudara saya Bapak ya Lakiat ini berasal dari mana gitu. Awal mulanya dari Antioquia, awal mula timbulnya Kristen. Antioquia itu di mana Pak? Enggak, Bapak mau menanyakan tentang bahasanya itu. Lah iya, karena bakal menjurus ke bahasanya Pak. Nggak mungkin Tuhan tuh menurunkan kata-katanya melalui iswara tidak dari bahasa resinya di tempat itu gitu. Ini Pak, mungkin, bagi Pak. Tuhan kami, orang lainnya bingung orang nanti gitu. Itulah kelebihan Tuhan kami Pak. Tuhan kami mengerti setiap bahasa umatnya gitu loh. Dia nggak harus ini loh. Dia pakai mau bahasa apapun dia ngerti gitu loh. Itulah kelebihannya. Nah, kau nggak harus pakai bahasa, kamu nggak dipaksa harus memakai bahasa tertentu gitu loh. Iya. Dia mau kau pakai bahasa apapun Tuhan itu ngerti. Nah, jangankan dari mulutmu nggak keluar kata-kata, dari hatimu aja Tuhan itu tahu gitu loh. Jadi Tuhan itu nggak perlu harus menggunakan bahasa tertentu, nggak. Bahasa hatimu aja dia tahu gitu loh. Nah, itu Tuhan kami. Ngerti nggak? Paham? Nggak harus digunakan dengan bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Inggris. Enggak, bahasa hatimu. Hah? Mulutmu nggak mengucapkan kata-kata, hatimu aja Tuhan itu tahu. Jadi nggak harus pakai bahasa tertentu. Itu kalau Tuhan kami. Paham? Itu jawaban orang kepepet. Jadi gini Pak, logikanya gini Pak. Sama saya, Pak. Ya, silakan Bang Dila. Lanjut Bang Dila. Lanjut Bang Badila. Halo. Lanjut. Nah gini saya mau tanyanya gini. Nggak masuk logikanya gini Pak. Di zaman itu
gimana kayak orang apa ya bilang ya, contoh kayak orang Malaysia gitu, dikasih resi satu, dia pakai bahasa Malaysia menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu menggunakan bahasa Malaysia, itulah yang dimengerti Tuhan gitu loh, ngerti Pak? Ketika bakal ritual beribadahnya bukan berdoa doang, ritual beribadah Pak. Contoh kayak saya orang Bali, saya harus belajar bahasa Sanskrit saya Pak. Karena saya orang Hindu Bali, saya harus belajar bahasa Sanskrit itu seperti apa. Begitulah cara kami berkomunikasi dengan Tuhan kami, Pak. Tapi ketika berdoa, contohnya kayak, ya saya yang dewasa semoga dapat rezeki lebih hari ini, itu boleh, Pak. Tapi ketika melakukan ritualnya, Pak, ritual doa, masa kita melakukan pakai bahasa di lain dari apa yang diajarkan sama resi yang resi yang diturunkan gitu loh, Pak. Contoh kayak Tuhan saya dari menurunkan kata-katanya kepada Resi Narendra. Resi Narendra itu didapatkannya dari mana? Dari Iswara, Pak. Nah, Iswara itu menyampaikan pakai bahasa Sanskrit. Ketika dia berdoa, ya, Resi Narendra prosesnya menggunakannya bahasa Sanskrit, dan kita harus belajar itu karena apa? Itulah bahasa asli yang Iswara, penyampai suara ini berikan gitu loh, Pak. Itulah cara komunikasi kita kepada Tuhan, kan gitu Pak logikanya. Kalau kayak gitu gimana? Saya bingung kalau nggak pakai bahasa yang benar, bahasa asli untuk beribadat gitu loh. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Iya Pak, boleh. Oke, kan ini makanya tadi saya tanya sama Bang Badila, di surga Bang Badila nanti kira-kira menggunakan bahasa apa? Tapi Bang Badila mengatakan tidak tahu gitu loh. Nah, kan gitu. Kalau Bang Badila bisa memastikan bahwa nanti di surganya Bang Badila menggunakan bahasa Sanskerta, oke, nggak masalah. Yang jadi persoalannya Bang Badila pun nggak tahu loh di surganya nanti menggunakan bahasa apa gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan kami nggak terbatas. Dia nggak dibatasi dengan logika manusia, harus menggunakan bahasa ini, bahasa ini. Enggak. Tuhan kami itu universal, mau kau menggunakan bahasa apa aja dia ngerti. Dia aku bilang, jangankan mulutmu menggunakan bahasa apa, hatimu aja dia tahu. Bagaimana dengan orang bisu, Pak? Orang bisu yang nggak bisa ngomong, dia menggunakan pakai bahasa apa, Pak? Orang bisu, harus dipaksa pakai bahasa Sanskerta, dia nggak bisa ngomong. Nah, tapi Tuhan tahu isi hatinya, gitu loh. Begitu Pak, Tuhan itu nggak terbatas. Harus menggunakan bahasa ini kau menyembahku, harus dengan ini kau ritual kepada. Enggak, seakan-akan kamu membatasi kuasa Tuhan. Kau membatasi seakan-akan Tuhan itu hanya mengerti satu bahasa. Bukan kayak gitu logikanya Pak. Kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak terbatas, nggak bisa dijangkau dan nggak bisa dijelaskan secara ini, tapi kenapa kau bisa membatasi Tuhan dengan bahasa? Harus menggunakan bahasa ini. Jadi bagaimana dengan yang bisu Pak? Bisu. Orang agama Hindu yang bisu, dia menggunakan bahasa apa, Pak? Pakai bahasa Sanskrit pasti, Pak. Nggak mungkin kan? Loh, orang bisu menggunakan bahasa apa, Pak? Di saat orang Hindu dalam yang hatinya di pasti Bali, menggunakan bahasa Sanskrit ketika bagaimana dia bisa menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan dia bisu. Bapak tahu ngerti nggak bisu itu apa tuh, Pak? Bapak tahu bisu dia nggak? tidak berucap, Pak. Nah, lalu dia menggunakan bahasa apa? Lalu dia menggunakan bahasa apa, Pak? Iya, dia pasti bakal menggunakan, kalau dia Hindu, dia pasti menggunakan bahasa Sanskrit untuk berkomunikasi dengan Tuhannya, Pak. Kalau dia even dia di dalam hatinya, Pak, ya. Karena kalau dia agamanya Hindu, gitu, dia pasti belajar bahasa Sanskrit gitu loh. Bahasa aslinya apa yang diturunkan pada resinya gitu loh. Ngerti kan Bapak? Oke, kalau memang kayak gitu yang keyakinan Bang Badila ya terserah. Kalau istilahnya Tuhan Bang Badila hanya bisa mengerti dan tahu bahasa umatnya hanya menggunakan bahasa Sanskerta, ya silakan. Tapi bagi kami Kristen, Tuhan kami tak terbatas Pak. Dia nggak harus menggunakan bahasa ini, enggak. Bebas. Kau mau menggunakan bahasa Bali, itu ngebul lah, itulah Bang Juma. Saya boleh tanya, Bang Juma. Bang Badila boleh. Saya sedikit boleh untuk membungkam manusia ini. Begitu besar mulutnya mengatakan Tuhan itu iya, Tuhan itu pasti tahu seluruh bahasa. Ini orang membahas kitab suci, bukan membahas Tuhan.
Kalau yang disebut Tuhan pencipta langit dan bumi, saudaraku, itu berbeda ketika kita berbicara kitab suci. Alamak, gimana ini orang Kristen ini? Orang membahas tentang kitab suci kok yang dibahas bahasa Tuhan, pengetahuan Tuhan. Kan nggak nyambung. Saudara Baidillah ini membahas kitab suci. Ente ketika menanggapi penjelasan tentang kitab suci, ente mengatakan Tuhan ente itu mengerti seluruh bahasa. Di mana dalilnya Yesus tahu seluruh bahasa? Di mana? Nah, sekarang gini pertanyaannya Bang Juma. Saya belum Gini Bang Juma. selesai. Saya belum selesai. Allah pencipta langit dan bumi menyatakan diri di dalam Al-Quranul Karim. Surah Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi halqus samawati wal arwahtilaful alsinatikum wa alwanikum. Allah memiliki satu tanda-tanda kebesaran. Apa itu? Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasa, Allah menciptakan warna kulit makhluk. Tuh. Jadi bahasa-bahasa itu Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan. Tapi bukan itu yang dibahas oleh saudara Baidillah. Yang dibahas itu kitab suci loh. Kitab suci lo yang berubah-berubah itu kenapa? Karena itu bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah pasti ilmunya jauh lebih tinggi daripada bahasa lain. Sedangkan kitab lu berubah-berubah. Kenapa? Karena kitab lu berasal dari karangan manusia yang tidak sanggup kemudian untuk menaungi bahasa di atas muka bumi ini. Makanya kitab lu harus berubah ke bahasa manapun. Masuk ke Bali menggunakan bahasa orang Bali, masuk ke Indonesia menggunakan bahasa orang Islam. Kenapa? Kitab lu keteteran karena bukan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu derajatnya jauh di atas daripada bahasa manusia. Maka tidak mungkin firman Tuhan berubah-ubah, direvisi, dikoreksi, bla bla bla. Habis itu Anda menggunakan cara-cara Paulus. Itulah bukti Tuhan kami maha kuasa karena Tuhan kami mengerti seluruh bahasa. Andai Tuhanmu mengerti seluruh bahasa, maka kitab lu yang firmannya tetap mempertahankan bahasanya. Bahasa manusia di bumi yang harus tunduk kepadanya, bukan bahasa Tuhan lu yang tunduk kepada bahasa bumi. Contohi dong Al-Quran. Bahasa di bawah Al-Quran tunduk seluruhnya. Al-Quran tidak bisa digantikan. Sedangkan kitab lo masuk ke Bali bahasa Bali, masuk ke Palopo bahasa Toraja, masuk ke mana? Ke Manado bahasa Manado, masuk ke Indonesia bahasa Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan lo tidak ngerti bahasa yang lain, maka butuh penerjemah. Ngerti? Jangan kau balik. Saudara Baidillah ini membahas tentang keautentikan kitab suci sebagai firman Tuhan. Lo membahas tentang Tuhan lo yang bisa ngerti seluruh bahasa. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya menciptakan seluruh bahasa. Coba tunjukkan di mana Yesus mengerti seluruh bahasa. Justru nih, kamu kecolongan. Di dalam kitab lo, dalam kitab mana itu ya teman-teman? Di dalam kitab Markus ya, Markus 16, apa katanya? Tanda-tanda orang percaya itu mengerti seluruh bahasa. Jadi seharusnya kitab lu itu nggak usah diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain. Harusnya kitab lu mempertahankan bahasanya. Kenapa? Orang yang percaya akan mengerti seluruh bahasa. Baca Markus 16 nomor berapa itu? Nomor 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa asing bagi mereka. Ini malah enggak. Aslinya dihilangkan, yang dibesar-besarkan terjemahan. Sudah begitu direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, direvisi. Apa nggak capek? Hah? Tuhan pun nggak ngerti bahasa rupanya, sampai harus dikoreksi, direvisi gitu. Kalian lebih pintar dari Tuhan kalian rupanya, sampai kalian harus mengoreksi firman-Nya. Alamak. Jadi tanda-tanda orang percaya dalam Kristen itu nggak ada. Harusnya orang Kristen itu tidak perlu mengganti original teksnya. Kenapa? Karena bahasa manapun orang Kristen itu ngerti. Karena tanda-tanda orang percaya mengerti seluruh bahasa. Ini mah kagak, boro-boro ngerti, malah dia ngutuin, dia mengutuin. Ada perubahan bahasa apa lagi sih di Indonesia? Rubah lagi yuk. Tahun depan ada perubahan kata, rubah lagi yuk. Itulah bukti bahwa Tuhan lu tidak ngerti seluruh bahasa. Jangan dibalik.
Jangan dibalik, jangan dibalik. Kalau Al-Quran, seluruh bahasa di bumi ini harus tunduk kepada kitab suci Al-Quran. Sebenci-bencinya negara asing, negara barat terhadap Islam, mereka tidak mampu dan tidak memiliki kekuatan memasukkan Al-Quran ke dalam negara mereka cukup dengan menggunakan bahasa mereka, bahasa Inggris. Tetap saja bahasa Tuhan pencipta langit dan bumi harus ikut serta. Kenapa? Bahasa Inggris harus tunduk sujud di bawah bahasa Quran. Tuh, itu fakta. Makanya Anda harus tahu bahasa Quran itu memiliki 12 juta kosakata. Bahasa Inggris hanya memiliki 170 sampai berapa tuh? Kurang lebih 600 kosakata. Jadi bahasa Inggris itu kudu tunduk ke dalam bahasa Quran. Bahasa Indonesia apalagi? Bahasa Indonesia itu hanya 120.000 kosakata. Bahasa Arab 12 juta coy. Makanya Bibelo lebih banyak bahasa Al-Quran di dalamnya daripada bahasa Yunani. Kenapa? Bahasa Yunani itu bahasa miskin. Bahasa miskin kosakata sehingga dia harus menggunakan istilah-istilah lain di dalam agama Anda, termasuk istilah Al-Quranul Karim. Begitu yang betul. Bahasa Tuhan itu saudara harus lebih tinggi dari bahasa manusia. Jadi manusia yang harus tunduk kepada bahasa Tuhan. Bukan bahasa Tuhan hilang, yang muncul cuma bahasa terjemah. Begitu sih kalau saya. Lanjut. Hanya sekedar untuk menyadarkan saudara bahwa saudara Baidillah ini itu membahas bahasa kitab suci, bukan membahas tentang kekuasaan Tuhan. Kalau kekuasaan Tuhan, Tuhan lu nggak mandi dalam 3 hari bisa kena panu. Jadi nggak usah bahas-bahas Tuhan kami naik kuasa. Tuhan lu nggak makan 3 hari dia mencret, kena busung lapar. Jadi jangan bahas kuasa Tuhan lu, jangan. Ini sedang membahas bahasa kitab suci. Pahami itu dulu. Paulus banget sih lo. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, saya mau sapa dulu Bang Immanuel. Selamat sore Bang Immanuel. Saya kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan siapa ini Bang Zuma ini, karena Tuhan tuh pasti menurunkan bahasa kepada resi yang orang-orang yang mengerti gitu ya. Maksudnya dalam arti pada zamannya Asar dulu, gitu. asar. Lanjut. Begitu. Siap. Saya begitu. Halo. Bang Zuma, di cover dulu. Mungkin Bang Charles bisa atau teman-teman yang lain di cover dulu nih. Dibiarkan sahabat Baidillah dulu ngomong, Dinda. Oke, iya. Siap. Beliau itu orang berilmu, beliau ini. Silakan lanjut. Bang Zuma, terima kasih. Jadi gini, saya percaya kayak Bang Zuma bilang itu kalau udah Tuhan yang ngasih perkataan pasti mudah dihafal gitu. Contoh kayak saya pun mudah sekali menghafal karena itu perkataan Tuhan langsung turun dari iswara gitu. Penyampai suaranya ke resi gitu. Resinya menyampaikan kepada umatnya gitu dengan bahasa asli yang diturunkan pada zaman itu, dan kita harus belajar itu. Gak mungkin kita yang nggak mungkin Tuhan yang ikut bahasa kita itu nggak mungkin, karena saya percaya itu karena pertama kalau Tuhan itu menurunkan bahasa dari bangsa lain, terus kita harus nyomot bahasa itu terus mentranslate-nya gitu tuh, nggak ada kesakralan dari suatu doa gitu. Menurut saya begitu, benar kata Bang Zuma itu. Saya sebagai seorang Hindu mengapresiasi itu karena benar kata-katanya, karena Tuhan itu pasti menurunkan kata-katanya kepada orang-orang yang dipercaya, di manusia-manusia yang dipercaya sama Tuhan, dan Tuhan pun nggak mungkin turun ke dunia untuk pasti melalui iswaranya gitu. Iswara itu adalah penyampai suaranya gitu. Gitu aja sih. Saya percaya itu gitu. Dan saya pun sampai sekarang masih belajar tentang sang sekerta, karena apa? Pertama adalah banyak sekali diselewengkan gitu loh. Agama saya terutama gitu. Sampai saya sedikit kecewa karena agama saya juga dibilang menyembah begini-begini. Enggak, tapi dalam aslinya adalah seperti ini gitu. Tuhan saya tidak berwujud, Tuhan saya gaib, terus Tuhan saya tidak memperanakkan, tidak diperanakkan juga. Tuhan saya juga tidak termusnahkan. Tuhan saya maha suci, maha esa, tiada duanya gitu loh. Itu kalau di Hindu ya, konsep
Tirta namanya, Tirta agama dari Kutai Kartanegara gitu. Saya setuju dengan Bang Juma. Terima kasih Bang Juma, penjelasannya bagus sekali. Terima kasih. Mantap Bang Badillah. Maksud saya gini, yang dari Muslim sampai yang cover nih, bagaimana balik lagi nih? Jadi gini, jangan di framing seolah-olah Tuhan punya bahasa, hanya satu bahasa, seolah-olah Tuhan tuh hanya berbahasa Arab, nggak mampu berbahasa lain. Jangan begitu. Tuhan, kalau dia maha tahu, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, bahasa apapun, yang nggak ngomong pun dia tahu apa di hati kita. Jadi kalau memang begitu, kenapa harus berbahasa Arab terus? Kenapa kita melafaz-lafazkan sesuatu yang tak kita pahami, lalu kita banggakan? Lafazkanlah sesuatu yang kau pahami dan amalkanlah itu. Begitu konsepnya. Buah-buah perbuatanmu lah, itulah yang diinginkan Tuhan. Bukan bahasa mendayu-mendayumu. Silakan. Kawan, dalam kaidah Islam, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Jelas dikatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jangan karena keterpurukan kitab lo engkau menghujat Tuhan dengan mengatakan kenapa harus menggunakan cuma satu bahasa, kenapa Tuhan gak tahu bahasa. Saya sudah mengatakan kepadamu, pencipta langit dan bumi yang kami sembah, yang menciptakan segala sesuatunya termasuk bahasa. Wa min ayatihi halqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Pencipta langit dan bumi menciptakan perbedaan bahasa. Itu sedangkan Yesus tidak bisa menggunakan bahasa Yunani. Karena dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yesus diperintahkan menggunakan bahasa apa kepada kaumnya? Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Jadi keadaan kitab lu sekarang ini, karena memang dasarnya dia bukan firman Tuhan, hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal oleh Kristen itu sendiri, lalu kemudian Anda lantik buku itu menjadi kitab suci. Makanya keteteran. Yang disebut firman Tuhan itu bahasanya kudu harus lebih tinggi dari bahasa manusia. Periode satu kaum atau satu nabi dan satu kitab suci serta satu bahasa, pada bagian akhir masa kehidupan kita manusia ini, pencipta langit dan bumi berkehendak untuk menyatukan semua bangsa-bangsa di dunia dengan hanya satu nabi, hanya satu bahasa, hanya satu kitab suci. Bukan banyak kitab suci. Di Jepang lain, di Indonesia lain, di mana lain, di situ lain, padahal katanya agamanya sama. Untuk itu kemudian bahasa yang digunakan untuk mengajarkan ajaran terakhir itu harus memiliki kapasitas, harus memiliki karakteristik yang unik, universal, istimewa. Sebab tidak mungkin kitab suci terakhir itu diturunkan dalam banyak bahasa. Gak mungkin, tidak mungkin. Mengingat jumlah bahasa di bumi ini, bahasa yang digunakan manusia dari seluruh ujung bumi ini, dari zaman ke zaman itu tak terhingga banyaknya, nggak bisa dihitung. Kalau kitab suci sudah dalam bahasa yang tak terhingga banyaknya, itu bukan kitab suci lagi. Karena kenapa? Manusia syarat dengan kepentingan. Makanya Bible lo karena syarat dengan kepentingan, karena bukan kitab suci, karena bukan firman Tuhan, beribu-ribu kesalahan ditemukan di dalamnya. Itu pun kesalahannya karena rujukan hanya terjemahan interasi bahasa, perbedaan antar bahasa, perubahan antar bahasa, bukan karena firman Tuhan atau bukan firman Tuhan. Dengan demikian kitab lu nggak bisa dijadikan sebagai firman Tuhan. Cukup satu bahasa saja yang digunakan. Itu harus itu sebagai ajaran terakhir dari langit. Bahasa ini adalah bahasa yang paling istimewa dari semua sisinya. Baik dari jumlah kosakatanya sampai kepada strukturisasi daripada gramatikalnya, itu harus lebih tinggi daripada bahasa manusia. Catat itu.
Itu harus kau catat itu. Kenapa penderitaan yang terjadi dari kitabmu itu Anda tidak jadikan sebagai pelajaran? Anda ingin membelanya malah. Hah? Tunggu 50 tahun ke depan. Kitab lu itu mungkin bumbu-bumbu kue sudah ada di dalam. Udah ada peribahasa masuk ke dalam kan sekarang ini kan? Peribahasa udah masuk, pujangga-pujangga udah masuk kan? Tunggu 50 tahun ke depan. Hah? Menu masakan rumah makan itu udah masuk tuh di dalam kitab lu. Saya yakin. Saya yakin itu. Pengobatan-pengobatan alternatif 100 tahun kemudian itu sudah masuk di kitab lo. Kenapa? Karena itu bukan kalimat Tuhan, bukan kalimat pencipta. Itu kalimat manusia yang diterjemahkan, yang direvisi, dikoreksi, mendekati bahasa yang digunakan oleh sasaran untuk dikristenkan. Sekarang kita nggak temukan dalam kitab saudara itu tulisan nasi bungkus. Boleh jadi 120 tahun kemudian sudah muncul tuh dalam kitab lo. Tergantung rasa karsa cipta rasa bahasa Indonesia mengalami perubahan. Sedangkan bahasa Tuhan itu tidak bisa. Bahasa Tuhan itu harus lebih pintar dari bahasa manusia. Sehingga bahasa Tuhan tidak boleh dikoreksi, tidak perlu direvisi. Bahasa Tuhan tidak perlu diperbaiki. Bahasa Tuhan tidak perlu kemudian dikoreksi. Karena bahasa Tuhan adalah bahasa Sang Yang Maha Mengetahui. Sementara pengetahuan kita itu sedikit. Sabar dulu. Itulah kalian membaca yang tak kau pahami, nggak paham kau bahasa Arab. Kata siapa kami tidak paham? Kesalahan umat Islam sendiri kalau mereka tidak paham kitab sucinya. Kenapa? Kasih kesempatan yang lain lah, Bunda. Kitab suci Al-Quranul Karim sudah disajikan. Tinggal Anda baca terjemahannya. Yang jadi masalah sekarang ini Anda. Tunggu. Ini akan berakhir dengan pertanyaan. Tolong. Ketika Yesus berkata dalam kitab saudara, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mendengarkan suaraku. Ayo, mana suara Yesus itu? Suara Yesus itu menggunakan bahasa apa? Tunjukkan bunyinya. Aku ingin dengar. Silakan. Ayo. Silakan. Yesus berbicara ya dalam bahasa Arab. Mana suaranya? Aku ingin dengar. Sebentar. Maksudnya adalah murid-muridku, kamu pasti lebih pintar. Sabar. Inilah kalau kitab suci tidak suci lagi. Kamu lebih pintar dari kitab suci. Ya, orang ngomong lah, Gurunda. Oh, ini diskusi. Santai aja. Saya minta apa tadi? Mereka muridku mendengar suaraku. Suara Yesus dalam bahasa Aram. Gimana suaranya? Pingin tahu aku. Silakan. Tetapi maksud ayat itu adalah kan lebih pintar dari Yesus kan? Sebentar. Maksud ayatku, murid-muridku mengenal suaraku, mengenal ajaranku. Jadi mendengar suaraku, mendengar. Itu dalam kan bahasa gembala apa? dan domba mengenal suara gembalanya. Lebih pintar dia kan dari Yesus. Karena kau tanya, dari 10 orang Islam, apakah bisa kau bilang 8 mengerti bahasa Arab yang dibacanya? Itu kesalahan oknum. Biar tahu kau cuma 10 Itu kesalahan oknum, bukan kesalahan kitab sucinya. Kitab sucinya sudah menyediakan. Saudara, kitab sucinya sudah menyajikan bahasa original teksnya. Tinggal mereka. Untuk apa membaca sesuatu yang tak dipahami? Tinggal mereka yang mau paham atau tidak. Kan sudah ada kitab sucinya. Firman Tuhannya kudu wajib lebih tinggi daripada bahasa manusia. Umat Islam yang tidak mengerti bahasa Qur'annya itu kesalahan oknum. Bukan kesalahan Quran, bukan kesalahan Tuhan. Itu kesalahan umatnya. Sekarang saya minta ketika Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku. Perdengarkan suara saya dong. Yesus bersuara apa? Yang dimaksudkan situ adalah ajaran Yesus. Itu pandai-pandaian kau. Kau jangan menipu di sini. Dari mana kau suara Yesus 2000 tahun yang lalu? Dalam bahasa original teks kitab saudara itu dikatakan aukau. Aukau itu aslinya mendengarkan. Mendengar itu artinya mendengar. Nah, sekarang kira-kira suara Yesus itu seperti apa? Kalau Nabi Muhammad kan kami masih bisa mendengarkan bunyi suaranya itu seperti apa? Contoh, ketika dia menerima wahyu. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu suara yang terlontar dari lisan beliau.
Suaramu itu. Nah, Mana kayak gitu apakah suara Nabi Muhammad punya suara? Punya. Iya. Suaranya itu bunyinya Bisa kau seperti panggil suara suaranya saya lagi tadi. sekarang. Bisa kau Ah. panggil suaranya? Bukan begitu. Pertanyaan saya, Yesus pun berbicara mengenai firman yang diucapkan Yesus di tengah-tengah kaumnya. Sabar, sabar. Yang saya minta, coba kau suarakan bunyi suara Yesus di zaman menerima firman kepada murid-murid, menyampaikan firman kepada muridnya. Silakan. Kalau kau minta seperti bunyi kau baca Al-Quran, yang nggak ada kayak gitu. Kami nggak mengenal itu kalian. Berarti kalian bukan pengikutnya. Loh, kok bodoh? Kami itu mengikuti ajarannya, bukan mengikuti. Mendengarkan suaraku. Apa suara Kami Yesus? mengikuti ajarannya, bukan lafaz-lafaz. Bukan Dia cuman tidak perlu sama kayak mengikuti. lafaz-lafaz itu. Bukan cuman mengikuti, mendengar berarti ada untaian huruf-huruf. Gimana kamu mendengarkan suara itu? Muridku mendengarkan suaraku. Silakan. Saya salut. Nggak gini benar-benar kata Bang Zuma, karena saya gini loh, kayak Masya Allah. Bang Lanjut. Sina, Bang Zuma ya melantunkan itu doa ya Bang Zuma ya. Iya, ayat suci Quran. Masya Allah. Nah itu pakai bahasa asli gitu loh. Maksudnya Benar makanya sekali. itu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kita gitu. Kalau contoh kayak saya, Om Tat Siwam Tuap Mahadewa Iswara Parameswara. Nah itu kan bahasa lantunan kita. Itu kan dari Resi Narendra. Kita nggak pernah tahu Resi Narendra. Tapi kayak Bang Zuma bilang itu bahwa kita bisa tahu suara orang yang Menerima. menerima itu dengan cara kita melafalkan juga ikut gitu. Benar, Keren saya kali, Bang. setuju. Saya setuju Bang Zuma. Terima kasih, terima kasih. Oke, oke. Nah, sekarang mereka kehilangan arah tuh. Badilah, sini dulu kau, sini kau Badilah. Tahu dari mana kau tahu nada tonnya itu, solmisasinya itu? Gimana cara menentukan itu? Itulah F sama dengan do, C sama dengan do, kayak mana kau menentukannya itu? Itu Ini ada saya tanda ulang ini sekali ya. baca. Ini dua kali saya ulang ya, sama ya dengan tone yang sama ya. Om Tuat Tatsiwam Tuas Mahadewa Iswara Parameswara. Itulah yang dilantunkan oleh resi saya dulu. Saya mengikuti itu, gitu loh. Ngerti nggak? Itulah bahasanya dia, itulah mulutnya dia berucap seperti itu ya, kita ikuti nada itu. Gitu loh. Itulah lantunannya. Andai, Badilah sini dulu kau. Andai tidak digunakan seperti ada legato-legatonya itu, apakah jadi kurang berdosa kau? Karena resi saya mengajarkan seperti itu, Pak. Apa kelebihannya dengan menggunakan legato itu? Partitur-partitur itu, apa kelebihannya? Menjaga kesucian. Benar, menjaga kesucian, mendekatkan diri pada surga. Ya. Apakah kau mendapatkan surga hanya karena partitur-partitur itu? Ya paling tidak kalau itu kebenaran, sampai kebenaran itu kepada seluruh penjuru bumi. Ya iya dong. Yang diinginkan Tuhan. Tolong sampaikan firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya kepada saya. Tolong. Apa firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya? Ayo. Itu mah firman lembaga Bible Indonesia. Kudus. Loh. Masalah yang mabuk-mabuk apanya? Saya minta firman yang Yesus sampaikan ke muridnya itu yang mana? Alkitab itu firman apa itu? Perjamuan kudus. Perbuatlah itu ini firman lembaga sebagai Bible Indonesia. Yang saya minta firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Yesus berkata, ya, apa bunyi perkataannya? Ayo. Jika engkau berdoa. Itu firman lembaga Bible Indonesia. Mana ada yang saya tanya firman Yesus yang Yesus terima dari Tuhan itu yang mana? Udah kau tanya LAI punya firman itu. Yang saya tanya bahasa yang gunakan Yesus dalam menyampaikan firman itu saya ingin dengar. Bahasa di sehari-hari, bahasa Aram. Nah, coba perdengarkan ke saya, gimana? Oh, mana aku tahu bahasa Arab ya, bahasa diterjemahkan bahasa Indonesia. Paham? Berarti lu bukan pengikutnya, lu bukan pengikut. Bahasa seperti Kan apa? sudah diterjemahkan. Yang nggak Bagaimana bisa kau gitu tahu? dong. Gimana cara kamu komunikasi ke Tuhan kalau kamu nggak kalau kamu pakai bahasa terjemahan gimana sih? Bingung saya. Bagaimana kamu tahu kalau itu? Perbuatannya. Bagaimana kamu tahu kalau itu sudah sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana kau tahu? Ayo.
Kan sudah diterjemahkan ke bahasa bagaimana kau tahu? Justru karena diterjemahkan itu maka juga bertanya, bagaimana kau tahu itu bahasa begitu, bahasa Yesus, bahasa Indonesia kah? Itu sudah diterjemahkan oleh lembaga LAI. Ya itulah makanya aku bilang, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bisa dikoreksi? Bisa. Wah. Berarti manusia lebih hebat bisa mengoreksi Tuhan? Enggak. Ya kenapa dikoreksi perkataannya? Mana tahu terjemahan lama itu masih ada. Berarti bahasa Tuhan ketinggalan zaman. Bahasa Tuhan. Loh, kenapa dikoreksi? Jika ada ketidaksinkronan terjemahan diperbaiki lagi. Berarti kamu lebih pantas memperbaiki firman Tuhanmu daripada Tuhanmu sendiri yang tahu. Berarti Tuhanmu tidak tahu bahwa ke depan bahasa manusia ada perubahan gitu. Tidak, salah. Jadi kenapa dikoreksi? Kenapa dikoreksi? Kan ada yang sudah menganalisis itu, membedah itu, meneliti. Berarti yang meneliti itu lebih pintar daripada Tuhan loh. Oh, tidak, salah. Lah, kenapa dia koreksi? Iya. Dikoreksi karena jika ketidaksinkronan kalimat, contoh tidak sinkron kalimat, ya udah nggak salah. Nah, gini Bang Immanuel, saya mau lanjut. Ya, sebentar Bang Immanuel. Kalau suatu kalau kita bilang tantra ya, kitab itu diterjemahkan lagi itu keasliannya udah meluntur Bang. Karena itu bukan dari kita dari resinya langsung yang ngasih firman gitu. Kalau orang Indonesia bilang firman gitu. Tapi kalau kita belajar bahasa aslinya, kita tahu apa yang kita ucapkan Bang. Sama kayak Bang Zuma bilang ini bener. Tanya dulu kok Badilah. Apakah kau ngerti semua bahasa yang kau ucapkan tadi Badilah, yang bukan bahasa yang bahasamu sendiri? Ngerti kau semua itu? Mengerti Pak. Mengerti. Tahu karena kau saya terjemahannya belajar. itu? Tahu kau terjemahannya semua? Tahu. Oh, syukurlah bagus. Masalahnya ini Islam ini banyak dia 10 dari 10 orang hanya satu yang ngerti apa yang dibacanya. Ini kan ranahnya kan Bapak tanya saya, kalau Bapak bilang begitu ya tanya kalau orang kau yang lain. paham apa yang kau baca, syukur bagus. Masalahnya ada orang dari 10 orang cuma satu yang paham, selebihnya dibacanya tak tahu dia apa arti yang dibacanya. Coba. Kalau bagi saya itu oknum Pak, sama kayak orang Bali banyak kok yang bisa mengelamati. Ada si X telah berumur 50 tahun dan tak tahu bahasa Arab, lalu berdoa dia tak paham apa yang dibacanya. Masih adakah waktu dia untuk belajar? Izin Saudara Baidillah, saya jawab. Silakan. Saudara, begini, perbandingan antara orang Islam dan Kristen. Boleh. Ketika orang Islam hanya membaca terjemahan dan terjemahannya itu kemudian salah, apakah salah firman Tuhannya? Tidak salah, terjemahannya yang salah. Terjemahan bukan firman Tuhan. Umat Islam paham Al-Quran, berarti paham terjemah. Umat Islam tidak bisa baca Quran, tapi bisa terjemah. Ketika umat Islam itu salah, maka ada orang-orang di sekelilingnya, jutaan yang paham Al-Quran dalam original text. Orang yang tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti bahasa Quran, mereka mengikuti pola keagamaan ustadz-ustadz yang mengerti bahasa Quran. Maka sholatnya orang yang tidak bisa bahasa Arab dengan sholatnya orang yang bisa bahasa Arab itu sama. Pendalaman rutinitas ritual orang yang bahasa Qurannya bisa bahasa dan orang yang Islam yang tidak bahasa Qurannya sama. Puasanya sama, sholatnya sama antara mereka yang bisa bahasa Arab dengan yang tidak bahasa Arab, hanya bisa bahasa Indonesia, sama. Sekarang kita bandingkan dengan orang Kristen. Orang yang bisa ke gereja hari Minggu sebagai pengkhotbah dan jemaat yang ada di depannya sama-sama tidak mengerti bahasa Yunani sebagai original teks kitab mereka. Ketika ternyata kitab mereka itu ada kesalahan, siapa yang bisa menjadi contoh? Pendetanya salah, jemaatnya salah. Yang menjadi contoh yang mana? Kalau umat Islam tidak mengerti bahasa Arab, yang menjadi contoh adalah para ustadz yang bisa bahasa Arab. Makanya para umat Islam ini mengikuti para kiai, para ulama, ajaran mereka yang mengerti bahasa Quran.
Pendeta tidak ngerti bahasa Bible, tidak mengerti bahasa original teks. Ketika mengalami kesalahan, jemaat mengalami kesalahan. Contoh, pendeta ke gereja hari Minggu, jemaat ke gereja hari Minggu. Ada nggak perintah dari Elohim ibadah Minggu? Pendeta menyembah Yesus, jemaat menyembah Yesus. Ada nggak kemudian perintah Elohim atau perintah Yesus utusannya menyembah kepada Yesus? Tak ada. Itulah yang disebut sesat bersama-sama, tenggelam bersama-sama. Di Islam kecil itu 10 orang satu orang di Indonesia ini yang bisa bahasa Arab, seluruhnya tidak bisa. Yang tidak bisa ini ikut kepada yang mengerti bahasa Arab. Di gereja 1000 pendeta, 1000 tidak tahu bahasa Yunani. 2000 jemaat, 2000 tidak ngerti bahasa Yunani. Jadi mau dikemanakan agama seperti ini? Agama buta yang tidak mengerti tentang ajaran asli yang diajarkan oleh utusan yang turun ke bumi demi untuk mereka. Nah, makanya saya katakan tadi, Yesus mengatakan apa? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku. Sama seperti kami, Nabi Muhammad, umatnya pasti mendengarkan apa yang menjadi ucapan Nabi Muhammad. Sebab ucapan Nabi Muhammad itu masih dikekalkan di dalam Al-Quran dan hadits. Yesus menggunakan bahasa Aram katamu. Mana kitabnya yang bahasa Aram? Supaya Anda tahu bahwa ucapan Yesus dengan terjemahan kitab Anda itu selaras. Ada? Tidak ada. Maka kalau Anda berakal, selamat tinggal gereja. Tapi sayangnya Anda ya gitu. Nah, makanya itu yang terjadi. Anda mencoba untuk melawan kebenaran dengan kebatilan. Paham sampai situ? Silakan sahabat Baidillah masuk. Halo Juba, apa maksudmu? Bukankah Departemen Agama yang membuat terjemahan itu? Artinya Departemen Agama salah menerjemahkan Al-Quran itu? Kalau salah, maka diperbaiki, harus ikut menjadi rujukannya Quran, bukan bahasa Bugis dulu. Bukankah Departemen Agama itu para profesor-profesor yang sudah ahli dalam terjemahan, lalu kau tidak percaya? Bukan tidak percaya. Rasa bahasa Indonesia yang senantiasa selalu bergeser. Nilai rasa bahasa Indonesia itu selalu bergeser. Bahasa Berarti manusia itu kau batalkan pendapat para ahli, terjemahan para ahli Kementerian Agama. Bukan. Yang mengoreksi terjemahan itu sendiri mereka. Ketika bahasa Indonesia mengalami suatu rasa yang bergerak dari poin yang ada, maka terjemahan mereka koreksi untuk tidak meninggalkan Al-Quranul Karim. Pendekatan terhadap Al-Quran itu yang mereka gunakan. Maka terjemahan ketika sudah rasanya berbeda, maka mereka harus menanggalkan itu menuju kepada bahasa yang lebih mendekati kepada Quran. Berbeda dengan kitab saudara. Beda. Kitab saudara tidak punya pijakan jelas. Kenapa? Kalian tidak tahu, bahkan melihatnya pun tidak pernah seperti apa original teks bahasa kitab saudara itu. Enggak ada waktu kami untuk membahas itu. Oleh karena itu saya bertanya, dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Yesus bahasa Ibrani. Tunggu, Yesus bahasa Ibrani, kitabmu bahasa Indonesia. Dari mana kau tahu? Iya. Kalau itu nyambung, dari mana? Kami sudah percayakan kepada lembaga yang kalau lembagamu salah, kalau lembagamu salah gimana? Diperbaiki lagi nanti di kemudian hari lagi kalau salah. Masolang generasi. Apanya yang kalau lembagamu salah, ya salah keseluruhan karena nggak ada original teksnya. Kalau terjemahan salah, maka pendekatan yang digunakan pendekatan bahasa aslinya. Apa yang cocok dengan bahasa aslinya sekarang ini? Itu yang dipakai. Bisa tapi sih, aku tidak merusak firman Tuhan. Bahasa manusia yang harus turut kepada bahasa Tuhan. Kalau kalian di sekolah salah STT lembagamu, pun adanya dipelajari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Ada juga dipelajari bahasa Ibrani. Tetapi mereka untuk menerjemahkan Alkitab itu diserahkan kepada lembaga Alkitab Indonesia. Saudaraku, sekarang tolong bunyikan suara Yesus yang menerima firman pertama itu.
Oh, maksudmu seperti kau? Iya, pasti itu. Yesus Untuk apa Yesus itu? menggunakan bahasa kan? Hah? Kami nggak perlu itu. Oh ya itulah makanya agamamu rendah di bawah rata-rata agamamu. Itulah sebabnya. Kenapa? Sebuah agama yang memiliki kitab suci bermasalah, agama itu bermasalah. Itu pasti tuh. Lebih bagus kami pahami artinya daripada kami baca tak kami pahami apa artinya. Untuk apa? Kami ada artinya. Kami ada artinya. Kami ada Kalian tak paham, kalian membaca-bacakan. Kami Enak ada didengar, artinya. tapi tak ngerti kalian artinya. Jadi kelebihan umat Islam itu ada artinya. Oke, ada artinya. Dan Ada diartikan original oleh teksnya. Kementerian Agama. Ada artinya, ada original teksnya. Sekarang di Kristen ada artinya, ada original teksnya. Nggak ada. Sudah begitu artinya kalian nggak pernah baca. Saya selamanya kalau diskusi dengan pastor pendeta, saya yang nunjukkan dalil. Itu di mana tertulis Suma? Suma, itu tertulis di mana? Suma, itu di mana tertulis? Suma, tertulis di mana itu? Kenapa demikian? Karena kitab lu tidak punya daya tarik. Kitab lu nggak ada daya tariknya sama sekali. Sampai kalian mempensiunkan sama seperti buku-buku daftar masakan Padang. Kau simpan di lemari tidak pernah kau baca. Karena nggak ada daya tarik. Bagaimana mau ada daya tarik? Direvisi, dikoreksi bahasa-bahasa manusia yang ada di dalamnya. Nah, sedangkan yang dikatakan kitab suci, orang akan selalu rindu untuk membacanya. Meskipun mereka tidak mengerti, daya tariknya itu ada untuk dibaca. Itulah kitab suci. Gimana, Suma? Setuju saya Bang Juma. Wah, hebat sekali Bang Juma ini ya. Insya Allah. Bahasa Arab itu bahasanya ulul. Tugas kita membimbing manusia-manusia yang lemah akal ini. Ya gimana? Gimana saudara? Buktikan Suma kalau bahasa Arab itu bahasa ulul. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Qul nazzalahu ruhul qudusi min Itu Nabi rabbika bil Muhammad manusia, bahasa manusia itu. Lucu ente ini, lucu. Gimana kamu tahu bahwa Allah itu berbahasa Arab? Wahyu yang diterima. Pak 3 in 1 saya boleh masuk sebentar nggak? Saya Nggak ada otak. Pastikan Nggak ada Allah itu otak. berbahasa Arab. Nah sekarang Yesus Bahasa menerima Arab itu firman bahasa manusia loh. Yesus menerima firman gak? Yesus nggak nerima firman karena dia firman itu sendiri. Gimana? Di dalam kitab lo dikatakan, apa yang dikatakan? Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku ajarkan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pret. Inilah Yang makanya ngomong itu saudaraku, manusia, diam dulu. manusia Saudaraku atau Baidillah, Allah? saudaraku Baidillah, kenapa saya lebih hafal Bible dari mereka, kitab mereka? Karena kitab mereka itu nggak ada daya tariknya, nggak ada, sama sekali nggak ada daya tarik, nggak ada. Makanya mereka nggak tertarik bahas Kan Bible. ngomong seperti Mereka nggak itu. ngerti bahasa Bible, Itu mereka itu nggak Yesus paham. pun boleh saya berbicara? Iya, boleh, silakan. Ya benar, Bapak Suma ini cerdas sekali. Saya sampai geleng-geleng saya dengar bahasa Pak Juma memang out of the box ini. Nggak gini. Jadi saya setuju kayak misalnya kayak Pak Juma bilang itu bahwa Tuhan itu mengasih kata-katanya, meletakkan kata-katanya kepada orang yang dipercaya. Maksudnya manusia yang dipercaya itu pasti dengan bahasa kaumnya gitu. Percaya saya itu. Karena apa? Saya juga belajar bahasa Sanskrit sampai sekarang, Sanskerta gitu. Karena apa? Hindu Tirta itu datangnya dari Kutai Kartanegara, kerajaan Kutai Kartanegara menggunakan bangsa Sanskrit. Sampai sekarang pun saya belajar, dan itu pun saya yang belajar, bukan agama Hindu Tirta saya yang mengikuti translate Indonesia. Benar itu Pak, saya yakin. Dan pelafasan, cara Resi Narendra itu melafazkan menghafalkan dan memberitahu kaumnya, umat termasuk saya itu, dia dengan cara melantunkannya Pak. Gimana biar kita hafal, makin sering kita seperti lagu Pak, kita mendengar lagu lama-lama kita hafal, kan begitu. Dari saya sih berpikiran hampir sama seperti Bang Juma gitu, bahwa Tuhan itu nggak main-main memberikan kata-katanya kepada manusia yang dipercaya untuk memegang memegang kata-kata Tuhan ini berat sekali loh. Benar ini kata Bang Juma, pasti dengan bahasa kaumnya gitu. Ketika contoh kayak sekarang nih,
Ada Hindu di Amerika pasti belajar Sanskrit. Ada Hindu di Eropa pasti belajar Sanskrit. Pasti belajar bahasa aslinya. Gitu. Kembali ke bahasa Arab aslinya. itu bahasa manusia, bukan bahasa Allah. Sanskrit itu bahasa manusia, Pak. Sanskrit, Iya, tapi datangnya dari Iswara gitu loh. Iswara penyampai pesan gitu, penyampai pesan kepada kaum atau enggak ibaratnya manusia Hindu gitu loh. Makanya bahasanya kita yang kita mengerti, masa kita pakai bahasa binatang, Pak? Kan enggak, manusia kan enggak ngerti gitu loh. Logikanya kan begitu. Di surgamu nanti Tuhanmu bahasa Sanskrit atau bahasa apa? Gini Pak, ya konsep jawab aja. Apakah di surga nanti setelah kematianmu Tuhanmu berbahasa Sanskrit? Tuhan kan nggak punya bahasa, Pak. Ku tanya kau Juma, Tuhanmu nanti di sebentar dulu kau Juma, kau Tuhanmu di surga bahasa Arab atau tidak? Potong dulu Pak, bentar Pak. Saya mau jelasin dulu, saya nggak bisa. Biar tahu kau beda kau dengan si Juma ini. Enggak, Ya, gini Pak. memang beda, cuman akal kami sama berakal. Dulu. Gini Pak, Di surga kan bahasa Arab Tuhan kan? Biar nggak salah. Allahnya itu adalah bahasa. Dah, Trinwan ini sudah mulut muncungnya tidak mau diam. Gini Pak Immanuel, sebentar Pak ya. Kenapa yang dipercaya adalah Iswara oleh Ida Sang Yang Widiwasa untuk menyampaikan kepada manusia? Karena Iswara itu tahu Tuhan itu tahu siapa yang akan kepada kaum apa gitu loh. Nanti ketika kita menyampai Rongtlu adalah atau surga orang yang bilang itu Tuhan memiliki bahasa sendiri untuk semua umat manusia, Pak. Kita pun nggak tahu bahasanya gitu loh, ngerti kan? Tapi Tuhan menurunkan kata-katanya melalui kaum-kaum bangsa-bangsa gitu loh, Pak. Itu yang kami percaya di Hindu, Pak. Biar nggak salah nanti, karena saya pun percaya bahwa Ida Sang Yang Widiwasa tidak hanya menurunkan pada Resi Narendra, Pak. Seorang resi, tapi banyak resi gitu loh. Sampai akhirnya datang resi-resi yang lain gitu. Sebentar Pak, Bapak itu bagus itu. Bapak membaca original teks, Bapak tahu arti semuanya. Syukur. Ini Pak banyak Pak, tahu membaca bahasa Arabnya, artinya nggak paham Pak. Nah, gini Pak. Noel mau tes saya tentang bahasa Arab. Ayo, tes saya. Bacakan satu ayat, saya akan jabarkan perkataannya. Dari 10 Pak, udah hebat 2 yang paham. Enggak, Abang kan bicara di Komal ini. Anda boleh tes saya dengan bahasa Arab, saya akan jabarkan dengan nausorofnya. Perkataannya pun saya jabarkan. Itu Bapak karena udah banyak belajar Pak. Gimana yang hanya tamat SMP itu Pak? Nah, itulah fungsinya kita belajar mengenal Tuhan kita, Pak. Ada guru kami. Makanya ada guru, benar kata Bang Zuma, harus ada gurunya, ada yang bimbing gitu. Lu siapa guru lu? Pendeta, sama-sama buta, nggak ngerti bahasa kitab sucinya. Begitu Pak, maksud saya benar kata Bang Zuma, iya harus ada yang bimbing. Ini artinya apa? Ini bahasa Sanskritnya apa dan artinya apa? Harus ada yang bimbing. Namanya pandita. Pandita itu sudah diselewengkan sekarang menjadi pendeta gitu. Padahal itu bahasa Sanskrit loh. Itu poinnya di sana. Makanya saya sebagai umat Hindu Tirta Bali tetap belajar Pak, bahasa asli yang diturunkan kepada Resi Narendra saya itu apa sebenarnya gitu loh. Dari situ kita tahu bahwa oh ternyata Tuhan saya gaib, Tuhan saya tidak berwujud, Tuhan saya di atas segala kebingungan, Tuhan saya tidak termusnahkan, Tuhan saya maha cemerlang, maha suci, maha esa dan tiada duanya. Tuhan saya nggak ada duanya Pak. Fadilah, aku tanya dulu kau. Yang diinginkan Tuhanmu perbuatannya, yang dilihat perbuatannya atau sastranya? Maksudnya sastra itu gimana Pak? Coba saya bilang. Bahasanya, bahasa. Tuhanmu itu kan masuk surga nih. Perbuatan baikmu kah, amal baikmu yang menjadi acuannya atau bahasa itu yang jadi acuannya? Pertama, cara beribadat kita. Cara kita beribadah ke apa ya? Tantram Gayatri namanya. Tantram Gayatri itu kalau bahasa Indonesia beribadah. Singkat, Pak, jawab kita. Singkat aja Pak. Yang diinginkan Tuhan kami adalah amal perbuatan baiknya. Kami gitu Pak. Dari buah-buahmu lah kau akan diketahui. Kau tuh siapa dari buah-buah perbuatanmu. Kami begitu Pak. Bapak gimana? Kalau dari Hindu, cara beribadahnya dulu diutamakan Pak. Gimana kamu memanggil Tuhanmu gitu loh. Menggunakan bahasa Sanskrit, gimana cara kamu berkomunikasi dengan Tuhan? Paling tinggi Pak adalah cara beribadah ya, paling tinggi cara beribadah gitu. Bukan perbuatan amal baiknya terhadap sesama manusia gitu. Amal baik kan perilaku Pak, bukan cara beribadah. Iya, apakah tidak penting perilaku bagi agamamu?
Ya Woi, penting, tapi kan perbuatan gimana sih itu Bang? dasarnya bahasa yang tertulis dari awalnya itu perbuatan yang diikuti loh, Ngor. Benar itu maksud saya, Pak. Jadi dari apa ya, bahasa itulah kita tahu, oh apa sih kita sebenarnya manusia ini diciptakan sama Tuhan itu untuk apa sih di dunia ini gitu. Itu bukan dari itu kan cara Tuhan menyampaikan kepada manusia lewat iswara, penyampai kata gitu, penyampai kata-kata ke resinya lah yang menyebarkan agamanya gitu. Begitu maksud saya, Pak. Bukan lewat amal. Enggak, gimana kita mau berbuat baik kalau kita nggak tahu cara kita beribadah. Pertama kan kita nggak mengenal apa agama kita, kan nggak tahu. Makanya dari situ kita harus belajar, Pak. Kita yang merendahkan diri belajar apa sih sebenarnya bahasa asli dari agama ini gitu. Ketika kita tahu bahasa aslinya, kita pasti tahu artinya, Pak. Nggak mungkin nggak bullshit kalau nggak gini. Kalau nggak ngerti artinya, karena kita mau belajar, Pak. Gitu. Saya yakin itu. Terima kasih, gitu maksud saya. Hubungan juga kan dengan ini, Pak, ya, saya mau ngasih tahu mau nanya juga sama saudara-saudara yang berumat Kristen gitu. Kenapa saya dari tadi ngotot untuk gunakanlah bahasa asli kalian, karena di dalam bahasa asli kalian pasti tahu nama Tuhan kalian gitu. Jangan memakai nama Tuhan kami orang Hindu gitu loh. Orang Hindu kan Ida Sang Hyang Widiwasa ditulis juga di Bible sekalian gitu loh. Ida Sang Hyang Widiwasa Medue Putran Ida Sang Hyang Yesus, itu kan sudah salah, Pak. Tuhan saya kan sudah dijelaskan tadi, aku tidak beranak, aku tidak memperanakan gitu loh. Aku gaib, aku tidak berwujud gitu loh. Sekarang punya anak kan aneh jadinya Tuhan saya, Pak, kalau dibaca gitu maksud saya. Gitu. Poinnya di sana gitu loh. Marilah menggunakan bahasa asli gitu. Kalau bahasa asli kan enak ya. Tidak mengganggu agama lain gitu. Apalagi menyebut nama Tuhannya kan dari agama dari akar kata bahasanya itu bisa tahu nama Tuhannya gitu. Ya kan gitu, logikanya kan berpikir begitu. Sama kayak tuh Islam menggunakan bahasa asli, dia tahu nama Tuhannya karena apa? Tuhan tuh pasti menyebut namanya. Kalau nggak gitu kepada siapa kita menyembahkan gitu. Kalau Hindu kan Ida Sang Hyang Widiwasa, jadi akulah satu-satunya gitu. Jadi udah dikasih tahu nama kita gitu. Karena apa? Biar kita tahu siapa yang kita sembah gitu loh. Gitu. Dengan bahasa Sanskrit gitu. Itu sih poin yang saya mau kasih tahu. Jangan, biar nggak semua datang ke Jawa pakai bahasa Jawa gini. Kan bingung orang jadinya gitu. Datang ke Sulawesi pakai bahasa Sulawesi. Sedangkan aslinya nggak begitu gitu loh. Contoh kayak umat Muslim kan di mana-mana ya, tetap saya dengar di dekat rumah juga ada masjid gitu, tetap menggunakan bahasa asli yang diturunkan agamanya apa gitu. Jadi kan tidak bingung orang gitu loh. Itulah agamanya mereka, itulah yang dilantunkan sama yang diutus gitu. Gitu. Saya pun di Banjar saya tiap pagi siang sama sore tetap melantunkan puja Trisanyo di Bali. Boleh kalau main-main ke Bali siang-siang itu pasti di setiap Banjar tuh melantunkan itu gitu. Jadi biar tahulah mana ininya, mana yang memberikan ilham ya namanya ya kepada umat-umatnya. Maaf ya kalau saya di sini biar dibikin ricuh semuanya, enggak, maksud saya enggak gitu, tapi kembalilah menggunakan bahasa asli seperti kata Bang Zuma yang benar-benar saya salut sama Bang Zuma ini, benar-benar open minded sekali pikirannya gitu. Jadi mari kita menggunakan bahasa asli kita sebagai umat beragama gitu ya. Jangan datang ke Bali agamanya dirubah bahasanya. Kalau saya misalnya sekarang umat Hindu menggunakan bahasa Arab kan gitu, terus diterjemahkan salah kan, otomatis orang Islam kan bakal kecewa juga sama umat
saudara-saudara kita umat Hindu gitu. Kan sama aja pola pikirnya seperti itu. Apalagi menggunakan nama Tuhannya di kitab agama Hindu kan jadi rancu gitu loh. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi kan apa namanya yang Bang Zuma bilang tadi itu Tuhan itu menurunkan bahasanya lewat perantara di kaumnya setiap bangsa. Benar, saya setuju itu. Saya setuju 100% saya setuju sama Bang Zuma itu bahas. Benar. Oke, baik. Boleh saya tanggapin sedikit? Oke, silakan Bang. Oke, baru mau saya sapa. Oke, lanjut. Oke, baik ya. Makasih Bang, makasih. Nah, jadi gini, memang ini saya lihat ada kita beberapa agama ya, Bang Zuma, kemudian ada Bang Badila ya, sorry di layar saya sempat terpotong. Nah jadi gini, saya kurang mengerti bagaimana interaksi sesembahan di agama-agama Anda terhadap umat di sana pada waktu itu, berapa suku, berapa daerah, berapa golongan, berapa periode, episode, abad, mungkin begitu ya. Nah, di kekristenan itu jelas bahwa Allah itu berinteraksi, berbicara secara langsung ya. Baik di zaman Adam, sudah Allah berbicara, Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang ketiga. Itu Adam. Nah, Alkitab tidak terbatas gitu loh. Nah, jadi dia bicara kepada Adam, bicara dia kepada Abraham, bicara dia kepada Nuh, bicara dia kepada Musa, bicara lagi kepada selanjutnya nabi-nabi, lalu bicara di waktu mereka ada di pembuangan kepada para nabi ya. Jadi ada di daerah Babilonia sana, di pembuangan sana. Nah, kemudian berbicara di dalam PB gitu loh. Nah, kemudian di dalam PB itu sudah terjadi secara global begitulah, bahwa Israel itu sudah di bawah Romawi. Dan bahasa yang dikenal pada waktu itu sudah beraneka ragam yang masuk ke Israel. Kemudian di sana sudah ada, kalau kita tahu, lingua franca. Nah, jadi tolong dipahami, ini saya tidak tahu kitab Anda ya. Kalau di kekristenan itu adalah lintas generasi yang berabad-abad. Allah berinteraksi, lintas tempat, sudah tentu itu lintas bahasa. Tetapi Allah tujuannya tetap, Allah itu bisa berkomunikasi, Allah bisa menyatakan dirinya, Allah bisa menunjukkan ini loh perintah, ini loh hukum, ini loh aturan untuk manusia. Sebab bagi kekristenan hanya satu Allah, hanya satu Allah. Itu sebabnya Allah yang satu itulah sumber segala sesuatunya. Maka kalau ada manusia, kalau ada di berbagai belahan dunia, di rentang generasi, maka Allah yang satu itu akan berinteraksi. Maka dengan demikian Allah sudah menggunakan selalu bahasa-bahasa yang dipakai selama ini. Maka adalah hal yang logis kalau ternyata kekristenan itu, sebab ditulis dalam Alkitab dalam rentang yang sedemikian itu, masalah bahasa bukan persoalan. Yang penting itu umat tahu, umat bisa mendengar, umat mengerti apa yang dikatakan oleh Allah, itu saja. Nah, kemudian umat yang menerima secara langsung pun bahwa mereka ada di Mesir, mereka ada di kerajaan Israel Raya, mereka ada di pembuangan, lalu mereka pada suatu kali sudah masuk di kerajaan Yunani dan Romawi, itu sudah terlihat di sana bahwa memang Allah tidak berhenti, Allah tidak terkungkung kepada satu bahasa. Jadi kalau sampai sekarang seperti ini, itu sudah jelas. Memang harus demikian. Lalu berikutnya, bahwa misi Allah melalui umat Allah, melalui Israel pada awalnya di dalam Kejadian pasal 12, yang disebutkan begini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi itu skupnya, jangkauannya, sasaran misinya, semua kaum itu. Kemudian kepada Yesus pun disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-28 jelas, pergilah jadikan semua etne, semua sub bahasa, suku itu loh. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Karena kepentingan misi inilah, maka bahasa itu menjadi sesuatu yang pasti harus mengikuti kondisi umat atau orang-orang yang akan dijangkau. Dan sudah hal yang luar biasa, PP Perjanjian Baru itu dipakai, sebentar lagi Bang, dikit saja. Dipakai itu justru lingua franca.
Jadi artinya kami tidak ada di satu skup yang kecil, yang terkungkung, yang terhimpit, atau yang tidak dikenal. Gitu loh. Oke, makasih. Boleh saya tanggapi nggak? Boleh, silakan. Boleh silakan. Berarti kitab Bapak itu di masing-masing tempat itu berbeda ya Pak ya? Oh, tidak ada itu, tidak ada. Maksudnya berbeda bahasa gitu ya Pak ya? Oke, saya jelaskan. Jadi ada yang disebutkan dengan teks original. Yang berbeda adalah transmisinya, adalah terjemahannya. Kenapa nggak pakai teks originalnya aja Pak? Kenapa harus pakai terjemahan? Karena demi misi. Saya orang Bali Pak ya. Ini saya orang Bali. Saya tetap menggunakan Sanskrit Pak, walaupun saya bisa bahasa Indonesia memuja Tuhan saya Pak. Kan nggak logis Pak. Nggak masuk akal omongan Bapak ini. Loh, Anda bahasa begitu itu bagus ya. Oke ya, perhatikan baik-baik. Pandanglah agamamu menurut agamamu. Kalau saya pandang agamamu, justru kalau saya katakan Allahmu itu tidak mengerti bagaimana menjangkau umat. Kalau saya gitu kan, gimana? Anda orang Bali, tapi Allahmu kaku dengan bahasa. Kalau saya gitu kan gimana? Tapi bukan Allah Pak, saya Sang Yang Widiwasa Oke, Pak. entah itu pun sesembahanmu. Kenapa tidak bisa menjangkau? Kenapa dia kolot, kaku dalam bahasa? Kalau saya gitu kan gimana? Karena itulah yang Makanya diturunkan begini, Pak. jangan ukur agama orang dari agamamu. Paham enggak? Tapi kenapa di kitab Bapak berbahasa Sanskrit menggunakan bahasa Yang Widiwasa Pak? Karena bahasa Sanskerta. Paham Kita nggak? jawab Kenapa aja. nggak bahasa Kalau asli? kalau dia berbahasa misalnya bahasa Jawa atau bahasa anggap bahasa Nias, tapi menggunakan kata-kata Anda, baru Anda protes. Berarti kan udah luntur kesucian agama itu Pak. Tidak ada Lewat yang kitab luntur, yang diterjemah-jemahkan Pak. Kalau saya kejar Anda, apa definisi aja Anda luntur? Apa kriterianya? Karena diterjemahkan Pak. Terjemahan tidak menyatakan itu luntur. Karena kan kalau terjemahan kan sudah ada unsur manusia di dalamnya Pak. Kalau saya Udah tanya ada unsur- tulisan, saya tanya bahasa Anda, bahasa kitab Anda ada unsur manusia atau tidak? Sanskrit Pak. Oke, bahasa Sanskrit itu bahasa Tuhan atau bahasa manusia? Bahasa yang diturunkan Iswara ke resinya Pak. Oke, yang menurunkan itu berbahasa apa? Sanskrit Pak. Jadi menurutmu di sana pakai bahasa Sanskrit? Ya, semua umat Hindu harus bisa berbahasa Sanskrit Pak. Oke, Karena bahasa itu ajaran Sanskrit Tuhan asalnya saya dari Pak. mana? Asalnya dari mana? Dari Hindus Pak. Oke, Hindus itu apa? Hindus itu sungai Pak. Oh, jadi sungai melahirkan bahasa. Itu daerah Pak, daerah Hindustan namanya Pak. Kalau itu daerah tempat sesembahan Anda atau tempat manusia? Bukan Pak. Oke, jawab. Jadi apa? Maksud Bapak yang gimana itu maksudnya? Biar jelas dulu. Hindus itu tempatnya sesembahan Anda yang berbahasa bahasa Sanskrit itu atau tempatnya manusia? Jadi gini Pak, resi saya tinggal di daerah Hindus namanya Pak. Jadi dari sanalah nama agama itu namanya dari sana Pak. Oke, bahasa apa dipakai kita di sana? menyembah tempat itu bukan Pak, biar nggak salah paham. Nah, kita bahasa apa yang dipakai di sana? Sanskrit Pak. Nah, sekarang bahasa Sanskrit itu bahasa manusia atau bukan? Bahasa manusia yang diturunkan dari Iswara Pak. Jadi Anda tadi tuduh berarti luntur karena ada unsur manusia. Saya tanya Anda, bahasa kitab suci Anda yang paling original pun ternyata itu bahasa manusia. Lah, Itu bahasa gimana? manusia yang diturunkan Pak di kitabnya bukan ditranslate Pak, tapi bahasa manusia Iswara yang menurunkan ke manusia Pak. Oke, saya tanya begini. Jadi Ya, waktu itu sekarang manusia. bahasa agama Bapak apa Pak? Bahasa agama Nah, saya clearkan. Nanti saya Enggak, jawab. saya mau tanya dulu, Bapak terus yang tanya. Saya tanya dong. Takut Anda ya? Jadi begini. Enggak takut. Jadi begini, Terus saya tanya Anda. Bahasa, dengar ya. Wah, saya pakai bahasa umum dulu ya. Wahyu ilahi yang akan diturunkan itu kepada orang-orang yang ada di Sungai Indus sana. Ternyata mereka harus menggunakan bahasa. Bahasa itu adalah bahasa manusia. Allah tidak punya bahasa. Kalau Anda bilang Makanya menurunkan lewat Iswara Pak, namanya Pak, penyampai suara Pak. Oke, Makanya suara diturunkan- itu punya bumi verbal ndak? Menggunakan bahasa manusia ndak?
Makanya Tuhan saya menurunkan melalui namanya Iswara, Pak. Iswara itu bukan makhluk. Iswara itu apa? Iswara itu apa? Makhluk, Pak. Makhluknya dia namanya Iswara, menyampaikan pada resinya. Oke, waktu itu menyampaikan itu dalam bentuk apa disampaikan? Menggunakan bahasa resinya, Pak. Bahasa itu. Jadi bahasa itu punya Allah atau punya bahasa manusia? Karena itulah yang diturunkan dari Iswara ke resinya, Pak. Saya mengerti, Jadi saya bukan mengerti. itu. Iya. Saya mengerti. Sekarang begini, kita taruh dulu asal muasal ya. Bahasa Sanskrit itu muasalnya pertama-tama itu punya siapa? Manusia ataukah hewan atau ilahi? Manusia, Pak. Nah, Begini ya, woi, tenangkan dulu kalian, woi. Oten, diam dulu kau. Kau berbolak-balik ditanya. Bang Badila ini sudah menjawab, itu bahasa manusia yang pertama kali diberikan kepada umatnya di mana, di tempat tersebut. Di tempat tersebut mereka memakai bahasa apa? Betul. Itu dah maksud Dengan saya. bahasa itulah. Oke, Charles, Diam dulu kau. Sebentar. Bang Badila, mute dulu, jangan dipotong. Bang Badila jangan suka motong, Bang Badila. Mute aja dulu di situ. Iya. Sekarang pergi ke Yesus. Yesus berkata, segala hukum yang disampaikan kepadaku itu memakai bahasa yang ada pada mulanya. 2 Yohanes 1 nomor 5. Bahasa atau hukum-hukum yang diberikan kepada Yesus itu memakai hukum yang sudah ada, bahasa yang sudah ada pada mulanya. Bukan dengan yang baru, bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Tidak. Paham kau di situ ya? Karena Yesus lahirnya dengan berbahasa Yunani, berbahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Maka dengan bahasa tersebutlah Tuhan memberikan hukumnya atau memberikan firman-Nya. Oke, baik, saya tanggapin ya. Oke, baik. Oke, bagian saya menanggapi. Pertama, Charles, ayat Anda itu saya tidak temukan. Oke ya. Jadi tolong nanti dikoreksi. Saya tidak Anda temukan. Baca 2 Yohanes 1 nomor 5. Oke, silakan baca. Silakan baca, baru saya sudah ucapkan segala hukum yang aku tidak membawa hukum baru, tapi hukum yang lama itulah yang kusampaikan. Maka marilah kita saling mengasihi, Ibu. Berarti hukum yang lama ini memakai bahasa apa? Berbahasa Ibrani. Itulah yang disampaikan kepada Yesus. Nah, lalu Yesus mengajar di sinagog, memakai bahasa apa? Dia membacakan Yesaya. Yesaya itu berbahasa apa? Bahasa Ibrani. Lalu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berbahasa Ibrani. Saya tanggapin dulu ya. Saya tanggapin, baik. Saya tadi sudah katakan, tolong dibedakan kitab-kitab Anda, umat Anda dengan Kristen. Sekali lagi, jangan ditangkapin dulu. Kalau dari Hindu tadi bilang, itu memang turun di satu tempat yang berbahasa Sanskrit. Oke, di sekelompok orang di situ. Nah, Anda pun begitu, di Arab sana, untuk satu orang penerimanya. Dan di tempat yang sama, di zaman yang sama. Bedakan dengan Alkitab. Itu kan tadi saya bilang, Allah kami sudah berinteraksi kepada Adam. Langsung gitu loh, berbicara. Kemudian, saya potong kau. Adam itu tertulis di dalam Taurat. Taurat berbahasa Ibrani. Justru itu di situ. Jangan kau bawa ke perjanjian lama. Perjanjian lama mutlak itu berbahasa Ibrani. Anda mulai sudah lain ini. Anda bukan lain, brother. Kamu pikir Taurat itu bukan punya Kristen. Anda yang datang ngemis. Bentar dulu, jangan, nggak usah kau marah-marah. Nah, bukan, Anda malah terlalu keras di situ. Loh, suaramu juga keras. Anda tahu, kalau itu kitab Anda, cetak di kitab Anda. Hei, mana buktikan sama saya dari mana asalnya perjanjian lama itu? Oke, baik ya. Orang Kristen dimuasali dari Yesus yang datang sebagai guru, lalu sebagai juru selamat, sebagai penebus, menggunakan perjanjian lama.
Kemudian 12 rasul di situ yang cikal bakal menjadi gereja. Sebelum menjadi gereja di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mereka menggunakan perjanjian lama. Lalu mereka dinyatakan sebagai gereja Kisah Rasul pasal 2. Lalu khotbah pertama itu mengutip perjanjian lama. Mereka menggunakan itu dan mengaku itu sebagai firman Allah. Lalu pemberitaan para rasul di dalam Kisah Rasul itu menggunakan perjanjian lama. Lalu apa kata Anda? Lalu Anda sekarang datang ke Taurat, tapi Anda tidak punya Taurat. Ngerti enggak? Oke, diam ya. Oke, saya diam. Oke. Torah, kami tidak memiliki Torah, tapi hukum-hukum yang disampaikan kepada Musa itu disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu di Al-Quran dengan bahasa yang dipakai Rasul saat itu. Al-Quran dipakai dengan bahasa yang dipakai oleh Rasul saat bahasa Arab. Paham kau di situ? Begitu juga dengan Musa. Mereka diwahyukan dengan bahasa kaumnya mereka masing-masing. Siapa? Apa bahasanya Musa? Bahasa Indonesia? Bahasa Yunani? Tidak. Begitu juga Yesus. Firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Segala yang kusampaikan bukan berasal dari diriku. Apa yang kusampaikan, apa yang diberikan, itulah yang kusampaikan kepada mereka. Itu yang kuajarkan kepada mereka. Yohanes 12:49. Bahasa apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Bahasa Yunani. Yesus tidak pernah melangkahkan kakinya ke Yunani, ke Antioquia sana. Paham kau di situ? Baik, saya tanggapin. Oke. Pertama, saya tidak menyangkali Alkitab itu dalam bahasa Ibrani. Saya tidak menyangkali bahwa bahasa PL itu ada Ibrani, ada Aram. Saya tidak menyangkali bahwa bahasa PB itu adalah Yunani. Saya tidak menyangkali, tapi ada terjemahan. Nah, oke ya. Jadi saya tidak membuang, justru kami konsisten di situ. Nah, oke. Saya akan kejar Anda dulu sekarang. Oke, di kitab Anda itu mengutip soal Abraham. Lalu ada di situ kutipan-kutipan pembicaraan. Oke, saya mau tanya, di situ pakai bahasa Aram, bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Apanya? Kalau tertulis. Apa ya? Bahasa Arab. Tapi kalau saat Oke, kenapa begitu? Nah, kenapa Anda paksa begitu? Kalau saya ikuti dulu konsisten. Diam Apa tadi orang ini? Tadi Anda bicara, Bang Charles diam itu. Anda diam dulu. Al-Quran itu disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu berbahasa kaumnya. Tidak mungkinlah disampaikan dengan berbahasa Afrika atau bahasa Mongolia. Ya nggak ngerti lah, orang penduduk setempat nggak ngerti. Bagaimana kau orang Indonesia disampaikan berbahasa apa? Disampaikan berbahasa Afrika, ngerti nggak kamu itu? Sudah? Nah, terjemahan aja dari bahasa Yunani aja sudah berbeda dari ajaran kalian. Seperti apa? Yang dikatakan raka itu adalah bodoh, kalian ganti kafir. Kan sudah berbeda di sini. Dalam kitab literasi orang Yahudi, Melahim 11 chapter 11 nomor 6 itu dikatakan Kristen merubah Taurat. Sudah ya? Baik. Sudah? Itulah salah satu buktinya Kristen ini mengubah Taurat. Dengan apa? Dengan bahasa mereka. Oke, baik. Giliran saya? Boleh. Nah, jadi poinnya ternyata bahwa apa yang Anda maksudkan ternyata di sana pembahasaannya di dalam zaman Abraham itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Itulah dalil saya tadi mengatakan bahwa Allah kami berinteraksi di kelompoknya, di kaumnya, di sukunya, di generasinya menggunakan bahasa setempat. Nah, karena memang demikian maka Allah sudah terlihat bahwa dia tidak kaku dengan bahasa. Ya, entah Adam entah bahasa apa, Nuh bahasa apa, entah apapun itu kita tidak tahu, tapi Allah intinya bisa berinteraksi. Maka demikianlah prinsip Alkitab itu, gitu loh. Nah, kalau terjadi sekarang terjemahan, saya katakan itu sudah mengikuti pola Allah dalam interaksinya kepada umat. Anda terima tidak? Oke. Nah, lalu yang terakhir saya tadi mau tanggapin Anda. Oke. Anda bilang bahwa Kristen mengubah Taurat. Mungkin tunjukkan nanti ayatnya bahwa Kristen mengubah Taurat. Ayat ya, dalil ya. Supaya kita clear. Lalu tapi lihat,
Kristen itu di mana dicatat, Kristen itu di mana historisnya, lalu Anda tolong secara fair, sesuai dengan catatan di zamannya. Oke, lanjut. Oke, Bang Deddy minta tolong nanti bukakan Melahim Semot 11 nomor 6 itu yang biasa Bang Deddy ya, minta tolong. Biar dia baca. Yang tadi malam Melahim Semot itu. Lupa terus Bang Deddy. Ada aku catat. Ya, aku ada. Mohon maaf, saudara-saudaraku, aku mau puja Trisania dulu. Maaf, Bang Badila. Bang Badila. Iya, Saudara, Pak. sorry, saya ini suara keras begini ya. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, selalu kita kan saya boleh. begini. Iya, Gayanya semua aja bersaudara. saya senang ya, sorry ya. Semua bersaudara, Pak Nge. Ya, terima kasih Bapak Oke, makasih, Bang. Saltim, Bapak Charles, Simamora Niki sudah baik. Apa namanya, kita saling mengenal agama kita lah gitu. Itu maksudnya Nge. Oke, makasih ya. Melahim Semot tentang apa itu Bang? Bang, tentang apa Bang? Ada saya catat kok. Melahim Semot 11 gitu ketik aja tentang Oten mengubah Taurat. Yang Yesus itu loh, Yesus bercita-cita jadi Mesias itu. Lanjut. Itu tiap hari kita sampaikan, kemarin lupa Bang Deddy gimana? Melahim Semot 11. Nah, nanti cari di bawah nomor 4. Nomor 4 paragraf yang kelima. Bacakan sama si Oten ini. Paragraf berapa? Hah? Ada saya catat kok. Paragraf berapa? Melahim Semot 11. Cari di ini nomor 4, di bawah nomor 4 besar dia. Iya, sahabat. Lanjut ya, aku izin salat asar dulu, Sat. Lanjut. Sebentar gantian lah, gantian. Saya tanya ke Tian aja yang lebih jujur. Apakah Yesus itu juga disebut sebagai nabi? Tian, jawab Tian. Apakah Yesus itu juga bisa disebut sebagai nabi? Itu yang dibaca oleh si Makassar tadi, betul, Yesus adalah utusan. Iya, di Matius 21 kan juga inilah nabi dari Nazaret, kan gitu kan? Di mana dibilang Yesus itu nabi? Di mana? Biar aku baca. Ini kenapa ini kalian malah ngeroyok? Kejang-kejang. Yang sadar malah kalian keroyok. Si Tian membenarkan itu putra. Iya, gantian ngomongnya satu-satu. Putra Jaya. Kalau di mana tertulis bahwa Yesus itu nabi? Di mana? Di mana? Tadi aku sudah bawa Yohanes 4 nomor 19. Iya. Di mana? Yohanes 4 nomor 19. Yohanes 4 nomor 19. Yohanes 4 19. Ntar. Mestinya udah tahu, Bro. Banyak lah, Matius 21 ayat 11 juga ada di situ. Yesus disebut juga nabi, Bro. Ah iya kan? Memang aja Putra Jaya ini. Makassar. Disebut juga Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara Makassar dulu. Disebut Mesias, disebut anak tunggal Elohim. Gantian satu-satu lah. Banyak sebutannya. Gantian pengamat. Teman-teman yang sudah 800 penonton, mohon yang baru datang di posting ulang dulu teman-teman ya, posting ulang teman-teman. Tuhan posisi yang paling tinggi. Ya, yang baru datang di tetep layar, bantu tetep layar, posting ulang, di share. Posting ulang teman-teman yang belum posting ulang. Disebut juga juru selamat dunia. Absen Leforen juga, absen dengar ini katanya. Absen Leforen dulu. Itu nabi, itu seorang perempuan itu. Kalau orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus itu nabi. Luwang Tian barusan sudah mengakui kok putra dengan dia lah. Itu perempuan yang disembuhkan itu yang mengatakan dia nabi. Aduh, sudah. Biar saya ngatur. Yang lainnya nggak boleh ikut ngomong ya. Ya. Ini yang cuma yang digedekan boleh ngomong. Kalau ada yang langgar saya turunkan. Silakan. Oke, siap Paman.
Silakan Awen, Ini gimana nih suara saya kedengaran nggak sih? Ada ancaman ini dari ini yang di atas ini antrian ya. Kedengaran, cuman hormati teman-teman. Kedengaran Rames, cuman hormati yang di layar lebar ini hormati. Waduh, Ya gimana kebetulan sih? ya. Oke host, terima kasih atas waktunya ya. Kebetulan aku ini ada di atas ya sama ada juga di sampingku Putrajaya. Jadi begini ya, di sini Yesus pun mempunyai Tuhannya sendiri ya, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan. Itu adalah logical fallacy atau kecacatan dalam berpikir ya. Dalilnya mana? Oke, kita buka Matius 11 nomor 25. Anda buka Bible Anda Matius 11 25. Kalau tidak ada Bible di situ, biar aku bacakan di sini ya. Oke, Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi sini Yesus berdoa kepada Bapaknya ya, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan, seperti itu. Lanjut. Silakan Bata Putrajaya. Gantian lah. Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, banyak sebenarnya dari dalil yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan di Bible itu sendiri. Tidak ada Banyak kata sekali. Yesus bukan Tuhan. Jangan mengada-ada juga. Yang ada Yesus disebut Tuhan. Itu dalilnya aku bacakan tadi. Aku sudah bacakan tadi dalilnya. Iya, disebut juga dia nabi. Sebut juga apa? Banyak sebutannya, Bro. Disebut juga Tuhan. Disebut juga juru selamat dunia. Kan gitu. Disebut juga yang akan membangkitkan di akhir zaman. Ya, sudah. Iya. Oke, aku bawakan dalil yang lain ya. Yohanes 17 nomor 3 yang mengatakan Yesus itu hanya utusan ya. Nah, bukan disebut ayat juga pakai kunci. kata hanya di situ. Jangan tambah-tambahin seperti Sizan Moko Ginta. Yohanes 17 nomor 3, aku bawakan Tidak dalilnya pakai ya. kata hanya. Aku bacakan ya. Nah, Anda simak Jangan lah. tambah-tambahin. Aku tidak tambah-tambahin, ini ada Sesama dalil. Kristen kok malah cakar-cakaran gimana sih? Ini Ini pengamat yang calon mau mualaf ini yang udah mulai sok pinter ini. Biasanya calon mualaf itu sok pinter. Putra sudah kebingungan ya Putra. Silakan pengamat. Silakan. Ya, sudah Gitu. menceret itu dia Putra. Ya, aku bacakan dalilnya pengamat mualaf. Yohanes 17 Tidak nomor ada 3. kata di situ Anda hanya. dengar dulu baik-baik. Anda simak dulu baik-baik, baru Anda tanggapi. Siapa saya pengamat mualaf udah tahu dari Sizan Moko Ginta itu jadi ngomong. Iya, Anda itu nggak ada apa-apanya itu. Anda itu ada di pikiran Anda itu hanya doktrin dan dogma saja, bukan Saya ilmu. sudah itu ini sudah counter itu semua apa kata Sizan Moko Ginta itu. Iya, sudah modal congornya sudah. Aku bawakan dalil nih, ya, oke? Sudah. Maka tanggapi Anda ya. sama saya ya, Makassar. Anda sama saya ya. Satu-satu lah. Anda nanti Anda sama itu. saya. Sini. Kenapa dari tadi Sini. Anda mengelak terus dari saya? Kenapa? Di sini banyak narasumber ini. Ada Kandito, Ustaz Buktikan Tata, Anda nggak ada mengelak Os. dari saya. Ya, aku di sini Buktikan kalau cuma Anda anu mampu saja berdiskusi, ini. Anda nggak mengelak dari saya. Aku di sini hanya pemain tambahan saja, pemain pengganti. Iya, Anda sama saya ya. Oke, aku bacakan ya Yohanes 17 nomor 3. Dengar baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Yesus Kristus ya, ayat ini adalah bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya sebelum dia ditangkap ya kan, dan menekankan pengenalan akan Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah jalan menuju hidup. Bukan malah menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena di sini kata kuncinya Yesus itu berkata, mengenal Engkau satu-satunya Bapa dan mengenal Engkau tiganya saja. Coba dan mengenal aku yang Engkau utus sebagai utusan. Tunggu aja di mute, mana Di sini ada sudah hujan. Enggak ada hujan di situ Tian, enggak ada bunyi hujan. Waduh Tian ini mau kabur kau. Oke, saya tanggapi ya saudara. Tadi saudara membawakan ayat bunyinya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kami dalam umat iman Kristen itu meyakini Yesus itu memang diutus, firman Allah yang diutus menjadi manusia. Bisa disebut utusan, saudara. Tapi kami umat Kristen juga percaya firman Allah itu adalah Tuhan. Kalau hanya sebatas utusan, saudara, tolong saudara tanggapi ini nanti ya. Ada nggak utusan
yang membenarkan perkataan ini. Yohanes 20 ayat 28 sampai 29 jawab Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus, jika dia hanya sebagai utusan, harusnya apa yang dia katakan? Hei Thomas, mengapa engkau memanggil aku Tuhan dan Allah? Ya, tidak cukup di situ ya. Saya sampaikan lagi kepada Anda data yang lain ya, yaitu Yesus disembah, yaitu di Lukas 24 ayat 52 itu disembah. Apakah seorang utusan layak disembah atau dia menolak? Sedangkan saya bisa buktikan kepada saudara, malaikat pun, yaitu tertulis di Wahyu 22 ayat 8 sampai 9, malaikat saja menolak disembah oleh Yohanes ya. Tapi di sini bahkan bukan cuma murid-murid, ada Yerus, yaitu tertulis di Lukas 8 ayat 41, itu Yerus itu seorang pemimpin, seorang kepala rumah ibadah ya, itu sujud menyembah dia. Belum yang lain tentang perempuan itu perempuan yang menyembah dia, belum tentang yang lain lagi saudara, banyak saudara. Dan penyembahan mereka itu tidak pernah ditolak oleh Yesus. Harusnya kalau dia sebagai utusan dia tahu bahwa disembah itu tidak boleh ya, karena yang harus disembah itu hanyalah Tuhan saja. Tetapi Yesus menerima penyembahan itu ya. Nah saudara, justru di sini saya membuktikan kepada saudara, Yesus juga menjanjikan bahwa hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan dia mampu membuktikannya. Jika dia hanya sebatas utusan, seharusnya dia tidak pantas disebut utusan. Karena apa? Dia menerima penyembahan dan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Ya, saudara tolong tanggapi itu. Tunjukkan kepada saya di mana ada utusan yang menyerahkan dirinya dengan Tuhan dan dia mati, dia bangkit, hidup kembali. Oke, ya. Silakan saudara. Sudah? Ya, aku tanggap ya. Jadi begini, Tuhan Yesus ini yang katanya Tuhan ya, orang Kristen mempunyai banyak sekali gelar. Memang ya, ada yang menyebutnya guru, tuan ya, rabi. Ya itu memang benar, itu semua benar ya. Memang kata yang disandangkan untuk Yesus itu sendiri ya. Nah, dalilnya ada di Yohanes 13 nomor 13. Kamu menyebut aku guru dan katamu benar. Lalu kamu menyebut juga aku Tuhan dan katamu itu juga benar ya. Jadi perlu dipahami ya saudara Rames, di terjemahan lama masih memakai kata Tuhan ya, bukan kata Tuhan. Dalam terjemahan lama khususnya versi Schleber tahun 1912, Anda bisa buka cek di Google, kalimatnya berbunyi, adapun kamu menyebutkan aku guru dan rabi ya, maka patutlah katamu itu, karena akulah dia. Jadi di sini kata Tuhan atau Rabi diganti oleh LAI menjadi dengan kata Tuhan ya. Lalu kemudian ada di Yohanes 5 nomor 30 ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Ini Yesus yang berkata kan. Nah, dua ayat ini saja sudah membuktikan siapa Yesus itu sebenarnya, bahwa dia itu hanyalah utusan atau nabi. Sama seperti nabi lainnya, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, jangan sembah aku, karena dia juga sudah dia mempunyai Tuhannya sendiri, Allah Bapa yang di surga, ya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saudara, tadi saya tidak membawa Yohanes 13 ayat 13. Ya. Saudara tadi telinganya di mana, saudara? Saya membawa Yohanes 20 ayat 29 sampai 28 sampai 29. Tapi saudara melarikannya kepada Yohanes 13 ayat 13. Ya, Anda bacakan Yohanes 20 aku nomor guru berapa? Dan Tuhan. Ya, Anda bacakanlah. Ini waktu saya ngomong, saudara. Ya, Yohanes 20 nomor berapa? Seolah-olah 28 sampai 29. Seolah-olah Anda mau bilang sama saya 28 sampai 29 Tuhan. Lo diam dulu saudara. Dari pernyataan Anda bawa, yaitu Yohanes 13 ayat 13, itu seolah-olah Anda ingin menjelaskan kepada saya bahwa Yesus baru jadi Tuhan saat kata Tuhan, Lord, diterjemahkan menjadi Tuhan. Sedangkan dalam fakta dan kenyataannya Yesus disembah sebagai Tuhan itu sudah dari abad pertama, saudara. Ya, sudah dari abad pertama. Bukan baru adanya terjemahan Tuhan itu, saudara.
Ya. Iya. Nah, saya tadi Anda bilang Yesus menolak untuk disembah. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus menolak untuk disembah, datanya di mana? Saudara tolong bawakan itu. Dan tadi saya minta kepada saya yang menyatakan dirinya, yang menerima penyembahan dari orang lain, dan yang menyatakan dirinya bahwa dia seperti Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Itu satu contoh. Bahkan di yang lain juga Yesus mengatakan bahwa dia sebab sama seperti Bapa di Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Tolong tunjukkan kepada saya utusan mana yang mampu mengatakan demikian dan dia mampu membuktikan bahwa dia bangkit dan dia hidup kembali, hidup kekal sampai saat ini dan akan datang kembali. Silakan tunjukkan kepada saya utusan mana yang mampu melakukan hal itu. Silakan. Ya, sudah. Oke, aku tanggapi ya. Aku di Yohanes nomor 5, Yohanes 5 nomor 30 ya. Ya, di situ menekankan ya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya. Di sini Yesus menekankan ketergantungan total pada kehendak Bapa yang di surga ya, dalam hal ini Allahnya ya. Jadi fix ya bahwa di sini Yesus itu bukanlah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ya Tuhan itu bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain ya, dengan yang lainnya. Lihat saja ya di Yohanes 1. Ya, Yohanes 1. Yohanes sudah kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Sedangkan Yesus ini ya baru dipenuhi Roh Kudus ketika dia sudah dibaptis. Jadi siapa yang lebih hebat? Ya, Yohanes kah? Yohanes Pembaptis atau dalam hal ini Yesus? Ya, lalu kita lihat lagi kapan Yesus ini diangkat menjadi Tuhan. Ya, ketika di Konsili Nicea itu ya tahun 325 Masehi ya kan? Nah, aku cek datanya ini di Google ya. Ketika itu Kaisar Konstantinus memanggil para uskup untuk menyelesaikan perselisihan teologis ya, dan menetapkan keilahian Yesus sebagai Tuhan. Disitulah pertama kali Yesus ini diangkat menjadi Tuhan ya. Pertanyaannya, ketika belum diadakannya Konsili Nicea ini, kemana Tuhan? Lagi makankah? Lagi tidur? Atau lagi bersenggama? Jeder, selamat datang di kebenaran. Silakan. Kenapa saudara tidak menyentuh pertanyaan saya? Saya minta kepada saudara, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada utusan yang menyatakan dirinya seperti Yesus menyatakan dirinya dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, dan dia mampu melakukan sesuatu yang ajaib. Itu pertanyaan saya yang pertama. Anda harus bawa datanya kepada saya. Pertanyaan saya yang kedua, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menolak disembah saat dia disembah. Itu pertanyaan saya dua. Nah, saudara tadi melarikan, bahkan saya ikuti saudara kepada terjemahan. Saudara lari lagi ke tahun pada konsili dengan mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat menjadi Tuhan. Saudara tahu konsili enggak? Konsili itu hanya mengesahkan iman yang sudah diyakini. Contoh, Kristen sudah ada, sudah lama ada, tapi baru disahkan kemudian. Bukan berarti iman itu nggak ada. Ya saudara ya, Anda nggak tahu konsili saudara. Konsili itu bukan mengangkat Yesus baru jadi Tuhan di situ, tapi mensahkan keimanan yang sudah diyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Diakui, keimanan itu diakui oleh satu kerajaan, begitu saudara. Ya, begitu. Nah saudara, Anda juga tadi membahas tentang aku tidak perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya itu benar adanya. Karena Anda ingin melakukan sesuatu pun sebagai manusia, Anda melakukan sesuatu. Misalnya Anda mau ke Jakarta, bukan roh dan jiwa Anda tinggal di kamar, terus jasad Anda berjalan sendiri ke Jakarta. Bersama-sama saudara. Ya, Anda yang manusia biasa saja demikian.
apalagi Tuhan, saudara. Sepakat apa yang mereka lakukan, sepakat. Sehingga saudara kalau ketemu di Kejadian, marilah kita. Itu satu keputusan, kesepakatan di sana. Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Saya tidak mau mengulangi lagi, bertanya lagi. Silakan. Ya, siapa nih yang mau jawab nih? Kalau nggak ada, belum ada, biar aku tanggapi ya. Oke, tadi Anda mengatakan ya bahwa Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, ya. Dan ternyata ada nabi yang lebih hebat dari Yesus, bisa menghidupkan orang mati. Nabi itu adalah Nabi Elia dan Elisa, ya. Lebih hebat dari Yesus itu sendiri, ya. Bahkan sudah beberapa hari orang itu mati lalu dihidupkan. Sedangkan Yesus ini baru beberapa jam saja, ya, membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, ya. Aku ulangi lagi ya, Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di sini jelas ya, sudah jelas dan tidak usah diulang-ulangi lagi bahwa Yesus ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa dia itu bukanlah Tuhan. Dia itu hanyalah nabi, utusan, rabi atau guru atau yang lainnya. Tapi bukan Tuhan. Di sini ayat di sini menekankan ya bahwa dia adalah hanya utusan dan dia tidak dapat berbuat apa-apa selain dari dia yang telah mengutusnya. Ya, seperti itu. Itu menyatakan bahwa Yesus itu bagian daripada Allah Bapa itu. Ini dia nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Bisa dia. Saya tadi bertanya kepada Anda, sebentar Putra. Ini Makassar, Putra diam dulu Putra. Saya tadi bertanya kepada dia. Saya bilang tunjukkan kepada saya. Saya tidak membahas tentang membangkitkan. Ya. Saya tidak membahas tentang menghidupkan orang mati di sana. Saya membahas tentang seorang utusan yang hanya sebatas utusan, berani menyetarakan dirinya dengan Tuhan dan masih bisa disebut utusan, bahkan bisa melakukan perbuatan ajaib. Ya. Nah, saudara membawa ke Elia, saudara. Tunjukkan datanya di mana Elia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Di mana? Nah, saya membahas tentang di mana Yesus melarang dia harus disembah. Anda membawa lagi, aku tidak dapat berbuat. Apa nyambungnya, saudara? Itu sudah saya jawab tadi. Saya bertanya di mana Yesus menolak dia saat dia disembah. Dalilnya mana? Bang, sampai Saya harap kiamat saudara juga itu bahasa ini. Indonesia sangat, saudara bahasa Indonesia sangat jelas tuh ya. Saya rasa ya. Tolong saudara, fokusnya tolong ya. Silakan. Bang, gini bang, sampai kiamat juga dunia ini orang Islam tidak akan paham dengan ajaran Kristen. Udah titik itu aja lah. Pertanyaannya apa, Bang Rames? Satu-satu lah pertanyaan. Kelasnya itu beda. Lanjut aja sama yang lain. Mungkin ada narasumber yang bisa tanggapi. Ustadz Tata udah monitor. Lanjut Ustadz. Ya gampang udah. Sekarang siapa yang mau lawan saya? Apa yang mau saya tangkap ini? Ustadz Tata, saya mau bertanya Ustadz Tata. Iya. Silakan. Boleh, silakan. Oke, Ustadz Tata, di Al-Baqarah 34 itu kan ada perintah kepada malaikat. Ya kan saudara? Nah, Ya. untuk sujud kepada Adam. Pertanyaan saya sederhana Ustadz Tata. Itu malaikat itu pada saat diperintahkan itu Adam dijana bersama malaikat atau tidak, Ustadz Tata? Kita mulai dari situ dulu pelan-pelan. Iya. Jadi bersama malaikat. Wa irqala. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, ya, ini jahilun fil ardi khalifah. Nanti di ayat setelahnya itu Allah memerintahkan semuanya sujud kepada Adam, penghormatan. Di dalam tafsirannya itu sujud tahiyat, penghormatan, sama seperti 1 Samuel 25-23. Ketika Abigail melihat Daud turun dari keledai, maka mereka sujud menyembah Daud. Itu sujud penghormatan. Jadi bukan hanya Yesus yang disembah itu. Atau Bani Het, Ibrahim sujud kepada Bani Het. Ya, banyak di dalam Bible tuh banyak, bukan hanya Yesus. Ya, tapi sujud penghormatan sebagaimana malaikat ke Adam gitu. Nah, sekarang coba kamu narasi apapun nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Oke, yang saya tanggapi. Sujud kepada raja itu wajar. Ya kan?
sujud kepada Sujud seorang raja. menyembah. Itu saya akui. Sujud menyembah ayatnya. Ada. Baca. 1 Iya. Samuel Sujud 25 kepada, 23. saya tahu ayat itu. Itu Oke. kepada Raja Daud. Saya tahu ayat itu, saudara. Nah, itu kepada seorang raja itu wajar, saudara. Terus, Ya, tapi kepada yang bukan seorang raja itu tidak wajar, saudara. Ya. Nah, saudara. Yesus mengatakan. Oke, saudara. Sebentar, Ustaz Tata. Saya masih ngomong, Ustaz. Tunggu gini. Kayak tadi itu Sama enak loh, seperti Ustaz Tata. Yesus, kalau ada orang tidak mengakui aku sebagai raja, bun-bunlah dia, kata Yesus. Berarti dia melibatkan melantik dirinya raja, kan? Kan gitu ucapan Oh, Yesus. itu perumpamaan, itu cerita perumpamaan Ustaz Tata. Ini Ustaz Tata, oke. Tadi saudara mengatakan malaikat bersama-sama dengan Adam di jannah. Ustaz Tata, saya ingin tahu kalau di jannah itu ada apa enggak? Semacam sebentar ya, saya cari datanya dulu biar kita jangan apa ya. Kita cari datanya dulu. Ada syahwat nggak? Mungkin saudara tolong jelaskan kepada saya di surat Hud 79. Silakan. Ya kamu baca aja, nanti kita jelasin. Dijelaskan saja. Nah, sekarang gini, Adam dengan Hawa kan di surga, beranak cucu. Di jannah, ya di Ya, jannah. Ya. coba, Adam dengan Hawa itu punya alat kelamin nggak? Oh, saya nggak tahu. Ya emang Kan itu enggak, kan kalau punya dalam Ustaz Bible Tata. gimana? Dalam Bible Saya gimana? nggak tahu. Karena dalam Bible dia juga diturunkan dari surga. Sama seperti iblis. Udah sekarang Tata gini. jawab dulu. Ini dia muter-muter gini, Jelaskan saya dulu maunya surat gantian Hud gini. 79. Ayo, Gini. Ustaz Tata. Kamu kalau gak dikasih tema pasti muter-muter. Sekarang gini, siapa yang berani lawan saya pakai tema itu? Kita gantian. Yang berani saja, yang berani. Ayo. Siapa? Sistem apa? Nah itu kan ada temanya itu. Ustaz Tata, tolong jawab dulu, jelaskan Konsep surat Tuhan yang benar. Udah saya jawab, makanya kata Yesus ya, nanti di surga itu ada 10 gadis, 5 botol, yang 5 bijaksana. Lalu mereka masuk ke dalam penjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, ya kikuk-kikuk, kata Yesus. Udah, sekarang kita temanya di situ, siapa yang berani? Saya tahu menawarkan. Hah? Ini konsep. Ya gimana konsep? Ya, silakan, gantian kita ayo. Ustaz Tata, jelaskan dulu itu tuh. Sudah saya jelaskan, saya pakai perjanjian lama, perjanjian baru tentang surga. Sekarang gini aja ya, saya bahas surga menurut Quran dan Bible ya. Berani kamu? Saya bisa menjelaskan surga itu menurut Bible, menurut Al-Quran. Nah coba kamu jelaskan versi Bible. Saya versi 2 nanti, Quran dan Bible. Coba. Biar Saya enak. udah mulai di mute Ustaz Tata nih, gimana? Iya, silakan. Versi Bible kayak apa surga itu? Aduh, udah nggak enak. Takut. Kalian kalau saya tantang pakai data, takut kalian itu. Maunya kalian ngeyel-ngeyelan. Ayo tuh sekarang. Ayo coba sekarang pengamat debat. Naikkan. Pengamat debat naikkan. Pengamat Apa soal surganya? Aduh, surganya gituan. Ceritakan dulu surgamu lah. Coba. Enggak sekarang apa temanya yang kamu kuasai? Iya, nggak apa-apa ini konsep Tuhan tadi. Mau apa? Oke, silakan. Siapa dulu? Saya atau kamu dulu? Kamu dulu boleh. Oke, jadi konsep ketuhanan itu kalau dalam Al-Quran itu surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku, Allah. Nabi Muhammad diutus, katakan Muhammad, Allah itu Esa, Al-Ikhlas ayat 1. Yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. La tudrikul absar. Yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Sama seperti Allah mengutus Musa. Musa, kamu saya utus, kenalkan Tuhan itu aku, Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Yesus diutus, Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Yohanes 5:37. Itulah Allah yang benar. Karena semua para nabi, Abraham, Ishak, Yakub,
Semua para nabi memperkenalkan Tuhan Allah itu. Mana datanya? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Ishak, Yakub, Abraham, Ismail, semuanya diperintah agar supaya memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Nah sekarang giliran kamu, silakan. Oke. Pendek aja ini. Ini kan kalau konsep dalam ajaran Kristen bahwa Tuhan itu punya kemampuan menyatakan dirinya di bumi. Ya. Firman itu menjadi Jelaskan Bang manusia. Ahmad, Tuhanmu itu siapa namanya? Gitu dulu. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Pengamat, jelaskan dulu konsep ketuhanan di Kristen itu, nama Tuhanmu itu siapa? Itu, waduh. Silakan. Disebut Elohim namanya, atau saking mulianya disebut Adonai bacanya. Itu di para nabi dan para rasul. Bukan Yesus ya, bukan Yesus ya. Tuhan itu. Ketika Tuhan itu datang ke bumi disebut namanya Yesua, atau Yesua Hamasyah, ya. Jadi nujulnya Tuhan di muka bumi. Maka Yesus menyebut, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 10. Gitu. Sudah. Nah, Tuhan, karena kenapa Tuhan harus datang ke bumi? Tujuannya untuk menyelamatkan dunia, bro. Itu disebut di Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi menyelamatkan dunia tujuannya. Nanti kelak di akhir zaman Yesus menghidupkan, ya. Itu disebut di Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Begini bunyinya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus nanti membangkitkan di akhir zaman. Itulah konsep itu. Sudah. Oke. Cukup Kamu dulu. mengatakan bahwasannya yang namanya Tuhan itu punya kemampuan. Betul. Maha kuasa. Kalau dalam Al-Quran Ali Imran 186. Tunggu dulu gantian. Kan tadi saya diam. Akan saya injilan kalian ya. Injil penginjilan gratis ini dari tahta tanpa perpuluhan ini. Jadi yang namanya Tuhan memang harus maha kuasa, punya kemampuan. Walillahi mulkus samawati wal ar, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia maha penguasa, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhanmu, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus Yohanes 3:34, tugas saya hanya penyampai firman. Yohanes 14:31, melakukan perintah Bapa. Yohanes 6:38, melakukan kehendak yang mengutus. Mujizat, aku diberi Bapa. Kisah Para Rasul 2:22. Aku menghidupkan Lazarus, minta kepada Bapa supaya diimani sebagai utusan. Yohanes 11:44. Jadi nggak bisa apa-apa. Yang kedua, Tuhan datang, itu pagan. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Tapi kalau ajaran samawi, Tuhan tidak pernah turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Ketika Dia ingin menyelamatkan manusia, Dia mengutus manusia. Yesaya 19:20. Makanya kata Yesus, siapa Tuhanmu Yesus? Tuhan saya adalah Allah Bapa. Ya, di dalam Matius 11:25.
Ada di mana Yesus? Apakah turun ke dunia? Tidak, dia tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Esa, Markus 12:29. Jangankan turun, ya, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun nggak bisa. Yohanes 5:37. Itulah yang sebenarnya. Yang ketiga, ya, melalui melakukan kehendak. Jadi Yesus katanya dia melakukan kehendak Bapa. Benar. Karena dia utusan. Kalau Tuhan, ya mau-mau dia, suka-suka dia. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, apa yang dia katakan? Aku ini diutus untuk melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapa kepada Yesus? Yesus bilang ke mereka bahwa hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya. Dan kamu ngaku utusanku. Disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Itu. Ya, silakan. Tadi saya udah sampaikan juga tentang hidup yang kekal itu. Sebentar, Ustaz Tata kenapa tidak mau diskusi dengan saya? Baru satu pertanyaan Silakan kamu sudah selesai. Silakan kamu lanjutkan, ayo. Kalian Silakan bro, silakan. Silakan. Nanti saya tanggapin pakai Bible, ayo. Ngomong apa? Nah, Ustaz Tata, tadi saya minta Anda menjelaskan kepada saya surah Hud tuh loh. Saudara langsung saya di mute. Itu bagaimana tuh? Ya sudah aku jawab kan tadi kan? Jawabnya mana? Ya coba apa pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Surah Hud 79. Ya kenapa? Loh, kenapa saudara? Loh, oh saudara nggak hafal. Saya kalau saudara nggak hafal saya bacain. Kamu tuh nanya gimana sih? Coba. Saudara hafal nggak? Kamu gini, Tata kenapa dalam surat Hud apa yang kamu tidak paham apa? Hah? Saya minta Anda jelaskan dulu baru saya kamu baca. bertanya. Apa yang harus aku jelasin? Hah? Oke ya, saya buka ya. Coba. Surat Hud apa yang kamu mau tanyakan? Surah Hud ya, 79 ya. Sebentar saya buka dulu. Tata nggak hafal ini ternyata ya. Loh, kamu nanya langsung Tata, tolong. Ya kamu baca, saya udah ngerti Tata. Oke, sebentar Ustaz Tata santai. Silakan. Tata. Ya, mereka menjawab, sungguh engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan dalam kurung syahwat terhadap putri-putrimu, ya, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Silakan dijelaskan dulu Pak Ustaz. Itu kamu apa? Ya, kamu bahas apa itu? Coba baca dari ayat setelahnya. Maksudnya apa itu? Hah? Nah, kamu cerita tentang Lut ya. Di mana itu di surga di situ? Nah, saya minta penjelasan Anda. Ya baca dari ayat setelahnya. Itu kamu mengaitkan Tata, kenapa dalam surga itu apakah punya syahwat? Kamu pakai ayat itu. Emangnya itu bahas di surga? Ya, secara Anda jelaskan ini dulu, nanti baru kita bertanya. Anda belum jelaskan, saya udah bertanya gimana sih? Ya makanya di situ tidak bahas surga. Itu loh. Baca ayat sebelumnya itu. Membahas apa itu? Ya. Sedangkan kamu tadi, Tata apakah di surga ada syahwat? Loh, kamu pakai ayat ini apa hubungannya? Gimana sih? Ini siapa ini? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini 79 ini? Mereka nih. Jawab mereka. Mereka ini siapa Pak Ustaz? Itu ceritanya Nabi Lut dengan malaikat malaikat iya, kan? Kepada datangkan Nabi Lut. Iya. Baca di ayat 77. Malaikat punya syahwat nggak? Enggak. Kamu baca dari 77, coba baca. Malaikat di mana tadi Anda bilang? Tempatnya di mana? Kepada Nabi Lut, datang ke Nabi Lut, coba baca. Iya. Malaikat tempatnya di mana sebenarnya? Sebelum dia datang ke Nabi Lut. Ya di surga. Di surga, di jannah, ya kan? Ya di langit, malaikat nih tempatnya di langit. Ya di surga, bahkan di arah situ banyak miliaran malaikat itu. Ya. Nah, malaikat punya syahwat nggak? Tidak. Nah, terus? Berarti di jannah punya syahwat nggak? Tidak malaikat bukan kalau kita di surga, kita kata Yesus makan minum. Yesus minum anggur di surga. Kalau malaikat tidak makan, di jannah ada syahwat nggak? Gini, tunggu. Ini yang kamu bahas malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak punya syahwat. Nah kalau kita nanti di surga, Yesus saja minum makan.
Kan gitu. Hari ini saya terlahir minum pokok anggur bersama kalian. Sampai aku meminumnya lagi di kerajaan surga, kata Yesus. Nah kamu ini aneh. Yang kamu tanya malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, tidak makan, tidak minum. Oke, silakan. Iya saudara, berarti Anda ingin memisahkan antara malaikat dengan Adam dengan Hawa ya? Aduh Kames, kamu itu nanya juga nyambung. Iya kan? Itu kan malaikat tadi Anda bilang. Tadi Anda bilang. Dengerin. Memang tidak sama. Kalau Adam diciptakan dari tanah, punya nafsu, ya lapar. Ya. Terus kalau malaikat dari nur, cahaya. Kalau iblis dari api. Ya, memang gak sama memang. Udah lah, sama kan? Ya udah sama lah. kan? Udah gak sama, udah sekarang dialog sama aku sudah. Panjang-panjang ini. Kamu panjang-panjang apa dah nyambung kamu? Ya udah sekarang apa lagi pertanyaannya? Apa lagi pertanyaannya? Oke, Pak Ustadz. Nah, kalau Adam dan Hawa tetap di jannah, apakah mereka punya keturunan, Pak Ustadz? Tunjukkan kepada saya datanya kalau ada. Oke, jadi gini ya. Allah menciptakan Adam ini memang tujuannya itu untuk menempati bumi. Coba pertama kali Allah ngomong apa? Wa irqala lil malaikati kan ya. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan Adam di bumi sebagai khalifah. Memang tujuannya Allah menciptakan di bumi. Sama seperti dalam Bible. Awalnya di surga lalu diusir ke bumi. Ya terus. Masalahnya kenapa? Enggak masalah Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Adam Ustadz. diciptakan bukan di surga. Oh, enggak. Ini soal Nah, itu ini kan orang ini. enggak, dia menjelaskan sesuai imannya dia, saudara. Enggak, saya pakai Bible. Di dalam Bible Kejadian 3. Di bumi diciptakan. Bukan di Dalam Al-Quran dan Bible di surga. Kalau dalam Bible itu Kejadian 3:23. bukan di surga. Ya coba baca. Kejadian 3:23 coba. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Kalau bahasa Arab, Taman Eden. Jannatun Aden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil, diusir ke tempatnya asalnya. Karena Allah mengambil tanah di bumi, diciptakan di surga, diusir ke tempat di mana dia diambil, ke bumi. Gitu. Karena kalian tidak paham Bible, ya kalian tidak ngerti, makanya saya kan tadi bilang bukan di surga. Apa kamu pikir Tuhan seperti kata orang lain? Tuhan mengambil tanah dulu ke bumi, katanya dibawa ke surga. Aduh. Nah terus kenapa diusir ke tanah di mana dia diambil? Iya, bukan memang di bumi kan. Oke, diusir di mana? Tempatnya berbeda di dalam dari Taman Eden, coba. Taman Eden itu yang termasuk bukan surga. Taman Eden itu di mana? Terus diusir ke mana? Di bumi. Terus diusir ke bumi. Diusir ke bumi gitu. Jadi jangan takut tuh. Beda tempat. Berarti kamu disuruh dari Jakarta ke mana gitu. Keluaran 3 ayat 23. Surga di bumi, diusir ke bumi gitu. Makanya kan penciptaan juga diciptakan manusia baru diciptakan hewan-hewan itu di bumi. Iya, berarti coba sekarang gini. Bukan di surga. Berarti saya di surga. Adam di bumi diusir ke bumi. Hewan-hewan juga diciptakan di bumi juga. Udah. Kamu melarikan diri. Silakan tadi tanggapin. Udah menyerah tadi. Iya di bumi itu. Bukan di surga. Terus kamu pikir, coba aku tanya. Bahan baku Adam siapa yang ambil? Diam dulu. Udah kalian tidak mampu kalian. Apa itu. Tanah surga? Tanah surga. Berarti dari surga diusir ke surga gitu. Dari bumi diusir ke bumi gitu. Iya tempatnya Taman Eden ke tempat yang lain di bumi juga. Pengamat, sebentar pengamat, sabar dulu. Ustadz Tata, saya itu jangan saudara khawatir. Saya nggak akan tanya penyebabnya apa sampai malaikat itu bilang, sungguh engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat. Saya tidak tanya itu, Pak Ustadz Tata. Jangan khawatir. Yang saya tanyakan itu, kalau di jannah itu ada syahwat nggak, Pak Ustadz? Ada nanti buktinya. Syahwat itu keinginan. Seperti Yesus berarti jana yang dahulu dengan jana yang kamu kalau saya jelasin nanti marah gini loh. Kalau malaikat memang tidak punya syahwat, makanya tidak makan, tidak minum. Beda dengan Yesus, Abraham. Nanti orang-orang datang bersama-sama
Abraham, Ishak, Yakub makan bersama di jannah, di surga. Jadi kalau kita nanti di surga ya makan minum seperti Yesus minum anggur. Kalau malaikat ya beda. Ya, malaikat itu tidak punya syahwat, tidak lapar, tidak tidur. Itu malaikat. Udah dijawab ya. Terus apa lagi? Oke. Pak Ustadz Tata, ada data kalau ada tolong tunjukkan kepada saya bahwa di sorga, di jannah itu sebelum Adam dan Hawa dibuang ke bumi, apakah mereka punya keturunan di sana atau tidak? Tidak. Pak Ustadz. Tidak. Oh, Karena tidak ada. Oke, sudah. Tunggu dulu saya jawab. Jadi gini, ketika Allah menciptakan Adam di surga, tapi ingat ya tujuannya memang di bumi nantinya. Lalu kata Allah, kamu melakukan apa saja di sini kecuali satu, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kamu makan buah ini. Tiba-tiba nanti dia makan, akhirnya oleh Allah dibuang ke bumi. Ya sudah, memang diciptakan di bumi ya tetap aja itu cuma proses gitu. Ya. Oke, silakan. Lalu di Pak Ustadz Tata, nikmat tertinggi di surga itu apa, saudara? Memandang wajah Allah atau apa? Oke. Jadi nikmat di surga ini seperti gini. Surat Al-Insan ayat 20. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu melihat kerajaan surga, ya, maka yang ada kenikmatan, kesenangan, minum-minum, makan-makan. Contohnya saya sekarang ditanya, Tata apa indah itu? Senang itu apa? Nikmat. Ya kalau saya punya rumah bagus, maka rumah kita istana. Tata apa ya kehidupan enak itu? Ya makan-makan, maka ribuan kali lipat sudah disediakan makanan. Tata indah, senang itu apa? Kalau punya istri, maka istri kita di dunia tetap menjadi istri kita nanti di akhirat. Cuma dari antara miliaran nikmat itu, satu yang paling nikmat itu ketika kita nanti wujuhu yauma idin nadira ila rabbiha nadira, ketika kita melihat Tuhan. Makanya di bumi ini kita disuruh sabar. Kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kata Yesus, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad, la tudrikul absar, karena kita masih di bumi. Terus kapan Yesus, Musa, Nabi Muhammad kalau ingin melihat Tuhan? Nanti di surga. Karena kalau di bumi, kasihan orang-orang yang buta itu. Masa ada bisa melihat Tuhan dong? Tuhan adil, nanti di surga ada orang buta itu. Semuanya akan melihat Allah. Gitu. Silakan, apa lagi? Oke, Pak Ustadz Tata, luar biasa. Berarti nikmat tertinggi ialah melihat Tuhannya. Oke, Pak Ustadz Tata, itu sangat luar biasa ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ini kita bergeser sedikit ya. Kita bukan pertanyaan lagi. Ya. Pak Ustadz pernah ngerayu cewek nggak? Kenapa? Pak Ustadz pernah ngerayu cewek nggak? Pernah, saya ngerayu Bu Karyana. Pernah Pak Ustadz bilang, engkau adalah bidadariku. Terus ceweknya langsung jahit sayap biar kelihatan seperti bidadari, Pak Ustadz. Atau menandakan sebuah keindahan saja. Udah. Kamu udah bermutu, kamu udah dari tadi apa ke cewek apa. Udah saya mau dialog pakai data-data. Siapa yang berani? Ayo. Dari dulu kamu ditanya apa ke cewek ke apa. Bukan saya kelas kamu kalau kayak gitu. Kalau kelas saya langsung adu data-data, lari ke cewek, merayu cewek apa. Udah, diam kamu tuh. Udah nyambung. Terima kasih banyak. Ya, udah. Saya inginnya dialog itu sekiranya pakai data-data, bukan lari ke cewek-cewek. Ayo, udah. Pak Ustadz Tata, saya pamit turun ya saudara, mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz Tata. Ustadz Tata ini mati rasa ini. Mati rasa nih Ustadz Tata nih. Kata siapa? Dia aja nggak tahu. Ustadz Tata nggak tahu di mana Adam dan Hawa diciptakan. Masa di surga? Nggak tahu dia. Menurut Al-Quran dan Bible di surga. Kejadian 3 ayat. Boleh aku bicara? Ya, silakan. Oke. Enak ini. Ini menarik. Menarik dong. Oke. Boleh di atas. Ya di atas silakan. Nanti tak kasih 2 data nanti. Membal suaraku ya. Halo? Masih doubling nggak? Masih doubling. Ya lanjut.
Ini pengamat mualaf ini ganti Ibu Karina aja. Apa dia dah ngerti Oke, cocok itu. Soalnya di mana ya kalau kamu udah ngerti apa-apa kamu udah nyambung. Oke, pas itu. Jalan kan. Ya mute lah biar nggak double ya, bro. Kejadian 1 dari 21 tuh tentang penciptaan sampai ke 28. Ya aman. Oke, inilah bukti ya, inilah bukti bahwa sorga itu Adam dan Hawa diciptakan di bumi bukan di sorga, bro. Nih Pak Ustadz, ya, yaitu Kejadian 2 ayat 8. Manusia dan Taman Eden, ya kan? Bentar, aku on cam bentar. Baru ini lagi siap-siap lagi nyisir tadi. Nanti aku on cam. 8. Selanjutnya Tuhan Allah, selanjutnya Elohim membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkannya manusia yang dibentuknya, bukan di sorga. Oke, sekarang gini Pak Ustadz, aku buktikan dulu ada enggak di sekarang ini aku buktikan dulu bahwa ya kan di sorga itu ada nggak sungai? Ada. Wabasiril ladina amanu. Oke. Al-Baqarah 25. Wabasiril ladina amanu wa amilus solihati annalahum jannah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Ya, apa kabar gembiranya? Yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nah, itu. Sungai apa itu? Sungai apa yang ada di sorga? Ya sungai. Udah kamu kan nanya sungai. Gimana sih? Oke. Sungai yang tidak disebut di sorga, sungai yang ada di bumi ini, ya. Yaitu Kejadian 2 ayat 14. Sungai yang ketiga ialah Sungai Tigris. Ada 4 sungai. Ini berada di Timur Tengah. Oke. Berarti Taman Eden itu berada di Timur Tengah. Mengalir di sebelah timur Asur. Sungai yang keempat ialah Sungai Efrat. Ya. Jadi penciptaan itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim menciptakan langit dan bumi bukan di surga. Melainkan di bumi. Sekarang gini. Jadi Adam ini surga kan di bumi kan ya. Berarti dia itu diusir dari bumi ke bumi gitu. Loh, dari Taman Eden di dalam bumi ini ada Taman Eden. Dari Taman Eden diusir tetap di bumi. Boilah. Aku bilang Pak Ustadz dari istana. Kalau dalam diusir Islam dari itu istana. Jannatun Aden. Surga ya. Surga Aden namanya. Ya ada masalah kalau kamu imani gitu. Yang penting kalau saya pakai Bible sama seperti Iblis. Iblis ini menggoda Adam di mana? Di bumi. Nah, oke. Sekarang kalau dalam Al-Quran, Iblis ini awalnya Ajazil, menggoda Adam di surga itu. Makanya dua-duanya diusir ke bumi. Coba kamu baca Wahyu 12 ayat 9. Coba. Ini saya mati lampu punya saya. Aman. Enggak. Cesan saya ini tidak berfungsi. Coba baca Wahyu 12 ayat 9. Coba. Ya itulah pertanda Pak Ustadz bahwa sungai itu berada di Timur Tengah. Salah gini. Clear ya? Enggak clear. Di dalam Wahyu 12 ayat 9, Adam dan Iblis ini menggodakan di surga. Makanya Iblis ini diusir dari surga juga ke bumi. Baca Wahyu 12 ayat 9 coba. Ya ampun, mati meja. Jadi gini Pak Ustadz, ketika sepertiga malaikat dengan Lucifer diusir dari surga, barulah mereka menggoda ke bumi. Gimana sih? Bumi tadinya belum apa-apa. Bumi itu Adam dan Hawa di bumi sedang bersenang-senang. Berarti tempatnya Iblis di surga. Iya, ini tertulis ini. Nih ya. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat berada di bumi. Tulisannya bumi tuh. Tunggu Pak Karina. Ada bumi kok. Ada bumi tulisannya. Berarti Bapak di surga itu di bumi berarti ya tempatnya ya. Enggak gini loh.
Kesanku nggak berfungsi ini. Tinggal satu baterainya. Nggak berfungsi lah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ada mana? Hah? Ada mana? Enggak. Ada. Nggak tahu. Bateraiku ini tinggal satu tapi kesannya nggak berfungsi. Padam, enggak padam. Lanjut. Lanjut dulu Kang Dito. Kang Dito. Bantu Kang Dito. Adam, bahan baku pembuatan Adam dari mana? Apakah benar diambil Tuhan ke bumi lalu dibawa ke surga? Kemudian dicetukan lagi ke bumi. Dulu dia waktu Kristen gimana ya pemahaman dia ya? Orang kerjaan itu Tuhan. Perkataan Ustadz ini kontradiksi. Seperti apa pemahaman? Nah, Pak Jaspen silakan. Perkataan Ustadz ini kontradiksi. Mana ada iblis di surga? Nggak pernah ada iblis di surga. Kontradiksi, makanya dia lari. Makanya dia udah lari tuh. Loh, iblis itu dari mana? Yang di surga itu malaikat. Dia Loh, jatuh. terus? Hah? Mana ada dia mencobai manusia di surga? Penciptanya itu di bumi loh. Ular naga itu siapa itu? Yang perang ular naga di surga itu? Ular naga di surga mana? Ini bicara penciptaan, Bang. Jangan asal-asal ngomong. Kan bicara surga. Di mana bicara penciptaan dari tadi? Kang Dito, monitor. Dari tadi kan penciptaan yang dibahas. Iya kan bicara Taman Eden kan? Ustaz Tata udah mencret dia pergi. Siapa sih? Kok begitu sih? Coba pemahaman Kang Dito dulu, di mana Adam diciptakan? Waktu Anda jadi Kristen gitu. Taman Eden, Ganbi Eden. Cuman Maksudnya di mana? dibuatnya Di surga? tengah kalian. Sabar dulu, aku lagi ngomong. Kalau lagi dijawab, kalian itu tutup mulut dulu, mic-nya di mute supaya enak kondusif. Coba kalian sebutkan di kejadian itu, kejadian pasal 2, ada tulisan di Ganbi Eden nggak? Ganbi Eden itu di antara langit dan di atas bumi. Kalian baca baik-baik. Mau ku ajarin bahasa Ibraninya. Terjemahan LAI ini membuat kalian bingung. Ada Masaha menafsirkan ada di Cina. Ada siapa lagi ada di sebuah taman kayak alun-alun. Macam mana? Bagaimana pemahaman kalian secara sabar dulu. Oke lah, kita saya lagi minta pendapat itu aja Kang Dito dulu. Jangan kalian mentang-mentang dikasih ruang untuk ngeroyok, ya satu-satu lah. Kalian bertanya, saya menjawab. Saya lagi menjawab. Hormati orang yang lagi kalian tanya untuk dijawab. Ya. Oke, sekarang tektokan dulu, pengamat. Tunjukkan dalil di kejadian pasal 2 itu tentang Ganbi Eden. Ada nggak di atas bumi, di kolong langit? Coba, ku ajarin kalian. Ayo. Bentar ya. Nih. Dari kejadian 1 dari 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Terlalu panjang ini nanti ya. Setelah itu baru diciptakan manusia, bro. Nah, kan kau yang bertanya, kalau di Al-Quran jelas. Di Al-Quran itu Nabi Adam alaihissalam, coba dibuka dalilnya surah Al-Baqarah. Aku pingin Anda tanggapannya, bro. Waktu dulu Anda sebagai Kristen, bagaimana pemikiran Anda? Kalau di Kristen kan sesuai nas, nggak boleh pakai otak sendiri kan, betul? Apalagi ini Iya, menurut saya dulu pemahamannya seperti apa? Iya, sabar dulu. Waktu saya jadi Kristen itu yang kau tanya. Ya ini lagi ngomong, makanya diam Saya dulu. lagi nunggu. Syarab yalmut, syarab, ya syarab. Kalau lagi bertanya dijawab diam. Saya tahu maksud kamu bertanya pada waktu saya masih Kristen, pemahaman tentang Adam bagaimana? Kan begitu? Kebetulan di sekolah minggu itu diajarkan Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Tidak dikatakan di bumi maupun di surga.
Dikatakan Taman Eden itu tempat bernaungnya Hawa dan Adam. Dicobai oleh Tuhan, digoda oleh setan yang berwujud ular, meminta Hawa memakan buah pengetahuan. Itu pemahaman kekristenan di sekolah minggu. Kalau kalian sudah tua, ya. Yang ditanya bahan baku tanah tadi. Kenapa kau kejang-kejang? Kau diam dulu lah. Kalau kalian sudah pada tua, lupa akan pengajaran bahan bakunya. Ya, kenapa sih kau Tanah ini? itu. Apa sih? Kemana dijawabnya? Lah kan aku udah jawab. Tidak di bumi, tidak di surga. Kalau menurut Iya, yang kutanya tanah itu tanah mana? Tanah surga tak ada bumi. Tanah yang diambil tanahnya tanah dari bumi. Oh, dulu gitu pemikiran Anda. Tanahnya yang diambil tanah dari bumi. Kau bacalah makanya. Sudah Lagian baca. begini loh pengamat. Bukan diambil tanah bumi ke surga. Lagian begini loh. Kalian sadar enggak sih? Di Bible kejadian penciptaan Adam itu tidak terdapat nama Adam. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalian sampai robek-robek itu berapa halaman kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalian tidak akan nemuin nama Adam. Nggak akan ketemu. Saya berani taruhan 10 juta buat kalian. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalau nemu nama Adam di terjemahan LAI, saya bayar kalian 10 juta. Tapi kalau tidak ada, bisa nggak kalian patungan 10 juta masing-masing buat saya? Berani nggak? Di kejadian 5 ada nama Adam. Sekarang fokus saja ini yang tadi. kupingmu beleng-beleng. Yang kutanya kejadian penciptaan Adam pasal 1 sampai pasal 3. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalau ada nama Adam, tunjukkan di pasal 1 sampai pasal 3 di ayat berapa. Saya kasih nanti 10 juta. Tertulis di terjemahan LAI ya. Ya itu kan masih dikatakan manusia. Anda ini kok botol betul ya. Di pasal 1 sampai 3 itu masih bernama Nggak nyambung kau. Nggak punya otak kau. Gini loh, dengarkan baik-baik perkataan saya bahasa Indonesia. Sangat gamblang. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Kalau ada dapat nama Adam manusia pertama yang diciptakan, saya transfer 10 juta. Kalau enggak ada, bisa nggak, berani nggak kalian patungan masing-masing 10 juta transfer ke saya? Atau kalian mau tinggalkan kekristenan ini yang nyolong kitabnya orang Yahudi, makanya kalian enggak tahu nama Adam? Juga ternyata ini minim sekali pengetahuan di itu ini. Kau yang bodoh, coba kau cari. Berakar dari Oh yang bodoh, orang Kristen tidak ada yang pintar. Kalian cuman comot ambil kitab orang Yahudi, kalian terjemahkan. Keburukannya apa? Akhirnya tidak nemu nama Adam. Coba bagaimana duluan nama Hawa itu dikatakan oleh LAI Kejadian pasal 3 nomor 20. Manusia itu memberi nama istrinya Hawa. Tapi nama laki-lakinya nggak ada. Memberi nama istrinya Hawa. Terima kasih dinaikkan kembali. Udah kau diam dulu, kau botol. Kau nggak punya otak, kau diam dulu. Udah tua, nggak punya otak. Nggak nyambung kau diskusi. Kau ngamat-ngamatin aja kau. Dito ini so pintar. Ya, itu udahlah. Itu. Jadi kebotolan orang Kristen, kebotolan begini harus dihilangkan. Nanti minta sama LAI manusia itu diterjemahkan jadi Adam ya. Kutunjukkan dulu. Sesuatu yang tidak ada loh. Dia nggak tahu akan Kristen. Kalau tidak ada, makanya kau diam dulu kau pengamat. Kau ini, aduh, memalukan kau. Diam dulu lah. Gini Tejak, kau ajak kau diskusi. Kejadian 3 nomor 20 ada nggak nama Hawa di situ? Bagaimana ceritanya nama Hawa sudah ada, nama Adamnya belum ada? Hah? Mikir. Karena memang nggak ada kan? Hah? Sesuatu yang nggak tertulis. Sesuatu nggak tertulis. Kejadian pasal 3 ada nggak nama Hawa di situ nomor 20? Hawa itu istrinya. Terus Adamnya di mana? Ada nggak nama Adam? Jangan kalian tiba-tiba mengakal-ngakali gitu loh. Kita semuanya di sini nggak ada yang bodoh, saudara. Yang mengatakan kami mengambil Adam di pasal 3 siapa? Lah kalau di pasal 3 ndak ada nama Hawa yang ada, dari mana kalian tahu suaminya Hawa namanya Adam? Bingung. Aduh.
Bingung. Makanya kalau baca Alkitab itu sampai selesai, makanya Anda pindah grade, pindah agama. Ini aja Teja. Ketika Anda itu bilang bahwa Bapak di surga, berarti surga itu ada di bumi gitu maksudnya. Ayo siapa yang mau maju di sini? Yuspen. Adam itu tidak diciptakan di surga, di bumi. Ketika kau mengatakan Bapak di surga, berarti Bapak itu ada di bumi. Waktu menciptakan, penciptaan Adam itu kan diciptakan dulu segala jenis-jenis binatang itu. Jadi manusia tak nyambung kau. kemudian diciptakan untuk menguasai itu. Ini ada di ayatnya itu di Kejadian 1. Kalau bisa lebih pendeknya dari 25 sampai 27. Tak usah terlalu panjang. Lah iya, makanya kalau di pasal 5 ada, kok Hawanya itu di pasal 3 gitu loh. Kenapa sih kalian nggak punya otak? Buat mencerna kayaknya susah sekali loh. Kenapa ya? Ini kritik. Ini bukan soal nama kita bicara. Aku nggak bahas Kita soal bicara nama. tentang kritik teks. Makanya bagaimana kau menganalisa bahwa manusia pertama itu namanya Adam, sementara namanya aja tidak terdapat. Disebutkan itu manusia. Apakah kamu bisa mengelak di situ manusia tanpa nama? Iya, penciptanya dulu. Di mana diciptakan? Manusia pertama namanya siapa? Coba aku tanya Dari sama. tanah kan? Namanya siapa? Coba. Siapa namanya? Manusia pertama namanya Biasanya siapa? sebut Adam namanya. Oke, tunjukkan manusia pertama yang diciptakan namanya Adam. Coba. Aku tidak fokus ke sana. Aku mau tahu. Bilang aja kau memang lantur udah. Aku bukan soal nama mau dibahas. Udah nggak ada argumentasimu, udah mencret kau sama aku. Jangankan cuman kau, semua orang Kristen di Indonesia mencret sama saya. Nggak kalian dapatkan nama Adam, Kejadian pasal 1 sampai pasal 3. Tandanya saya membaca. Pasal 3 itu ada nama Hawa. Munculnya nama Adam Kejadian 4 nomor 25. Tiba-tiba muncul nama Adam, ngapain coba? Adam bersetubuh dengan istrinya. Jadi Adam itu bersetubuh dengan istrinya, itu pertama kali muncul. Pertama kali muncul, kok turun lagi Ustaz Tata? Itu Dari setelah mana? diusir dari Eden itu. Baterainya itu Ustaz Tata, mana? Enggak nanya dari Eden, dari Buden, dari Sloden. Iya, enggak nanya, kamu kasih tahu biar kamu paham. Gimana sih? Ya bagaimana tadi sudah saya katakan Kejadian 2 itu sudah dijelaskan, mengambil tanah di bumi, naik ke atas. Di atas bumi apa? Tanah dibawa ke atas. Kalau Anda gimana? Mana tanah di atas dijatuhkan lagi ke jadi dibawa ke atas mana? Ayo mau taruhan nggak sama saya? Saya mau taruhannya pakai duit aja lah. Taruhan. Berani nggak? Terus dibawa ke mana? Dibawa ke surga. Mau berani nggak? Kemudian malaikat datang ke surga. Udah, jangan ngelak dulu. Kalau kau mau mengamati mu'alaf ini mu'alaf yang sering coba. sabar Ini aja dulu. Kau mau bertaruh nggak? Kalau Coba saya dulu. tunjuk. Kalau Menurut pandanganmu, saya jadi tunjukkan. diambil dulu ke tanah dibawa ke surga. Kemudian Kalau saya tunjukkan. malaikat datang ke Mulai ini gila. iblis datang ke surga. Buang waktu Gitu. kau, nggak pinter-pinter kau. Lalu dijatuhkan. Kau udah budek kau, nggak mau dengar omongan orang kau. Oh, maka banyak pengetahuan, bro. Nggak seperti Anda. Oh ya, coba kasih Anda tahu saya tentang pengetahuanmu. Kau dengarkan dulu. Oke, kasih tahu pengetahuan kamu. Nama manusia pertama. Mungkin orang tua Anda pendek mungkin umurnya ya. Nama ini kok jadi Tidak ngomong mensyukuri ke panjang umur. privasi ya? Kenapa ngomong ke orang tua saya? Ya, kamu kan ngomong masalah udah panjang Enggak, umur. kau memang bangsat kau, orang tua lonte kau, nggak bisa diskusi, kau nyerang pribadi. Udah nggak usah lagi kau naik-naik sini. Memang biadab mulutnya orang Kristen. Kenapa harus nyerang privasi? Nyerang orang tua. Kalau kau nggak punya ilmu, udah mending kita offline aja, biar ngerasain tak tempeleng mukamu nanti sebut-sebut orang tua orang. Ya nggak kayak gitu. Kalau mau diskusi,
Kalau kau pintar, tantangan saya kasih 10 juta. Sebutkan nama Adam, penciptaan manusia pertama kali. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3. Kalau ndak ada, tinggal kau bilang ndak ada. Ya, jangan kau menjadi penyesat. Udah tua, bau bangke, bodat. Dasar Ini Bang, bujangan. Kang Dito. Yang tadi kita lagi ngobrol itu soal Taman Eden itu ada di mana? Katanya Taman Eden itu di sorga. Nah, itu sebenarnya pokok permasalahannya. Begitu loh Bang. Kalau menurut kami Taman Eden itu ada di sebelah timur ya. Ya, di bumi, Jadi di begini bumi. ya, Dito, gini ya Dito. Kamu bertanya penciptaan tadi di mana nama Adam. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu tadi itu diberi nama manusia ya. Dan manusia tadi memberi nama Hawa ya, istrinya ya. Gimana kan nama Adam? Gini aja, kita dialog pakai data ya, pakai dialog. Apa sih? Kamu Eva, emang kamu mengutip dari kitab? Gini, langsung dialog aja. Saya versi Islam tentang Adam, mulai dari awal. Ceritakan, kamu pakai Bible coba. Gimana? Mana nanti yang masuk akal? Ayo. Ya kita memang beda. Adam kalian 80 tahun baru jadi. Nah, sekarang saya mau nantang Benar kamu tidak? dialog. Oke, Enggak saya benar tidak? Gini aja. Apa yang kamu kuasai dalam Bible-nya? Ayo, kita dialog pakai data langsung. Ayo. Berani? Saya pun menguasai Adamu di Quran, dari Yaudah, ayo air sekarang. mani, Oke, dari ceritakan, lumpur, Pak. Jadi begini ya. Ada usah kalau gini. Taman Eden itu. Saya nantang kamu dialog yang kamu kuasai apa? Ayo. Ayo apa temanya yang kamu kuasai? Kita kuasai validasi mana kebenaran Quran dan Alkitab. Ayo kita Mantap. tunjukkan. Oke, siapa dulu? Oke, saya bertanya dulu ya. Bisa kamu tunjukkan ya? Narasi dulu. Oke. Saya narasi dulu boleh? Ya, silakan. Jadi kalau di Islam sendiri atau Muslim itu mengetahui bahwa Quran itu adalah daripada standarisasi dari terakhirnya oleh zaman kekhalifahan Utsmani. Yang pertama kali Quran itu yang masih Jangan bahas tentang Quran, Anda bahas tentang kitabmu dulu. Oke, saya aja dulu. saya mau bernarasi. Waduh, makanya. Saya aja dulu ya. Oke. Ya, silakan harus tata dulu. Gini, gantian ya. Jadi kita harus jelas. Tunggu dulu. Para nabi ini memang tujuannya diutus. Tunggu dulu, tenang, jangan takut. Tenang ya. Nanti kamu harus ceritakan ya. Jadi para nabi itu semuanya memang tugasnya penyampai wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu ya ketika umur 40. Bahkan wahyu yang pertama kali turun surat Al-Alaq. Makanya sampai sekarang dijaga oleh Allah. Sesuai dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan setiap disampaikan dihafal oleh para sahabat. Makanya orang yang paling terkenal hafal itu, saya hafal ratusan itu. Ada 3 ya. Pertama orang Mekah seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amr bin Fahiro, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khotib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Bakar. Juga di antara orang yang hafal orang Madinah seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Jadi Al-Quran ini dihafal orang Arab sebagaimana orang Indonesia hafal Pancasila. Mulai dari anak-anak hafal. Ya. Dan sampai sekarang utuh. Jumlah suratnya 114 surat, 6.666 ayat, 1.027 huruf. Jadi jelas sampai sekarang ini dihafal. Lalu setelah Nabi wafat, kan ribuan yang hafal itu. Maka lembaran yang Nabi tulis ya, karena Nabi setiap wahyu turun, langsung beliau menyuruh juru tulisnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Maka setelah Rasulullah wafat, ribuan yang hafal dan sudah sempurna lembaran itu dipegang oleh Hafsah. Nah, sampai sekarang tidak berubah. Ya, bahkan kami ya, jangankan suratnya, huruf-hurufnya lo kami hafal itu. Kalau surat gampang, berapa suratnya? Ya cuma 114 surat. Kalau ayatnya berapa? 6.666 ayat. Kalau hurufnya berapa? 1.027.000 huruf. Misalnya huruf alif ada 48.740. Huruf lam 33.922.
Huruf mem dalam Al-Quran ada berapa? Ada 28.922. Huruf H ada berapa? 26.925. Nah sekarang, kalau memang Bible itu wahyu, coba Yesus menerima umur berapa, pertama kali di mana tempatnya, apa bunyinya, terus siapa yang hafal. Nah karena kalau Nabi Muhammad kan jelas, tempatnya ada Gua Hiro 5 ayat. Umur berapa? 40. Pertama kali yang diterima apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah sekarang kamu bisa nggak? Ya kalau memang benar kitabmu itu, coba kamu bernarasi seperti saya barusan. Silakan. Oke, jadi saya tanggapi Tatah ya. Kamu Jangan tadi ditanggapi, narasi dulu. mengakui bahwa iya ya, biar dulu saya ngomong ya. Kamu tadi mengakui Quran sendiri adalah narasi dari dulu. hafalan yang ditulis oleh para sahabat. Jangan nanggapin. Kalau Bible Tata, Yesus menerima wahyu umur sekian. Pertama kali yang diterima ini bunyinya. Tempatnya di sini. Jumlahnya ada. Segitu caranya, bukan langsung nyerang. Silakan. Oke, jadi yang saya tanya itu di mana Allahmu itu kata supaya Quran dicatat. Makanya kamu jangan sahabatmu. Makanya jangan nantang-nantang, mencret kamu. Kalau saya, kamu mau terima apapun, saya sudah siap itu. Jawabin. Enggak, narasi dulu Bible kamu, silakan. Saya sudah bernarasi nih tentang Quranmu. Kamu mau dengar nggak? Di mana Allahmu? Temanya kata kamu tentang kitab suci. Berarti saya Al-Quran dong. Kamu Bible dong. Silakan. Yesus pertama kali menerima wahyu umur berapa? Di mana tempatnya? Karena saya nanya ke Yesus. Sus, ya Tata, kamu utusannya. Matius 11:25. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman, Sus? Iya. Yohanes 12:50. Lalu saya nanya, apa firman pertama kali yang kamu terima Yesus? Apa bunyinya? Di mana tempatnya? Umur berapa kamu menerima? Yesus sendiri lu udah bisa jawab. Nah terus. Jawab dulu. Ya silakan, Biblemu silakan. Kamu jawab dulu Quranmu ya, baru saya jawab Alkitab ya, sabar ya. Kamu yang nantang tema itu, saya sudah narasi. Sekarang giliran kamu. Itu nggak benar. Enggak, narasi dulu kamu. Botol kamu. Nggak ada Allahmu itu berkata, wahai sahabat Nabi. Gimana? Nantang sendiri tema sendiri. Gimana coba? Ini teman-teman kok takut sama Pak RT ya? Kok dikasih turun? Bukan takut. Coba dengerin dulu. Dia sendiri kan, Tata. Kan saya bilang, apa tema yang kamu kuasai? Oke, tentang kitab suci. Oke, langsung kita gantian. Narasi dulu. Coba, ada nggak dia bernarasi? Nah sekarang coba kamu gantiin dia, coba. Bisa nggak? Narasi udah dipotong. Kan biarkan dulu. Kelihatan takutnya gitu loh. Ini ya silakan kamu narasi, silakan. Coba naikkan lagi Pak RT-nya. Naikin lagi gimana? Dia gak mampu. Coba naikin lagi. Prolog dulu. Konten prolog dulu. Menurut iman Anda, menurut kitab Anda begitu. Jangan nyebrang dulu, prolog dulu. Begitu diskusi. Kan tadi udah disepakati kan? Setelah dia mau ngomong, nggak dikasih, di mute, lalu diturunkan. Loh, enggak salah. Dia itu seharusnya bernarasi dulu. Oh, kalau kitab saya Tata sama seperti kamu. Kalau nabimu itu kan 40. Kalau Yesus kami menerima wahyu. Apa kek? Ini enggak langsung. Jadi saya tanya Quran. Lu terus kan temanya tentang kitab suci. Kebenaran. Nah sekarang siapa yang berani menggantiin dia? Ayo. Pada intinya oten-oten ini tidak ada yang ngerti dialog. Prolog dulu. Enggak. Pelongor. Ketika kami ingin malah menyentuh. ada yang ngomong membantu. Udah tahu botol. Namanya diskusi dimulai itu dengan prolog pembukaan. Takut sekali loh. Nggak ada yang takut sama kalian. Kalian kesini hadapin muka saya. Kalau mau memang ngajak ribut, ngapain takut? Apa yang ditakutin sama kalian? Nggak ada. Nggak ada yang takut. Coba. Ketahuan kan? Ketahuan apa? Loh, ketahuan salahnya kan? Coba kamu gantiin, coba kamu gantiin dia, coba. Bisa nggak? Ketahuan salahnya. Nggak punya otak ini Kristen ini. Masa dikira Yaudah. Gini aja. Saya tanya ke Kristen yang jujur aja. Pak Jospet, dibuka mute-nya Jospet. Pak Jospet. Aduh, Jospet. Lanjut. Bahasa apa? Loh iya, kalau diskusi itu kan harus ini kan, menjelaskan tentang keyakinan dulu kan, keyakinan masing-masing kan. Terserah mereka lah itu.
Ya udah, Pak Jospen sekarang mau konsep apa? Tadi Jaspen tadi Taman Eden, terus Adam blok apa orang tim? lompat kali. Loh iya kan dia yang minta nantang Ustaz Tahta diskusi tadi. Katanya tentang kitab suci. Ya udah ke kitab suci. Kalau mau balik lagi ke Taman Eden silakan Pak Jospen, silakan. Silakan Pak Jospen. Ayo. Mengenai Eden lah, mengenai Adam lah dulu. Adam, saya mau komen tentang Adam. Jadi tadi kan dibilang, kenapa kok nama pertama yang jumpa itu di Kejadian 3 itu adalah nama Hawa. Nah, itu dari mana kalian tahu bahwa Adam yang kok nama Adam pertama yang dimunculkan? Karena begini. Sebentar, dalam Kejadian 1 ayat 3, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini ya, saya bacakan sebentar ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata bahasa Ibraninya itu begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam, Adam menurut gambar dan rupa kita. Makanya bagi beberapa orang yang mengerti bahasa Ibrani, langsung mereka terkonfirmasi bahwa yang pertama kali yang ciptakan adalah Adam. Makanya ketika Paulus menulis dalam Roma ya, dalam 1 Korintus 11 ayat 7. Nah, jadi dia sedang menerangkan Kejadian 1 ayat 26. Terus dalam 1 Korintus 11 ayat 7 dikatakan begini, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Nah, ayat 11. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi maksud dari ayat ini adalah, jadi Kejadian 1 ayat 26, Adamlah yang pertama kali diciptakan. Makanya kalimat itu bunyinya itu begini, ke dalam ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika ada orang mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah perempuan, ini ayat ini membatalkan itu semua. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, saya tanggapin dulu ya. Jadi ingat ya, Wahyudi dengan Islam sama. Memahami mari kita menciptakan Adam segambar. Maksudnya apa? Tuhan itu kan tidak punya wujud. Maksudnya tidak serupa dengan apapun. Sesuai dengan Keluaran 9, 14, Yesaya 40, 18. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Makanya kata Yesus roh. Lalu dia menciptakan manusia segambar, itu maksudnya gini. Tuhan ini kan hidup. Maka dia menciptakan manusia hidup. Cuma hidupnya manusia dibatasin. Tidak akan lama itu. Lalu Tuhan itu kan maha berbicara, kan berfirman. Maka dia menciptakan manusia bisa bicara. Tuhan melihat. Tapi ingat, melihatnya Tuhan tidak butuh mata. Mendengarnya Tuhan tidak butuh telinga. Beda dengan kita. Ya, kalau kita melihat, Tuhan melihat. Tapi kita diberi mata. Tuhan mendengar, kita mendengar. Tapi kita diberi telinga oleh Tuhan. Maksudnya segambar itu gitu. Bukan berarti Tuhan ini serupa dengan manusia. Bukan gitu. Bang Billy juga mengartikan kayak gitu. Bukan berarti buktinya Tuhan itu segambar dengan manusia segambar dengan Tuhan ayatnya. Ya, maka Yesus itu, nah, nggak kayak gitu. Itu kalau orang Wahyudi salah mengartikan kayak gitu. Makanya kata Yesus Tuhan itu roh. Atau kata Musa tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi jangan disamakan bahwa Tuhan itu seperti manusia segambar, bukan kayak gitu. Ya, orang Wahyudi mengartikan tidak kayak gitu. Islam juga gitu, ada hadisnya. Innallah khaliqul Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam segambar, maksudnya apa? Allah mendengar, manusia yang mendengar, cuma dibatasin oleh Allah karena Allah yang menciptakan. Gitu maksudnya ayat itu. Oke, silakan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian
Cuman ada banyak tanggapan yang berbeda cara orang membaca Alkitab itu. Nah, kemudian di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan Adam. Kalau bahasa Indonesia mengatakan manusia. Maka Allah menciptakan Adam itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki. Nah, kata laki-laki di sini adalah zakar. Ya, zakar. Dan perempuan itu adalah di sini disebutkan unegebah, ya, unegebah. Jadi itulah makanya mengapa disebut manusia, ya. Kenapa diterjemahkan di Kejadian 1 ayat 27 itu adalah manusia? Karena kata Adam itu mencakup, kalau di sini dibilang zakar dan huegebah, itu makanya dibilang manusia, dan diterjemahkan sama LAI dengan di luar Masoret teks. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Iya, Tuhan itu roh, maksudnya tidak serupa dengan apapun. Jangan dikatakan Tuhan itu laki-laki nanti. Nanti kayak Luga nanti. Laki-laki punya istri. Terus siapa istrinya Roh Kudus? Kayak gitu nantinya. Jadi Tuhan itu kan itu salah. Ya makanya saya kan Tuhan kata Bang Billy, memang Tuhan itu tidak berfisik, tidak seperti kita laki-laki perempuan ada tangan, enggak. Ya banyak orang Kristen tuh salah mengartikan perjanjian lama itu. Gitu. Oke, silakan. Begini sebentar. Begini Tata. Si Billy itu kan, pemahaman si Billy itu salah satu sekte dari beberapa puluh sekte di Israel Yahudi. Nah, nggak semua sekte sekte Yahudi itu satu pemahaman seperti yang dipahami oleh Billy. Nah, itu satu. Yang kedua, nah kebetulan yang di TikTok ini dan yang di Indonesia ini yang terkenal adalah sektenya si Billy. Itu jawaban saya. Iya, minimal kan yang paham itu kan kitabnya sendiri mereka. Begini, sebentar. Jadi kalau pertentangan, Kristen sebentar. ada paham, jangankan ke perjanjian lama, ke perjanjian baru aja ada yang paham Bible Kristen itu. Gitu. Begini Tata. Gimana? Kalau kau bilang seperti itu, saya ingin kasih tahu gambarannya. Dalam zamannya Yesus dan zamannya Paulus, sekte Yahudi itu banyak. Contoh, ada Esene, ada Farisi, ada Saduki, terus dan selanjutnya. Nah, kemudian kenapa Kristen sebenarnya mesianik, kalau bahasa Yahudinya itu mesianik, ya. Kalau bahasa Yunaninya dibilang Kristen lah, ya, Kristonos lah. Kenapa Kristen ini adalah salah satu sekte? Ini sebenarnya Kristen ini cikal bakalnya adalah salah satu sekte yang mengakui bahwa Mesias itu sudah tergenapi. Makanya mereka diejek, disebut orang Kristen di Antioquia. Karena mereka ngaku-ngaku bahwa Mesias itu sudah tergenapi. Nah, karena orang Kristen merasa sudah tergenapi dan sekte Yahudi yang lain merasa belum tergenapi, akhirnya mereka dikutuk di Yamnia, di konsili Yamnia sekitar tahun 100-an oleh konsili Yahudi, para rabi-rabi. Itu asal mulanya. Nah, disitulah terjadi pemisahan. Mereka akibatnya orang sekte Kristen ini tidak boleh lagi sembahyang di sinagog. Kalau mereka sembahyang sinagog dilempar. Karena mereka dianggap mensekutukan Allah. Kenapa? Karena Mesias karena dianggap Mesias itu bagian daripada berhala. Nah, terus selanjutnya kemudian Kristen ini pun tahun selanjutnya membuat agama baru, kayak membuat aliran baru lah. Kemudian semakin berkembang mereka, terpecah lagi. Ada Unitarian, itulah Arius, ada Marcion, ada itu segitu. Jadi sebenarnya cikal bakal Kristen itu adalah cikal bakal Yahudi. Makanya Yudeo-Kristiani dibilang itu. Iya, jadi memang dalam Al-Quran sudah dijelaskan kenapa orang Kristen ini berpecah-pecah. Sampai hari kiamat dalam Al-Quran. Al-Maidah 14. Karena mereka sudah merusak ajaran Yesus. Akhirnya kata Allah apa? Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Maksudnya apa? Mereka ini akan cakar-cakaran nanti sesama Kristen. Loh,
kenapa Al-Quran ini benar ya? Buktinya Bukaryana dengan ini, cakar-cakaran. Hebat Al-Quran ini. Allah sudah mengatakan nubuat ini, Al-Maidah 14. Karena banyak kesalahan dalam orang Kristen Nasrani ini tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Akhirnya oleh Allah dijadikan mereka ini selalu berselisih sesamanya. Sampai hari kiamat malah itu. Nah, saya menyaksikan di TikTok ini benar. Di TikTok manapun mereka cakar-cakaran. Kalau Islam menyatu. Tidak ada Islam sesama Islam itu dikomal-komal bertengkar tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, gak ada. Karena kami ini disatukan. Kalau Kristen ini cakar-cakaran memang sudah disampaikan oleh Allah lewat Al-Maidah 14. Gitu. Berarti nyata berarti Josven. Ya, silakan. Saya rasa gitu ya mengenai Adam ya, mengenai Adam saya rasa sampai situ saya bisa terangkan. Pokoknya intinya kata pertama Adam itu di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan hak Adam menurut gambar dan rupa kita. Kemudian di ayat 27, maka Allah menciptakan Adam itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki dan apa inilah diciptakan di mana itu dari tadi belum terjawab. Nah itu sekarang baik. Nah menurut Kejadian 1 ya, menurut Kejadian 1 ayat 1 dulu, dari ayat 1 dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian berurut, jadilah terang, kemudian jadilah pagi, kemudian cakrawala, kemudian air, kemudian daratan, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian benda penerang, kemudian cakrawala, benda penerang, kemudian hewan burung, kemudian ikan, kemudian binatang liar. Nah, pada hari ke-6 setelah penciptaan binatang liar, ternak, kemudian pada hari ke-6 diciptakanlah manusia di bumi. Di bumi diciptakan. Mengapa diciptakan di bumi? Ini tujuannya ya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan hak Adam menurut gambar dan rupa kita. Supaya hak Adam itu mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, makanya mengapa Allah menciptakan Adam dan Hawa di bumi? Supaya mereka berkuasa di bumi. Seperti kata kalian, khalifah. Itu. Ya, jadi yang masuk akal itu di dalam Quran. Kalau dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Adam belum. Adam ini kan baru umurnya sampai sekarang ya. Kita ke Nabi Musa aja berapa ribu tahun. Lalu ke Nuh saja ke Adam itu 1000 tahun. Berarti antara Adam dengan sekarang ini cuma tidak nyampe mungkin 50.000 tahun. Sedangkan umurnya dunia miliaran tahun. Jadi yang masuk akal itu Islam. Karena gak langsung di hari ke-6 terus Adam. Enggak, berarti Adam itu miliaran tahun dong umurnya sampai sekarang. Jaraknya. Padahal bumi Adam miliaran tahun. Adam tidak nyampe 50.000 tahun. Coba Adam ke Nuh 1000. Nuh ke Abraham anggaplah 1000. Abraham ke Musa anggaplah 1000. Baru berapa umurnya Adam itu sampai sekarang? Makanya kalau dalam Al-Quran sebelum Allah menciptakan Adam, yang menempati bumi ini jin, minal jin, jenis dari jin. Ya, dah langsung Adam gitu. Kalau langsung Adam di hari ke-6, berarti Adam ini sampai sekarang jaraknya miliaran tahun dong. Kan tidak mungkin. Ya, jadi tidak masuk akal. Kalau Islam kan detail gitu. Silakan. Baik, dalam kalender Yahudi ya, Yahudi menggunakan kalender penanggalan kalau saya ambil contoh ya, kalau orang Kristen penanggalannya itu tahun pertama itu adalah kelahiran Yesus ya, tetapi karena salah perkiraan sebenarnya tahun Yesus lahir itu tahun 4 sebelum Masehi, tahun 4 BC. Nah, kemudian bagi orang Yahudi, tahun penanggalan pertama, kalender tahun pertama bagi mereka adalah penciptaan langit dan bumi. Nah, bagi orang Yahudi, kalender bagi mereka sebelum ada 6.000 tahun penciptaan, mulai dari penciptaan Adam sampai hari ini, itu menurut
kepercayaan Yahudi. Makanya kalau sekarang saya cek dulu ya di Google, tahunnya orang Yahudi sekarang adalah, saya cek dulu ya tahunnya Yahudi tahun sekarang. Ya dicek lu. Berarti Iya. berapa? Adam sampai sekarang kira-kira berapa? Iya, tahun Yahudi. Udah sekarang lagi tema lain udah. Silakan. Pak, Sebentar, mau tema sebentar. apa lagi? Yahudi kalender. Sebentar, satu-satu sebentar. Ngapain Adam diciptakan 5.700. Sebentar dulu ya. Ini mabok Ya. ini vlognya. Tahun ini tahun 2026 ini, tahun 2025 tahun 5.785. Terus. Berarti Jadi belum ada 6.000 tahun. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Oke. Tata. Berarti kira-kira berapa Adam sampai sekarang? Nah, menurut perhitungan kalender Yahudi itu sekitar 5.786 tahun. 5.000. 5.000. 700. Berarti totalnya kalau sampai ke sekarang berapa? Iya, 5.786. Umurnya dunia berapa kira-kira? Nah, bagi orang Yahudi umur dunia ini sekitar 5.786 tahunan. Masa? Itu. Iya. Nah, 5.000. sekarang begini Kang Tata, jangan samakan sebentar. Jangan samakan kalender penanggalan ilmiah karbon, perhitungan karbon dengan perhitungan ilmiah Tuhan. Kenapa? Kenapa saya bilang begitu? Saya ambil contoh. Bagi orang Kristen, bagi orang penganut yang percaya Alkitab lah ya, yang bagi orang penganut percaya Alkitab, saya ambil contoh. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya alam berarti intinya umurnya dunia ini cuma berapa? 5.000. 5.800 tahunan gitu. 5.000. Oh, berarti sebentar doang. Iya. Nah sekarang sebentar. Mengapa ada perbedaan antara perhitungan kalender ilmiah yang jutaan bahkan miliaran tahun dengan kalender Yahudi? Karena begini, saya ambil contoh kejadian 1. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh alam layang-layang di atas permukaan air. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, menurut kejadian 1 ayat 1 sampai 3, dalam sekejap Allah menciptakan itu dalam 1 hari. Tetapi bagi ilmiah, bagi otak manusia, bagi penilaian sains, nggak mungkin. Karena nggak mungkin bisa dalam tempo 1 hari bisa terjadi penciptaan langit dan bumi. Itu nggak mungkin. Itu memerlukan evolusi, itu memerlukan waktu. Makanya mereka memakai karbon. Akibatnya mereka duga-duga ada sekian miliar tahun. Sekian miliar tahun. Untuk apa? Proses menjadi bumi terbentuk. Kemudian dalam kepercayaan Alkitab, siapa yang percaya Alkitab ya? Dalam kepercayaan Alkitab, Tuhan menjadikan manusia itu hari ke-6 sekejap. Nah, tetapi dalam pemikiran manusia sains nggak mungkin dari mikroba ada satu sel, dari satu sel makhluk sederhana menjadi kompleks seperti manusia, jadi binatang, jadi tumbuh-tumbuhan. Itu kan memerlukan evolusi. Jadi mereka perkirakan dari satu sel yang sederhana itu, kehidupan mikroorganisme satu sel yang sederhana itu menjadi makhluk hidup manusia yang kompleks, itu memerlukan jangka waktu. Tetapi bagi Alkitab itu 1 hari penciptaan. Itu jawaban saya. Terima kasih Kang Tata. Kenapa 1 hari? Kan katanya berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Kan cepat seharusnya. Iya. Cuman kan begini. Alkitab kan membagi-bagi itu dalam 7 hari penciptaan. Hari pertama-tama ciptakan langit dan bumi, terang. Kemudian hari kedua ciptakan cakrawala, terus air, daratan. Kemudian hari ketiga ciptakan terus dan begitu. Itu maksud saya. Ya kan cepat langsung. Jadilah. Iya, cepat. Iya. Jadi. Iya betul. Kun fayakun. Ya kan apa pakai 6 hari gitu. Kenapa 6 hari? Karena Tuhan itu teratur, terstruktur. Ya kan Karena cepat saja kan. Jadilah langsung jadi. Iya. Kenapa masih lama 6 hari? Karena begini, Tuhan itu terstruktur. Enggak ada 6 hari. Yang ada itu
menurut hari Tuhan. Ya, hari Karena Tuhan. Sekarang pada waktu itu belum ada dialog lagi matahari. kita. Coba Dialog lagi tengok. kita. Udah dari tadi itu di, muter-muter. di penciptaan keberapa ada matahari? Nggak ada, belum ada matahari. Ya belum. Udah sekarang kita dialog lagi apa kira-kira tema. Ini kalau tema ini tidak ada yang berani Pak Kristen. Kenapa nggak berani? Konsep Tuhan yang benar menurut Anda gimana? Menurut saya gimana? Oke, ayo kita pakai. Iya. Oke, ayo. Begini, bentar. Udah tunggu Sebentar, dulu, Kak. saya mau debat ini. Udah tunggu dulu. Silakan Tommy. Oh, silakan. Oke, ini konsep Tuhan. Dia itu di dalam menurut kita lihat dari sisi iman, kerohanian, Tuhan itu dari sisinya kita lihat adalah Maha Pengasih, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kita lihat dari sisi Yesus, dia itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Tahu, Maha Kuasa. Itu jelas. Tidak bisa disangkal bahwa Yesus itu Maha Pengasih, Maha Tahu, Maha Pengampun. Bagaimana dengan Allah? Allah itu tidak Maha Pengasih, tidak Maha Pengampun, dan tidak Maha Tahu. Jangan melebar ke keimanan Ya orang kan lain sudah dulu. sekali bernarasi. Kalau Anda mau bertanya, Biarin aja. Nanti tak tampol pakai Bible. Silakan. Iya. Jadi itulah istilah dikatakan kalau dari segi yang dikatakan tadi yang tadi omnipresent, omniscient, omnipotence ya Maha Kuasa segalanya, Maha Hadir, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ya Yesus yang membuktikan, bukan omon-omon. Nah, masuk kepada tindakan. Apa yang dibuat Yesus? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, yang menyusiri setan-setan, bangkit dari kematian. Itu adalah bukti kemahakuasaan. Berjalan di atas air, menembus dinding, itu adalah bukti kemahakuasaan dia. Jadi apa yang mau diapa? Jadi sekarang, dan yang menjanjikan sorga, Yesus itu memberikan sorga. Aku menyediakan tempat bagimu. Tuh, Yesus memberikan kerajaan sorga. Tidak ada janji yang seperti Yesus. Bahkan dalam perkataannya, akulah Alfa dan Omega. Dia langsung yang katakan, akulah Alfa dan Omega. Ya, silakan. Oke. Jadi saya akan menceritakan konsep ketuhanan menurut Yesus, menurut Nabi Muhammad ya. Jadi memang Tuhan itu Maha Pengampun, seperti Allah Maha Pengampun. Di dalam surat Az-Zumar 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Juga Tuhannya Yesus Allah Maha Pengampun. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Itu Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Muhammad sama-sama pengasih. Tunggu, itu bukan Allah, itu bukan Allah. Tunggu Bang, Anda kena terjemahan. Tenang Bang ya, tenang. Tenang, jangan kesurupan. Kan tadi saya mendengarkan. Oke? Tunggu, nanti tenang. Tak injilin kalian satu-satu. Saya menguasai Bible. Jangan kesurupan. Jangan kesurupan dulu. Dari tadi saya itu ketika bernarasi, kalian ini takut gitu loh. Oke? Gimana ini? Dari tadi ketika saya bernarasi baru ngomong. Padahal saya mendengarkan. Oh kabur, gak ada yang nurunin itu. Nah iya, kan gantian kita. Nggak takut banget ke Bible mereka. Padahal saya ini mau pakai Quran dan Bible dua-duanya. Bahkan tiga-tiganya, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran, akan saya bedah semuanya. Cuma syaratnya gantian kita. Takut banget mereka. Oke, silakan. Siapa lagi? Kalau tidak ingin disebut dengan Allah, silahkan kitab suci Anda itu sama LAI suruh ubah. Ubah mulai dari sekarang. Jangan pakai istilah Allah. Itu aja kok repot. Lanjut, Radika. Ya, selamat sore. Ya, silakan. Udah, apa temanya? Ini konsep Tuhan yang benar. Kalau kamu udah mampu tema ini, milih tema yang kamu kuasai apa? Silakan. Mungkin gini ya, mungkin begini ya, biar enak karena pendengar kita banyak ini ya. Yuk kita buat yang edukatif, kemudian santun ya. Saya tadi sudah melihat ada yang dilempar, ada yang terlempar, ada yang bagaimana. Oke ya.
Ya, Fokus silakan. saja ke tema. Fokus ke tema, jangan menyerang pribadi, bahkan jangan menyerang kelompok. Ya, Lanjut, kelompok silakan. Kristen, kelompok Muslim, ya. Langsung Nah, dimulai. tema aja. Oke, sekarang misalnya gini, kita bicara konsep Tuhan. Nah, oke. Ceritakan konsep Tuhan dari sudut iman Anda, kitab Anda, saya ceritakan konsep Tuhan dari iman kami. Nah, lalu kita nanti lihat titik temunya. Oke ya. Nah, lalu berikutnya jangan potong. Boleh? Oke. Saya dulu? Boleh. Jadi Berapa dalam menit? Al-Quran, oke. Berapa menit? Jadi umat Islam membahas Tuhan itu sama semuanya, gak ada yang bingung. Karena definisi Tuhan itu adalah pertama, apa Tuhan itu? Pertama, wujud tertinggi. Ya Allah, wa huwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung, wa huwal aliyul azim. Yang kedua, yang namanya Tuhan ini kata KBBI juga sama. Dialah Tuhan yang disembah. Nah, Al-Quran gak bingung. Islam kan ada dalam Al-Quran. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Jelas. Jadi umat Islam itu tidak bingung sama sekali seluruh dunia. Yang ketiga, Tuhan itu pencipta. Jelas dalam Al-Quran. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Jadi jelas kalau ditanya siapa Tuhanmu tahta? Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Seperti apa dia tahta? Asy-Syura ayat 11. Tidak serupa dengan apapun. Apakah bisa dilihat? Tidak, karena ajaran samawi. Sama itu langit. Tuh, kamu tidak bisa melihatnya. La tudrikuhul absar. Al-An'am 103. Maha kuasa tahta. Iya. Ali Imran 186. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa kuasanya? Yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, huwa yuhyi wa yumit. Jadi umat Islam seluruh dunia dah bingung, Tuhan itu satu, siapa? Allah. Gak ada yang lain, gak ada. Nah, sekarang Kristen akan kubuat bingung dengan Tuhannya. Silakan. Oke, baik. Hal-hal mengenai sifat-sifat hakiki kepada Allah, saya kira kita sama, saya tidak perlu mengulang itu. Jadi, Maha Kuasa, Maha Agung, Pencipta, dan segala macam. Walaupun nanti di depan mungkin akan ada diskusi yang membuat kita ternyata ada perbedaan. Tapi dari sudut penyampaian Abang, saya kira saya setuju semua bahwa Allah itu ada di dalam sifat hakikinya. Tetapi ada yang berbeda dalam keunikan Kristen, bahwa di kami konsep Tuhan itu selain dia sebagai pencipta, tetapi dia berinteraksi dengan ciptaan, dia menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, memberi dirinya untuk dikenal, yaitu melalui dia hadir, misalnya di Taman Eden, dia berfirman kepada orang-orang, berfirman langsung, ya. Nah, lalu setelah itu dia pun menyatakan kehadirannya melalui medium-medium yang ada, misalnya bahwa disebutkan dia antropomorfik. Dia datang di Taman Eden berjalan-jalan. Itu antropomorfik, artinya menyatakan Allah itu dengan sifat manusia, yaitu ada jalan. Tidak mungkin Allah berpunya kaki, kan? Nah, makanya dibuat di situ jalan-jalan. Nah, kemudian bahwa Allahnya Kristen itu adalah Allah yang sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh ingin hadir dalam kasihnya kepada dunia, kepada ciptaannya. Dia terus membekali manusia dalam sejarah. Bahkan dia memilih nabi-nabi untuk mengingatkan umat, mengingatkan dunia. Sampai terakhir, dia adalah Allah yang menyatakan kasih. Dan puncak kasih itu adalah kehadiran Yesus Kristus, yang adalah sebagai utusan, yang adalah sebagai yang dikaruniakan, diutus, ya, demi penyelamatan itu. Sampai akhirnya rancangan Allah yang ingin untuk menyelamatkan manusia, bahwa Allah itu sangat-sangat punya misi besar untuk menyelamatkan manusia, itu terlaksana bagi Yesus. Saya kira itu dulu. Oke, makasih. Jelaskan nama Tuhannya siapa, Berdika? Nama Tuhan Kristen. Silakan Berdika. Oke, di dalam perjanjian lama, nama itu sudah... Kemiot. Sudah ya, kalau sudah diem, jangan nanti mereka ngomong apapun tak biarin. Tidak pakai data, tidak apa-apa. Kan datanya ada pada saya. Jadi biarin ngomong apapun. Pertama, Tuhan yang benar itu berinteraksi. Itu ajaran dewa-dewa itu. Kisah para Rasul 14 ayat 2 ayat 11.
Dewa-dewa turun ke dunia, mengambil rupa manusia, berinteraksi. Tapi kalau ajaran samawi, pertama, Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia berinteraksi dengan manusia, dia tidak turun. Dia mengutus seorang. Seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Karena kata ketiganya ini, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa kamu lihat, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Itu menurut Musa, samawi, sama, langit, tidak mau turun. Kata Yesus sama, Allah Tuhan itu Allah yang Esa. Markus 12:29. Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Di langit tidak mau turun. Matius 19:16, ya 18:19, Matius 9:23. Oleh Bapakku yang di langit. Tidak pernah dia inkarnasi, turun ke bumi gak ada. Bahkan melihatnya gak bisa. Lalu bagaimana Tuhan berfirman? Kalau dalam Al-Quran, Asy-Syu'ara ayat 51, pakai malaikat. Karena di dalam 2 Tawarikh 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Makanya ketika kepada Nabi Muhammad pakai malaikat. Kepada Musa malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Malaikat. Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah malaikat kepada Musa berfirman di Gunung Sinai. Begitu juga kepada Abraham. Ya, Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan kepada Abraham. Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berfirmanlah malaikat kepada Abraham. Begitu juga kepada Sodom. Tuhan ingin menghukum Sodom, mengutus malaikat 2. Mana datanya? Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Atau Kejadian 19 ayat 15. Malaikat yang ke Sodom itu. Kepada Hagar Tuhan ingin bicara pakai malaikat. Mana datanya? Kejadian 21:17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru kepada Hagar. Atau kepada Zakaria, Tuhan bicara pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Atau Lukas 1 ayat 19. Begitu juga kepada Maria. Tuhan bicara kepada Maria pakai malaikat. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6. Maka Tuhan mengutus Jibril. Atau dalam Al-Quran itu Jibril. Atau kepada Yakub. Tuhan mengutus malaikat. Bukan Tuhan yang turun. Kejadian 32 ayat 1. Atau kepada Elia. Tuhan berfirman. Pakai malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Atau 2 Raja-Raja 1 ayat 15. Begitu juga kepada orang Sriwil. Tuhan berfirman pakai malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa kau pakai malaikat? Karena 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Di dalam Keluaran 33:20. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Ya, jadi kalau ada Tuhan berinteraksi datang ke dunia, ajaran pagan. Dewa Wisnu inkarnasi menjadi Krishna. Atau Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Tuhan turun ke dunia mengambil rupa manusia. Itu namanya ajaran pagan. Gitu. Oke, baik. Oke, silakan. Oke, baik. Boleh menanggapi, Pak? Boleh, silakan. Silakan, boleh. Ya. Sebentar, Ibu Emilda, sebentar saja ya. Sebentar saja. Sorry ya. Oke, silakan. Baik. Nah, apa yang dituduhkan Bang Tahta, dia mengutip ayat-ayat yang paling banyak. Saya akan nyatakan dan saya akan baca Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ini sama dari firman Tuhan dari Alkitab. Coba lihat di sana. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu. Nah, ayat yang 9, tetapi Tuhan Allah memanggil, lalu di bawahnya berfirmanlah Tuhan. Nah, itu kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-14, Kejadian pasal yang ke-15, itu Tuhan sendiri yang datang. Nah, kemudian satu contoh, ketika di dalam panggilan Samuel, itu ada suara, itu berinteraksi. Nah, jadi kalau abang menyangkali dan itu bilang agama pagan, Anda salah.
Sebelum agama pagan diperkenalkan, sebelum ada agama pagan disebutkan oleh Paulus, bahwa Alkitab Perjanjian Lama sudah menyatakan interaksi. Kemudian kalau abang mengutip tadi tentang datangnya istilah malaikat Yahweh yang ada di dalam kedatangannya baik kepada Abraham, baik kepada Hagar, baik kepada para hakim. Perhatikan baik-baik, Anda pakai LAI. Kalau Anda bijak, Anda mau dengan baik, bahwa M di situ menggunakan huruf besar, ya. Jadi jangan samakan dengan M kecil. Malaikat Tuhan itu M kecil dengan M besar. Tolong perhatikan konteksnya. Oleh LAI yang Anda pakai itu sudah menyatakan itu M besar, itu adalah teofani. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah, bahwa itu adalah cara dia untuk berinteraksi. Itu keunikan Allah Kristen, Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, jadi jangan sangkali, jangan lawan Alkitab, tapi Anda membuka teks-teks, tapi tidak fair, tidak jujur dengan membuka semua itu. Saya ucapkan terima kasih Anda buka itu, tapi tidak fair, itu sayangnya. Nah, makanya Yesus pun disebutkan, ketika dia disebutkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dia adalah Allah, lalu dia datang sebagai manusia. Itu tidaklah sesuatu yang bertolak belakang, bertentangan dengan perjanjian lama. Allah Kristen, Allah PL, Allah PB adalah Allah yang berinteraksi dan Allah yang menyatakan kasih dalam penebusan karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi sekali lagi, buktikan di kitab Anda, jangan masuk ke Alkitab kalau tidak mau fair. Sekali lagi, Anda tidak pemegang Alkitab, Anda tolong fair aja, pakai kitab Anda, jangan pakai kitab Kristen. Sebab apa? Anda tidak konsisten dan Anda tidak boleh didengar jika Anda tidak jujur. Oke, makasih. Oke. Jadi tadi kan saya pakai 3 data, Quran, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya boleh menanggapi Bang Ya Tata? tenang, habis ini, tenang, habis ini ya. Oke. Jadi jangan kamu mengatakan, Tata pakailah kitabmu sendiri. Iya, kan saya pakai Quran duluan. Allah Esa Kul Huwallahu Ahad. Tidak kelihatan Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun Asura ayat 11. Sama seperti Yesus, Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29. Tidak kelihatan Yohanes 5:37. Di langit Matius 19:16. Ya. Begitu juga Musa, Tuhan Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa dilihat Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Pakai 3 data saya. Kecuali saya hanya pakai Perjanjian Lama doang, Perjanjian Baru doang. 3-tiganya saya borong. Ya. Terus tadi saya mengatakan semuanya pakai malaikat karena memang Tuhan itu samawi. Kalau Tuhan ini menjelma turun pagan. Kenapa ajaran Ibrahim, Musa, Yesus, Nabi Muhammad kok disebut ajaran samawi? Sama itu langit. Tuhan tidak perlu turun sendiri. Yesaya 19:20 pakai malaikat. Makanya tadi saya banyak datanya bahwa Tuhan ini selalu pakai malaikat. Di antaranya kepada Musa, ya, Keluaran 3 ayat 2, Kisah Para Rasul 7 38, Kisah Para Rasul 7 53, Kisah Para Rasul 7 30. Juga kepada Abraham, Keluaran 3, ya, kayak Kejadian 22:11, Kejadian 32 ayat 1, juga kepada Zakaria, Lukas 1 ayat 11, kepada Elias, 2 Raja-Raja 1 ayat 3, kepada Maria, Lukas 1:26, kepada orang seriwil, Hakim-Hakim 2 ayat 4. Benar kata Musa, karena kalau Tuhan turun sendiri ke dunia, hancur dunia ini. 2 Tawarikh 6:18. Jadi saya pakai 3 data. Nah sekarang kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Kenapa? Karena kata Yesus, Yesus bukan Allah. Mana datanya? Karena di dalam Yohanes 13 ayat 16, Yohanes 13:16, Bapa lebih besar, lebih tinggi daripada aku. Bahkan Yesus dan Bapa mempunyai dalam hidup Anda sudah terlalu panjang. Saya sekarang. Baik ya. Dan tunggu dulu. Baik. Anda tidak paham Bible, tak kasih data. Ya, Anda curhat saja tak kasih data. Tenang aja, asalkan gantian. Saya kapan nih, guys? Oh ya, silakan. Kalian berdua jangan gantian. di-mute ya. Silakan. Enggak, saya sama Bang Tata. Silakan. Oke. Ya, jadi Pak Verdum bentar ya. Nah, saya dalam hal ini banyak sepemikiran dengan Bang Tahta ya. Walaupun saya bukan penyembah Allah, saya penyembah Yesus Kristus dan saya tidak memakai nama Allah. Jadi apa yang disampaikan Bang Tahta tadi itu ada banyak irisan gitu ya. Dan memang dibilang saya itu agak-agak dianggap orang Kristen kebanyakan agak sesat ya. Karena Yesus itu bukan Allah gitu. Dan saya amini perkataan Bang Tahta tadi gitu ya. Dan memang
seperti yang dalam Yohanes 5:37 bahwa Tuhan itu belum pernah menyatakan dirinya melalui langsung, melihat rupanya pun kalian belum pernah mendengar suaranya pun. Nah, hanya ketika Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Nah, dia disitulah perbedaannya gitu. Perbedaannya bahwa Tuhan itu maha kuasa, karena dia maha kuasa dia mampu menjadi manusia, berinkarnasi atau menitis menjadi manusia. Dan memang yang nyampe ke Musa itu hanya nabi, hanya malaikat gitu. Yang datang kepada Musa di Gunung Sinai, di semak-semak duri, itu hanya malaikat gitu. Jadi orang Israel atau Musa itu benar menerima hukum Taurat itu dari malaikat. Tetapi di dalam penerjemahan Alkitab ya, itulah terjadi kesalahan itu, bahwa Munshi Abdullah, sastrawan itu yang membantu misionaris, dia nggak punya referensi lain selain nama Allah, karena Allah itulah sembahannya dia gitu. Nah, itulah kecelakaan yang membuat oten-oten Kristen itu keblinger, ya kan, sehingga menganggap Yesus itu adalah Allah, padahal Allah itu adalah sembahan Bang Tahta gitu. Nah, sembahan saudara-saudara kita suku Kedar, orang Muslim. Nah, dan itu disamakan Yesus adalah anak Allah. Itu adalah kecelakaan yang besar. Itu yang membuat akhirnya orang Kristen itu banyak dibully karena tidak mengerti sembahannya yang mana gitu. Nah, saya ini penyembah Yesus Kristus, saya tidak sebut nama Allah. Dan hanya Tuhan yang maha kuasa, ya adalah Bapa Surgawi, dia pernah datang menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang maha pencipta, yang maha pengasih, maha pengampun. Oke, baik. Maha Baik, ada, Eminda, maha saya tanggapin pembawa. Anda ya. Gitu, ya. Oke, baik, saya tanggapin ya. Oke. Jadi begini, saya akan tanggapin Anda sekaligus menanggapi Bang Tahta. Perhatikan, Kejadian pasal yang ketiga, saya sudah baca ayatnya. Di situ disebutkan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, ya, di taman itu. Jadi datang, lalu dia datang menghampiri Adam. Kalau Anda sangkalin itu berarti tidak fair. Semua yang abang katakan, semua kutipan dalam Alkitab tadi saya akui, cuman Anda tidak fair. Bahwa Alkitab itu tidak hanya sesederhana yang Anda maksudkan. Allah itu datang. Nah, jadi betul-betul Allah berinteraksi. Kemudian, kalau Anda lihat di dalam Kejadian pasal 21, karena Anda kutip, bagaimana Abraham mengusir Hagar dan Ismail, ayat 17 itu disebutkan begini, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit. Dan selanjutnya disebutkan di sini, bahwa ayat 19, lalu Allah membuka mata Hagar. Perhatikan di situ, kata M di situ dibuat huruf besar, ya, dibuat huruf besar. Kemudian coba lihat di dalam yang dikutip tadi mbaknya ini, pasal 3 di dalam kitab Keluaran, ayat 2, M di situ huruf besar. Lalu di situ di ayat 4, ketika dilihat Tuhan, lalu dia berkata, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Jadi itu sedang berbicara, berinteraksi di saat itu. Jadi kalau Anda abaikan itu betul-betul Anda datang tapi tidak jujur gitu loh. Nah, kemudian saya sangkal Mbak Emilda, kalau Anda bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yohanes 1 ayat 1, ya, baru Roma pasal 9 ayat yang ke-5, Titus pasal 2 ayat yang ke-13, bahkan berbagai tindakan Yesus, tindakan yang dilakukan dia sebagai tindakan Allah yang otoritas, dan dia menyatakan bahwa dia melakukan itu sebagai tindakan Allah. Bahkan dia menyebutkan dirinya dengan berbagai sebutan yang mengacu kepada Yahweh itu sendiri. Jadi kalau Anda sangkalin itu karena orang-orang pun mengakui dia pada waktu itu. Misalnya ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi marah, ingin melempari dengan batu itu sama dengan karena Yesus mengatakan anak Allah, berarti dia itu adalah menyamakan diri sebagai Allah, maka mereka marah. Jadi tolong jangan melihat hanya satu aspek lalu tidak fair dengan yang lain. Silakan. Jadi ini Bang Fredika, Bang Fredika kurang belajar banyak sejarah gitu. Mungkin bisa di search sejarah Alkitab diterjemahkan itu. Oke, buka bahasa asli. Gitu ya. Buka bahasa asli, enggak apa-apa. Emilda buka bahasa asli. Ya.
Emilda buka bahasa asli Yohanes 1 ayat 1. Emilda buka bahasa asli Titus yang 3 ayat yang ke-13. Titus 2 ayat 13. Buka bahasa asli. Ya, dan saya harap Anda menguasai teks asli. Yo. Oke, selesai. Silakan aja. Bantah saya. Buka bahasa asli kalau Anda mempersoalkan terjemahan. Yo. Silakan Bang Emilda, silakan. Disanggah dulu. Iya, jadi bahasa aslinya itu ya, ketika kita berbicara tentang PL dan PB, nah, bahasa asli yang di PB itu dipakai Theos, itu bahasa Yunani. Theos itu Tuhan atau God atau Lord gitu ya. Dan itu nggak bisa diterjemahkan sebagai Allah, karena Allah itu nama pribadi untuk sembahan saudara Islam, bro. Nama pribadi, bukan julukan, bukan gelar. Ya, nama pribadi. Rudi, Tahta, Emilda itu nama pribadi. Allah itu nama pribadi untuk Tuhan. Yesus itu nama pribadi. Jadi julukan itu seperti raja, presiden, bapa, Tuhan, tuan, itu julukan, gelar. Nah, gelar itu disandingkan dengan nama Yesus, nama Allah, nama. Jadi nggak sama, Pak. Nggak sama. Yesus dengan Allah itu dua pribadi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya disama-samakan, kamu jadi menyembah Allah dan menyembah Yesus, kamu jadi politeis namanya. Udah, silakan ditanggapin Bang Predika. Oke, baik. Oke, sekarang kita mengerucut dari pernyataan Emilda bahwa Emilda sedang mempersoalkan terjemahan penggunaan kata Allah dari kata Theos. Oke, harus memahami soal penyebutan atau penggunaan istilah itu dengan makna hakikat yang dimaksud. Saya tidak mengerti tapi saya mencoba. Berarti Anda tidak setuju kalau penggunaan kata Allah. Kalau itu oke, bisa saya terima. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Gantian, tunggu. Oke, jangan dipotong dulu ya. Oke. Nah, tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Emilda bahwa Yesus itu bukan berhakikat ilahi melalui Yohanes pasal 1 ayat 1? Saya tidak tahu. Sebab jika itu yang Anda maksudkan, silakan masuk ke teks asli. Oke, saya membuka diri ya, supaya kita masuk ke teks asli. Atau Titus 2 ayat 13. Masuk ke teks asli untuk melihat apakah Yesus itu berhakikat ilahi atau tidak. Ya, silakan. Yesus itu Maha Pencipta, pasti berhakikat ilahi. Ketika dia datang, dia itu roh yang Maha Pencipta. Ketika dia datang ke dunia, dia perlu wadah namanya daging. Dia perlu ada supaya bisa berkomunikasi, karena roh itu tidak dapat dipahami oleh bahasa manusia gitu. Manusia nggak dapat memahami bahasa roh gitu. Jadi perlu wadah namanya daging agar yang Maha Pencipta, Maha Besar itu roh Bapa Surgawi itu bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia dan menyatakan hukum-hukumnya dan menyatakan kasihnya. Nah, yang berinteraksi dengan Musa itu hanya malaikat, bro, hanya malaikat. Dan kalian itu beda hukum Yahudi dengan hukum Yesus Kristus, beda. Yahweh itu, malaikat itu memerintahkan membun-bun. Gak ada Tuhan yang bisa memerintahkan membun-bun ciptaannya sendiri, membun-bun manusia. Itu Tuhan yang kejam. Kalau ada sampai perintahkan angkat pedang, bunuh ini, bunuh itu, sambil bilang saya pengikut Tuhan, saya pengikut Yahweh atau pengikut siapapun gitu. Gak ada. Tuhan yang benar itu, yang Maha Kasih, bahkan dia memberikan nyawanya menebus manusia untuk dibawa ke surga dengan dirinya sendiri. Gak perlu korban. Manusia gak bisa mengorbankan sesuatu. Semua milik kita ini itu milik raja. Jadi raja itu nggak perlu persembahan gitu, nggak perlu korban gitu. Nah, jadi Yesus yang mengorbankan Kenapa dibawa gelap ya? Kenapa dibawa gelap? Tunggu dulu. Sekarang Bang Predika, silakan. Ting. Ayo. Oke, baik. Oke, saya sekarang clear. Sebab tadi di awal kamu bilang Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Tapi kalau itu hanyalah sebagai penyebutan, oke, silakan. Tapi saya pikir sebagai yang berhakikat. Tapi Anda ternyata tidak menolak Yesus sebagai berhakikat Allah. Oke, saya terima. Nah, sekarang kalaupun Anda mulai kembali menegaskan yang datang itu adalah malaikat, oke. Kalau Anda tidak menerima itu, tapi saya mau bawa Anda kembali kepada Kejadian pasal yang ketiga itu. Siapa yang datang berjalan-jalan itu? Ya, tidak ada kata malaikat di situ. Tapi pribadi yang berfirman itu adalah pribadi yang mencari manusia itu datang di taman itu. Nah, itu siapa? Nah, kalau Anda menolak soal interaksi Allah kepada ciptaannya, termasuk kepada Adam dan Hawa yang setelah jatuh itu. Oke, makasih.
Oke, silakan Bu Ernita. Ting. Lanjut. Ya, terima kasih ya. Saya dikasih waktu ya. Jadi gini, ketika Musa itu di kitab Keluaran ya, dia baru lahir itu di kitab Keluaran. Nah, itu ribuan tahun sebelum Musa ada namanya kitab Kejadian, dia menuliskan itu ya. Musa itu dapat inspirasi dari mana gitu. Musa itu dapat inspirasi dari mana? Itu bukan dari Tuhan yang benar gitu. Tapi ada tulisan Musa tentang penciptaan yang kita bisa terima dengan benar bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bahwa manusia diciptakan Tuhan gitu. Tapi ketika cerita-cerita lain, misalnya Abraham bertemu dengan Yakub bergulut dengan kalah. Masa malaikat bisa kalah sama manusia gitu? Kemungkinan besar itu malaikat iblis atau Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak gitu kan? Itu bukan Tuhan gitu kan? Itu malaikat apa? Malaikat iblis yang jatuh gitu, yang menyamar-nyamar menjadi Tuhan atau playing God atau cosplay jadi Tuhan gitu. Nah, ini yang kita perlu jeli di dalam membaca kitab suci bahwa tidak semua yang ditulis Tuhan itu adalah Tuhan. Kita harus perkenalan kita karena banyak itu cosplay jadi Tuhan, malaikat iblis cosplay jadi Tuhan. Ya. Dah. Sekarang ditanggapin, ayo. Oke, baik. Baik. Itu dari saya. Oke, baik. Ini makin parah Ya, ya. saya Oke. nanti tiba-tiba mati karena handphone saya Oke, Oh iya, baik. terganggu handphonenya. Ya, jadi kalau misalnya tadi Emilda menulis Musa menulis mundur ke belakang termasuk ke penciptaan Kejadian 1, Kejadian 2 dan selanjutnya itu. Lalu Anda berkata itu mendapatkan itu dari sesuatu yang ada di sana yang itu bukan dari Allah. Sorry, Yesus mengakui bahwa Musa lah sebagai penulis Taurat. Oke ya. Nah, lihat di dalam ya, nabi-nabi mereka mengakui Musa sebagai penulis mereka mengakui bahwa itu betul-betul faktual. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu bukan dari orang atau mitos. Selanjutnya perhatikan bahwa tulisan ya, kalau itu Torah itu berbentuk tulisan sebagai kitab suci, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sudah berkata segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi itu bukan karangan, itu bukan sesuatu yang liar. Itu tulisan diilhamkan Allah. Kalau Anda mau tahu bahasa asli diilhamkan Allah. Iya. Itu sesuatu yang dinafaskan. Segala tulisan yang diilhamkan Tunggu Tuhan, dulu, segala biar nggak merasa dipotong. Sudah, Predika sudah. tulisan yang diilhamkan Tuhan, tapi di dalam kitab suci ada tulisan yang nggak diilhamkan Kalau Tuhan. Tata cuma ngoyel dia. Sudah. dulu. Ini masih bagian Nih. saya atau mau dipotong? Gimana? Sebentar dulu, waduh. Bang Tata, tolong ini di jembatani supaya jangan dipotong. ya. Kristen mute dulu, Kristen sejati ini mute, Kristen. Waduh. Oke, baik Nggak ya. usah. Jadi begitu. Tunggu, Predika. Udah. Ini giliran Bu Ermida sudah. Oh, saya masih bisa? Oh bisa masih, cepat. Masih bisa bernarasi? Bisa, Ya. dia masih bisa bernafas. Jadi gini ya, Iya. tadi dia dibacakan. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Itu nggak salah, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Masalahnya di Alkitab itu banyak tulisan itu nggak diilhamkan Tuhan, melainkan diilhamkan malaikat iblis. Itu. Dan para penulis, nabi-nabi saat itu, mereka nggak paham ini suara dari Tuhan apa enggak ya gitu. Karena saat itu mereka, Roh Kudus itu hanya dikirimkan cuma sekali, terus nanti pergi gitu. Bukan kayak kita zaman sekarang yang udah menerima pencurahan Roh Kudus, kita mampu membedakan, tapi banyak oten-oten bingung gitu. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, segala tulisan, tapi di Alkitab banyak itu tulisan nggak diilhamkan Tuhan. Ada diilhamkan malaikat-malaikat iblis yang bernama Yahweh, Gampang ini yang mualaf bernama ini, gampang. siapa-siapa. Ini Emilda ini, Ya, Emilda ini ya. gampang dimualafkan ini. Jangan dulu, Bu Gariana. Bu Gariana juga tidak percaya Yesus Papa. Dia menuju. Jangan dirusak. Oke, Ini- silakan. Nah, begini. Tunggu. Saya tanggapin dulu. Nah, ini Bang Fredika ini ingin dialog baik-baik, jangan diganggu. Oke, silakan Oke, baik. Bang Fredika. Ting. Ayo lanjut. Oke, baik. Nah, jadi gini, Kak Emilda ini menyatakan bahwa di Bible, di dalam yang tertulis itu ada bahwa itu dari setan, dari iblis. Nah, saya hanya minta data, apa yang dia maksudkan itu, mana data, ayat berapa, dan di pasal mana, di kitab mana. Buktikan itu dengan dalil, buktikan itu dengan sesuatu yang didukung. Oke. Oke.
pelajari Tuhan itu, kita mengenali Tuhan, jangan dulu dari namanya bro, jangan dulu dari namanya, nggak peduli namanya Yahweh, Allah, Yesus, jangan dulu, tapi kenali Tuhan itu dari wataknya, kenali Tuhan itu dari karakternya, kenali Tuhan itu dari perintah-perintahnya. Kita juga mengenali orang itu dari wataknya, ini wataknya watak bengis atau watak yang benar ya gitu, kenali Tuhan itu dari wataknya. Udah dong. Itu saja, iya itu pesan saya, kenali Tuhan. Oke, baik. Satu kali aja. Kak Emilda, tunjukkan ayat, pasal, gitu loh. Jangan bernarasi dulu, karena Anda sudah masuk bahwa ada di Bible, ada di Alkitab yang begini-begini. Nah, saya minta yang mana, lalu buat dalilnya, Coba, gitu loh. Keluaran 12 ayat 12, perintahnya. Keluaran 12 ayat 12. Saya lagi di jalan ya, jadi nggak bisa buka. Keluaran 12 ayat 12. Nanti kalau sampai rumah saya ikut nyambung lagi. Oke. Perintahnya apa? Sudah, ini saya langsung campur-campur ya. Oke. Bentar, Ya, boleh saya begini. tanggapi Emilda? Saya boleh tanggapi Emilda nggak? Boleh. Oh, silakan aja, silakan. Sekarang Silakan dulu. Bu Ernida Silakan diganti. Ibu Karyana dan Jospan. Ya, aku dikit aja, dikit. Tunggu. Sekarang Bu Ernida diganti Karina. Silakan. Ping. Ayo. Ya, dikit aja. Bu Wilda ketemukan sama Bro Donditan, dia pasti mualaf. Udah usah ngomong gitu. Ganti kamu sekarang. Sekarang Bu Silakan. Karina lawan Silakan. Pak Jos. Ping. Ayo. Lawan Pak Jos, Bu Karina. Ayo. Begini. Emilda, sebentar dulu. Aku hanya komen singkatnya. Emilda, dengarkan baik-baik. Kau bilang malaikat dalam Keluaran 3 itu adalah iblis karena wataknya. Sekarang perhatikan baik-baik komentar Yesus dalam Matius 22. Matius 22, Yesus mengutip mengenai Keluaran 3. Dia bilang begini. 29, dari ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ayat 31. Tetapi, tentang kebangkitan, orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah? Ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi, ketika Yesus mengatakan, dalam ayat 31 dan 32 bahwa yang berfirman dalam Keluaran 3 itu adalah Allah itu sendiri. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dalam rupa malaikat. Jadi jangan kau bilang Yahweh itu adalah malaikat iblis karena wataknya. Karena di dalam Allah itu ada keadilan dan kasih. Jangan kau pikir karena Allah mempunyai kasih akhirnya tidak ada penghukuman. Oke, baik. Saya tambah dulu ya, Kak Emilda. Memang Emilda ini cuma congor aja dia. Ya, Emilda begini ya. Lah, Anda tadi berkata Keluaran 12 ayat 12 itu dari iblis. Sementara ayat 11 bukan, ayat 13 bukan. Sorry, kalau Anda belajar narasi, dari mana Anda bisa berkata tersisipkan, lalu di dalam satu ayat itu tiba-tiba itu adalah iblis. Nah ya, tidak ada konteks yang menyatakan itu. Dan tidak ada, pelajari metode pendekatan bagaimana orang PL melihat tulisan sebelumnya sebagai firman Allah, lalu bagaimana Yosua melihat itu, lalu yang ke depan, lalu Yesus melihat itu ke belakang. Tidak ada seperti pendekatan Anda yang jago memilah, yang jago berkata, oh ayat ini dari setan dan segala macam. Saya kira teori Anda itu teori yang tak bertanggung jawab ya. Jadi sorry, itu betul-betul tidak bisa diterima sebagai dalam studi. Udah ditanggapin. Silakan Bu Ermida. Ya, gini, saya paham ya, karena banyak oten-oten ini memang kada keblinger gitu ya, kebingungan gitu ya. Membaca kitab sucinya itu kayak mental kanak-kanak, semua itu Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Padahal itu adalah hal yang dibuatkan oleh manusia, oleh para kaisar-kaisar, yang mana-mana dicomot, banyak yang tidak dimasukin. Nah, jadi seperti ini, bro. Di dalam hal ini kita harus mengenal Tuhan itu dari wataknya ya, wataknya. Nah, Abraham itu, Ishak dan Yakub, Abraham apa? itu menyembah, dia nggak tahu itu menyembah siapa, dia belum ada namanya Tuhan. Nanti tak turunin nanti kamu, jangan ganggu. Nah, gitu. Silakan, Wanita. Ayo. Iya, jadi, aduh, memang agak
saya pribadi ya agak susah berbicara dengan orang Kristen ya, karena mereka itu udah di brainwash sebegitu dalamnya ya, sebegitu dalamnya. Jadi untuk membuka racun-racun itu perlu detox berjam-jam, bahkan bertahun-tahun untuk memastikan itu. Nah, jadi bro, gini, kenalah Tuhan dari wataknya. Pakailah standar ucapan sabda-sabda Yesus untuk menguji, karena Tuhan Yesus bilang yang datang sebelum aku pencuri. Oke, baik. Oke, baik, karena ini sudah di-mute saya sekarang. Nah, jadi gini. Yang datang sebelum aku itu pencuri. Siapa yang sebelum aku? Yang cosplay Tuhan. Malaikat-malaikat yang menyamar jadi Tuhan tapi melakukan tindakan-tindakan yang kejam, yang brutal. Membunuh, merampas, memperkosa, memperkaos. Itu. Oke, baik. Bunuhlah bangsa Amalek. Jangan ada belas kasihan. Mana ada Tuhan yang benar seperti itu? Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan itu, bro. Oke, baik, saya tangkapin ya. Jadi ini ada masalah di dalam pemahaman siapa ini, Emilda ini soal konsep Tuhan. Nah ya, tapi yang jelas tadi dia tidak bisa membuktikan bagaimana pemilahan itu. Tapi begini, soal konsep Tuhan. Kenapa ada di Taman Eden bahwa ternyata Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa kena hukuman? Kenapa ada Sodom dan Gomora? Kenapa ada air bah? Lalu Yesus pun kenapa bicara ada neraka? Nah, jadi apakah ketika Yesus bicara neraka itu adalah bukankah itu sebagai bentuk keadilannya, bahwa memang orang bersalah, orang berdosa itu harus dihukum? Menurut saya, saya tanya, menurut Anda ada tidak neraka? Lalu neraka karena konsekuensi apa? Jika ada neraka, di mana kasih Allah? Oke, makasih. Baca dulu ya Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Nanti Bapak baca. Nah, itu katanya ya, pernah di surga ada pemberontakan, malaikat-malaikat ingin melawan raja sorga ya. Nah, lalu Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan malaikat pemberontak ini yang disebut Lucifer. Nah, akhirnya Lucifer itu kalah, dan juga malaikat-malaikatnya itu yang memberontak, mereka itu dibuang atau diusir dari kerajaan sorga ke bumi. Di bumi inilah mereka dengan berbagai nama itu mengacaukan manusia, menggoda, menyihir manusia, dan disitulah mereka cosplay jadi Tuhan karena mereka pernah di sorga. Ya, baca dulu. Dan disitulah merekalah yang membuat banjir Nuh, merekalah yang membuat Sodom dan Gomora, merekalah yang membuat segala malapetaka terhadap manusia. Malaikat-malaikat iblis yang bernyamar-nyamar menjadi Tuhan dengan karakter bengis mereka, memerintahkan umatnya untuk membunuh bangsa lain. Padahal bangsa lain itu adalah ciptaan Tuhan juga. Orang Mesir itu ciptaan Tuhan. Kita semua berasal dari satu Tuhan yang sama. Hanya pengertian kita tentang Tuhan itu berbeda-beda karena kita disihir oleh malaikat-malaikat iblis yang sudah dibuang ke bumi. Seperti itu. Oke. Jadi sama sabda Yesus supaya tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Oke, baik. Perhatikan, oke ya. Jadi kalau Anda tetap berkata itu adalah setan atau iblis yang berkata itu, oke, saya kutip dulu Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, ya, D di situ besar, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi neraka itu bukan iblis yang buat, justru itu tempat terakhir, nasib akhir dari iblis. Jadi kalau Anda berkata bahwa itu dari setan, Anda melawan Yesus sendiri. Nah, karena Yesus berkata bahwa Dia Allah Bapa yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, ya. Jadi neraka itu bukanlah rancangan atau buatan dari iblis. Nah, Anda tolong fair dengan ayat ini. Oke, makasih. Iya, Tuhan itu mampu membunuh, tapi Dia tidak melakukan. Itulah maha kuasanya Tuhan, ya kan? Itulah maha kuasanya Tuhan, bro. Dia mampu memusnahkan seluruh bumi dan mampu menciptakannya 2 kali lipat, 10 kali lipat lebih banyak. Mampu, tapi tidak dilakukan, bro. Maha kuasanya Tuhan itu adalah Dia tidak pernah meneteskan satu darah dari ciptaannya. Tuh. Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu bukan sekedar mampu,
tetapi itu adalah konsekuensi akhir. Bahkan puluhan kata neraka yang disebutkan di dalam PB baik oleh Yesus sendiri itu adalah sesuatu yang pasti sebagai nasib akhir. Perhatikan mulai Matius pasal yang ketiga dan selanjutnya itu, bahwa neraka itu bukan sesuatu yang mampu, tapi tidak ada, itu real kawan. Kalau Anda, saya tanya Anda, jika begitu orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak menerima Tuhan, kira-kira nasib akhirnya kemana? Coba menurut Anda. Jadi gini ya, Bang. Tuhan itu, Tuhan yang Maha Baik itu, dia tidak akan pernah membunuh ciptaannya sendiri. Tetapi ketika ciptaannya itu memilih pilihannya sendiri, pilihannya itulah yang akan mencelakakan dia gitu. Pilihannya itulah yang akan membunuh dirinya sendiri. Tidak pernah Tuhan itu mengacungkan satu jarinya atau satu apapun kepada manusia untuk di bumi hanguskan. Tapi pilihannya itulah yang menghancurkan dia sendiri. Karena Tuhan sudah begitu panjang sabar, 2000 tahun yang lalu Tuhan datang dari sorga, mati di kayu salib, mencucurkan darah, menawarkan keselamatan, memberikan sorga. Tapi di dalam 2000 tahun itu manusia mengeraskan hati. Nah, jadi pilihan manusia itulah yang menghancurkan dia. Oke, baik saya tanggapi ya. Jadi gini, jikalau ada yang menganggap manusia itu menghancurkan dirinya, lalu tempat dan teknik penghancuran itu apa? Jika itu adalah neraka seperti yang disebutkan oleh Yesus, siapa yang menciptakan itu? Jangan bilang iblis. Jika Anda berkata itu iblis, maka tunjukkan ayatnya bahwa iblis menciptakan neraka yang menjadi tempat akhirnya. Anda tolong lihat semua kitab suci dengan baik. Oke, makasih. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda supaya Anda terbuka pemahamannya. Coba supaya tahu ya bahwa iblis itu adalah malaikat yang menyamar. Ya, coba dibaca 2 Samuel 24 ayat 1. Kebetulan saya sudah nyampe rumah, boleh saya baca untuk Pak Bredika? Silakan, baca saja. Boleh saya baca ya. Ini ya. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan. Nah, bangkit pula murka Tuhan ya. Nah, ditulis kalau dalam bahasanya itu bernama Yahweh ya. Terhadap orang Israel. Ia menghasut. Nih, Tuhan menghasut. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Ini adalah hasutan Tuhan yang dianggap Tuhan, cosplay Tuhan kepada Daud. Nah, lalu buka di dalam 1 Tawarik 21 ayat 1, itu adalah paralel yang sama, perikop yang sama, konteks yang sama, perintah yang sama. Nah, di sini 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah bla bla bla. Jadi di dalam 2 Samuel 24 tercatat murka Tuhan, ya kan? Tuhan yang menyampaikan diri untuk menghasut Daud. Lalu di dalam Tawarik dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud. Jadi siapa yang menyamar itu? Oke, baik. Tolong Anda harus konsisten. Di satu sisi Allah disebutkan di situ, Tuhan di situ murka, ya. Jadi ada murka Tuhan di situ. Lalu Anda tidak mau terima itu, tapi penggalan ayat yang lain Anda terima itu sebagai kebenaran. Sorry. Saya kira Anda tidak layak untuk berbicara untuk soal kebenaran. Tidak layak soal narasi seperti itu. Untuk Anda terima itu firman Tuhan. Yang untuk Allah yang murka Anda tidak terima. Saya kira ini kekacauan besar. Saya kira saya tidak mau ladeni. Ini parah ya. Jadi dia terima yang satu, dia tolak yang lain. Pastikan di dalam satu ayat. Sorry, saya tidak mau ladeni lah. Tidak bagus ini. Radika. Ya? Boleh gantian? Boleh. Silakan Jospen. Yuk. Milda, gini, dengarkan baik-baik. Yang kamu bilang. Tunggu biar ada dua orang nih biar saya lihat netizen. Jadi pemenangnya Bang Tata. Sebentar dulu. Anda ini mengadu supaya Anda nonton ya. Ini dulu pemenangnya. Bang Jadi Tata ini ada menurut netizen saya baca typing pemenangnya adalah Mildo. Itu udah lanjut. Gantian sekarang silakan. Siapa sekarang? Saya. Nah, saya akan membacakan.
Oke. Dengarkan Imelda. Mengenai Daud ya, di kitab Raja-Raja dikatakan kemudian bangkitlah Yahweh kemudian menghasut Daud, kemudian di satu Tawari terangkan iblislah menghasut. Dengarkan baik-baik. Cara menerangkannya itu perhatikan baik dalam Ayub 1 ya, dalam Ayub 1 ayat 6. Baik ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Ayat 10, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang punyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi antara kitab Raja-Raja tadi dengan Tawari tadi, seperti inilah model cara membacanya. Memang betul Tuhan menghasut. Kenapa? Tuhan izinkan iblis untuk menggoda Daud, untuk menghitung bangsa Israel. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk menunjukkan bahwa inilah hasilnya kalau kamu melawan kehendak Tuhan. Jadi seperti dalam kitab Ayub, apakah Tuhan yang mencobai Ayub? Enggak, tapi Tuhan izinkan iblis untuk menjamah Ayub. Ada batasan-batasannya, tetapi bukan atas dasar Tuhan sendiri. Dorongan-dorongan kejahatan itu, dorongan-dorongan pencobaan itu berasal dari iblis. Tetapi Tuhan izinkan itu semua. Begitu Emilda, bertobatlah kau dari Marcion itu. Tuhan izinkan, tapi Tuhan nggak pernah menghasut ya. Kalau kau berkata bahwa Tuhan menghasut, itu Tuhanmu aja. Jangan bawa Tuhan orang Kristen atau Tuhan penyembah Yesus gitu. Karena Tuhan itu maha baik, tidak pernah menghasut. Menghasut itu ada benih iblis di dalamnya. Menghasut itu artinya memberikan pikiran-pikiran yang jahat atau memutarbalikan fakta. Nah, kalau kau, Bang Jos, berpikiran bahwa Tuhan itu menghasut, keliru. Itu akal sehat udah nggak waras ya. Itu udah nggak benar. Oke, sekarang dengarkan. Bagi kalian Marcion ya, perhatikan baik-baik mengenai ular tedung itu. Kadang aku mau naik ke Komal Marcion, tetapi nggak bisa naik kalian bikin. Jadi sinilah kesempatan. Ini saya penganut Injil kerajaan surga, penganut Injil kerajaan surga. Aku naik kalian turunkan tiba-tiba. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Emilda, dengarkan. Kemudian dalam kitab Bilangan ya, ada ketika bangsa Israel dipatuk ular. Kemudian Musa disuruh mendirikan patung ular. Nah, di dalam Yohanes 3, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan patung ular itu. Yohanes 3, saya bacakan ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan." Ayat 15, maksudnya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi, apa yang dilakukan Musa itu adalah atas perintah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Malak Yahweh yang ada dalam Keluaran 3 dan Malak Yahweh semua mulai dari kejadian itu yang jumpa Hagar, jumpa Abraham, jumpa Lot, jumpa itu semua, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Makanya dalam Perjanjian Lama ada dua oknum itu yang selalu berperan. Hashem yang tidak terlihat, Allah yang tidak terlihat, dan Malak Yahweh yang selalu berdiskusi dengan manusia. Makanya dalam Keluaran 3, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dan dikonfirmasi oleh Yesus dalam Matius yang mengatakan itulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang tadi saya kutip di dalam kitab Matius ya, ketika Yesus ditanya mengenai kawin dan tidak kawin itu. Nah, apa artinya? Bahwa Malak Yahweh itu adalah, kalau dalam Perjanjian Lama itu adalah Yesus, sedangkan dalam Perjanjian Baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah antara Bapa yang tidak terlihat dan Yesus yang inkarnasi. Jadi begitu. Itu jawaban saya. Terima kasih Marcion. Tuhan Yesus memberkati Marcion. Iya, jadi
saudara-saudara, Bang Jos ini menganggap yang bertemu dengan Musa itu adalah Tuhan, padahal itu hanya malaikat ya. Jadi itulah perbedaan saya dengan orang Kristen kebanyakan gitu, karena saya memegang sabda-sabda Yesus yang saya tinggikan. Saya fanatik sampai mati-matian terhadap sabda Yesus ya. Sedangkan banyak di dalam kitab PL itu banyak sekali dapat inspirasi bukan dari Tuhan Yesus tapi dari malaikat iblis gitu yang cosplay jadi Tuhan ya, jadi cosplay. Nah, ketika Musa meninggikan ular itu kan simbol iblis ya. Ketika berjalan-jalan di dalam taman gitu kan, ular itu masuk ke dalam iblis itu masuk ke dalam ular ya kan, ular, dan berkomunikasi dengan si Adam dan Hawa. Nah, jadi si Musa itu dia meninggikan ular itu karena dia diperintahkan oleh si Yahweh itu untuk meninggikan ular. Nah, Yesus memparalelkan kalian ya, orang Israel ya, para Farisi, kalian meninggikan Yahweh ya. Nah, tidak seperti itu. Aku itu tidak akan seperti Yahweh, meninggikan Yahweh. Aku itu akan ditinggikan oleh Bapakku sendiri dengan cara ketaatanku sampai naik di kayu salib ya, sampai mati di kayu salib. Itulah ketaatan Yesus kepada Bapa. Sedangkan si Musa hanya meninggikan si Yahweh, dan Yesus itu bukan Yahweh gitu ya. Kalau Yesus itu adalah Yahweh, berarti Tuhan itu pernah ganti nama. Pertama namanya Yahweh dengan karakter jahat, lalu dia bertobat menjadi Yesus karakter baik. Itu salah gitu. Salah sekali, karena Yesus itu adalah Bapa Sorgawi, baru itulah dia datang ke dalam dunia. Sebelum-sebelumnya dia belum pernah menampakkan diri, belum pernah menyatakan suaranya. Tapi yang dilihat oleh nabi-nabi itu adalah malaikat yang mereka anggap Tuhan. Itu kesalahannya. Oke, dengarkan baik-baik. Mengapa Yesus mengatakan bahwa seperti ular meninggikan? Karena begini, bahwa manusia berdosa itu memiliki karakteristik atau sifat yang menyerupai ular dan keturunannya. Di mana itu tertulis? Perhatikan baik-baik dalam Matius 23 ayat 33. Yesus mengatakan kepada orang-orang berdosa itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Kemudian dalam padahal orang ahli Farisi dan ahli Taurat merasa karena mereka adalah orang Yahudi, menurut Yohanes 8 ayat 31 sampai 36, mereka mengatakan sebagai keturunan Abraham. Saya ambil contoh. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika ayat 32, dan kamu akan ayat 32 ya, sebentar. Kelewat ini Ini ya, sebentar. Nah, ini di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, Yesus mengatakan di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata dalam rumah, dan jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak merasa bahwa mereka itu seperti ular. Mereka merasa bahwa dia itu keturunan Abraham, dan memang mereka keturunan Abraham, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka orang berdosa. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 33, kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Itulah juga yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi orang-orang Israel, orang-orang seperti kamu, Emilda, kau merasa bahwa keturunan orang suci, orang-orang nggak berdosa lah. Tapi bagi Yesus, kita ini adalah keturunan ular beludak. Kita ini orang berdosa. Dosa itu seperti
seperti apa? Memiliki karakteristik sifat yang menyerupai ular. Makanya ketika Yesus datang, dia bilang apa? Seperti Musa meninggikan ular, demikianlah anak manusia akan tinggikan. Mengapa? Seperti kata Paulus dan Petrus, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Itu satu. Yang kedua, dia menjadi kutuk karena kita. Mengapa? Dia harus menanggung kutuk, dia harus menanggung dosa kita. Itulah makanya dia ditinggikan seperti ular. Itu jawaban saya, Emilda. Makanya ketika Musa meninggikan ular itu, siapa yang memandang patung ular itu, dia akan sembuh. Begitu juga maksudnya Yesus. Ketika kita melihat kepada Yesus, kita akan sembuhkan. Makanya jadi saya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu akan sembuh. Itu jawaban saya. Terima kasih, Emilda. Semoga kau bertobat dari mercuanmu itu. Kau yang harus bertobat, jangan kau panggil-panggil Allah. Itu sembahan saudara kita yang Islam. Nanti marah mereka di demo kau. Gitu ya. Nah, jadi mintalah hikmat dari Raja Yesus ya untuk membaca kitab suci, karena kitab suci itu adalah alat indoktrinasi sebenarnya. Jadi itu dibikin, dikumpul-kumpulkan oleh bapak-bapak gereja, bishop-bishop, kaisar-kaisar yang mengontrol manusia, sama seperti kitab suci lainnya, karena iblis itu tahu manusia itu sangat mudah di brainwash dengan kitab suci agama apapun itu, di brainwash dengan kitab sucinya gitu ya. Dan karena kalau percaya sama Alkitab atau percaya sama kitab suci, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan, dia sedang menyenangkan Tuhan, padahal nanti perintahnya itu error. Nah, itu yang harus kita waspadai gitu ya, karena Tuhan yang maha benar, maha pengasih itu tidak pernah mencurahkan setitik darah pun dari manusia, karena dia yang menciptakan manusia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan Yesus sayang kepada semua manusia, apapun negaranya, agamanya, bangsanya. Karena Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia tidak mendirikan agama, Pak Jos, tidak mendirikan gereja, tidak membangun sekte, tapi dia membawa kerajaan sorga. Semua manusia dirindukan oleh Bapa Sorgawi masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan ke dalam neraka seperti yang sudah dirancangkan iblis yang cosplay jadi Tuhan. Gitu ya Pak Jos. Begini apa, Emilda, dengarkan baik-baik. Ya, saya ambil di sini ya. Dalam Keluaran 3, saya kasih tahu kamu ya. Dalam Keluaran 3, malaikat itu mengaku dirinya sebagai Ehye ya. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Di dalam Wahyu 19 ya, di dalam Wahyu 19 ayat di dalam Wahyu 19 ayat 10, malaikat pun tahu apa arti penyembahan. Saya baca ya, Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadamu, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Itu ya, itu satu. Yang kedua, dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9 pun dikatakan seperti itu. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, kemudian para rasul. Dalam Kisah Para Rasul 14, ayat 14, mendengar itu Barnabas dan Paulus, ya ketika dari ayat 13, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang-orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan kaki mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, dari ayat-ayat tadi, malaikat, rasul-rasul tahu posisi mereka, bahwa mereka adalah ciptaan Allah, bahwa mereka tidak pantas disembah. Tetapi ingat, dalam Keluaran 3, malaikat Yahweh itu melampaui itu semua. Dia mengambil gelar Tuhan, dia mengambil gelar Yahweh, dia mengambil Ehye ke dalam dirinya.
Apa artinya? Dia itu adalah Allah yang terlihat. Itu jawaban saya. Terima kasih Emilda. Asyar aku adalah aku. Lalu Musa menerjemahkan aku adalah aku sebagai YHWH. Dari mana Musa karang-karangan memberikan nama kepada Tuhan ya? Tidak ada manusia ciptaan itu memberikan nama kepada pencipta. Kalau sampai manusia memberikan nama kepada sosok yang dianggap pencipta, berarti dia itu bukan pencipta. Karena yang memberikan nama itu lebih punya otoritas, sama seperti orang tua memberikan nama kepada anaknya, gitu ya. Tidak ada namanya ciptaan memberikan nama sama penciptanya, tidak ada. Kecuali pencipta itu datang ke dalam dunia, disuruh utusannya, malaikat Gabriel, beri nama ya kepada Yusuf dan kepada Maria saat itu, dua saksi, beri nama-namakan bayi itu adalah Yesus. Karena diutus dari Bapa Sorgawi si malaikat Gabriel ini. Nah, ketika Musa memberi nama Asyar itu sebagai YHWH, berarti Musa tuh lebih tinggi dari sembahannya dia, lebih besar kuasanya dari si YHWH itu karena dia memberi nama. Itu logikanya. Nah, berarti kan ketika ada manusia memberikan nama kepada penciptanya yang dianggap penciptanya itu, sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan Tuhan. Cosplay Tuhan, kostum play. Oke, dengarkan Emilda. Ini terakhir ya. Di ketika dalam perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai Maleaki ada istilah Malak Yahweh. Ada selalu Malak Yahweh. Ada dua oknum ilahi. Antara Hashem atau Asyar dan Malak Yahweh, antara Yahweh dan Malak Yahweh, itu terus selalu identik. Nah, kemudian kau kutip Gabriel dalam perjanjian baru, ketika Logos itu menjadi manusia, ketika Malak Yahweh itu menjadi manusia berinkarnasi, tidak ada di situ kata-kata Malak Yahweh, yang ada adalah Gabriel. Dan Gabriel tidak pernah mengakui dirinya seperti Malak Yahweh dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Nah, kemudian setelah Yesus berinkarnasi, tidak ada lagi peran Malak Yahweh sepanjang perjanjian baru. Nah, sepanjang perjanjian baru sampai kitab Wahyu nggak ada lagi peran Malak Yahweh seperti dalam perjanjian lama. Artinya apa? Malak Yahweh yang ada dalam perjanjian lama itu adalah inkarnasi Yesus Kristus. Logos, itulah firman yang menjadi pengantara antara Yahweh dengan makhluk ciptaannya. Itulah makanya disebut Malak Yahweh. Apa arti Malak Yahweh? Utusan Yahweh. Itulah Malak artinya utusan Yahweh. Nah, jadi ketika Yesus menjadi manusia, dia menyebut dirinya utusan. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika Yesus menggunakan kata-kata 17 ayat 3, itu adalah jelmaan dari Malak Yahweh, Malak yang ada perjanjian lama ke dalam dirinya, itulah jelmaannya dia. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih Emilda. Silakan dilanjutkan Pradi. Ada kerjaan saya selanjutnya. Ini, adakah pernah di dalam sejarah Yesus menjadi manusia saat itu 2000 tahun yang lalu, umurnya 33,5 tahun, pernah Yesus satu kali menyebut kata Yahweh atau Allah? Tak pernah ya. Sekalipun kita harus mengenal Yesus itu, mengenal Tuhan itu sebagaimana dia memperkenalkan dirinya di dalam kitab Injil. Jangan melebar dari Kejadian. Jangan melebar. Kenalilah Tuhan berdasarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus tidak pernah menyebut kata Yahweh atau Allah di dalam hidupnya dia, pelayanannya dia di bumi ini, tak pernah. Manusia itu, oten-eton itu kepandean, kepandean menyamakan Yesus itu Yahweh, Yesus itu anak Allah, Yesus itulah Yahweh, Yeshua Masih, kepandean, terlalu kreatif gitu ya. Emilda, kamu Kristen apa Islam? Saya pengikut Yesus, penganut Injil Kerajaan Surga. Pengikut Yesus itu artinya apa? Pengikut Yesus, penyembah Yesus dan membesarkan hanya satu nama, yaitu nama Yesus Ya, arti Kristus. Kristen pengikut Yesus kan? Kristen itu kata yang muncul itu di Kisah Para Rasul pasal kesekian, kakak. Tidak pernah Yesus mau, dan itu ya pandangan orang-orang
terhadap murid-murid Yesus, penilaian orang, label Jadi yang kamu diberikan oleh denom orang. dari mana kamu, Dek? Saya, Kak, kaum Injili paguyuban, kaum Injili penganut Injil kerajaan sorga, berwawasan kerajaan surga. Hanya Iya. meninggikan nama Yesus Kristus, Bapa Sorgawi itu, yang Maha Pencipta itu adalah Bunda Yesus Yehova ya. Kristus, gitu. Bukan saksi Jehovah ya. Jehovah itu Yahweh itu. Terang aja nggak? Nah, Nggak jadi sembunyi di nomor mana? ada yang dilabel-labelin kepada kita ya, tapi kita menolak label itu, gitu, menolak. Coba kamu on cam, Dek. On cam dulu kamu. On cam dulu. Saya lagi di jalan, Kakak. Sekarang sih udah di kamar, cuma lagi gelap gulita. Baru olahraga, jadi agak keringetan nih. Iya, denom apa itu? Saya belum pernah Injili ya, Injili. Ya, kaum Injili. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Yesus itulah Bapa Sorgawi. Yesus itu Bapa Sorgawi. Saya penganut Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang Maha Pencipta, yang di dalam Kejadian 1 menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Nah, jadi Yesus itulah Bapa Sorgawi. Kita bisa mengenal Bapa Sorgawi di dalam nama Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itulah Bapa Sorgawi itu. Kalau Yesus Kristus dari tidak pernah karisma. datang ke dalam dunia, kita tidak akan pernah namanya mengenal Bapa Sorgawi. Sehingga kita sama seperti agama-agama Yahudi atau agama-agama kekafiran lain, menyembah Tuhan menurut konsep mereka sendiri. Ya, Menurut benar. pemikiran Itu mereka dalam hal sendiri. itu kamu benar. Nah, Kita jadi tidak mengenal Bapa kalau enggak karena Yesus, benar. ya, jadi Yesus Kristus itulah Bapa Sepakatnya, Pak Sorgawi. Jospen? Makanya di dalam Yohanes 14 dikatakan, engkau melihat aku Filipus, engkau melihat Bapa. Karena akulah Bapa itu, dan nama Bapa itu sudah diberikan kepada Oh, enggak ada yang Yesus. bilang aku Bapa itu. Lah, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Itu dalam hal sifat. Tabiat. Seperti itu. Jadi yang dibilang Bang Tahta tadi ya, Yesus